Dari segi pajak diuntungkan juga Pak Mutaruno. Iya. Oh, mata ngadu dengan Pak Mutar ringan Iya. pajak kan, alhamdulillah. Itu kalau Cirende itu Bali View dekat sebelum lapangan golf Pondok Cabe, Pak Mus. Oh, Betul. dekat Di Lebak Bulus ke Lebak dalam, Bulus. sebelum lapangan golf Pondok Cabe, sebelum lapangan terbang Pondok Cabe dan lapangan golf Pondok Cabe, Cirende itu Bali View, Pak. Iya, iya. Menyelum Bintaro, Kaim, Celendi sana Sanggalom gitu Pak. Iya. Jadi kapan-kapan. Iya. Alhamdulillah, syukurillah. Oke Pak Surya, tetap presiden ya. Pak Zul Habsyah ada, Pak Umar sudah, Pak Jafar Habsyah ada. Baru 37, tapi hebat sudah Amerika udah luar bergabung. Apa dong dia di Pak Adrun itu? Bapak Dun di Amerika, Pak Dun? Ini di daerah Seattle posisi 10 malam, Pak. Tapi menyo daerah New Yorknya ke posa malam. Posa ya? Iya, jadi New York. Kita selisih 12 jam persis ya, New York ya? Iya, New York 12 jam. Posa ini agak, ya. Iya, menyo Seattle agak utara barat. Utara barat betul. Menyo Washington Badung beda dengan New York. Washington menyewadai karena sama. Yeah. Washingtonnya saya dengan New York sama zone yang anda telah lihat. Bozon ya. Ya. Pajaknya kenapa? Insya Allah takalan lah habis pandemi ya. Iya, kita buka acara ini. Ya, betul sekali. Dengan rajutan diaspora ini lebih mudah kita ini. Kalau mau kemana pun dengan telepon ya. Iya. Hikmah di balik pandemi itu mempercepat itu proses digitalisasi, Pak. Betul. Jadi Pak Adron sehari-hari di pemerintahan atau di swasta penuh? Ilan di pemerintahan ini, Pak. Dalam 5 tahun terakhirnya Ilan gabung dengan munisipal. Jadi kantu wali kota. Kantu wali kota. Iya, kantu wali kota. Ya. Jadi sudah permanent resident atau citizen penuh? Kaji citizen lah, Pak. Alhamdulillah. Karena trip hari ini, jadi pelam kerja Pak pemerintahnya kan kadang-kadang sulit untuk travel. Iya, syukur jadi, sekali. Kalau kamu pindah akses tertentu yang nggak hanya di kalender orang asing ya. Ya. Jadi nggak terpaksa. Kamu senang sekali, bangga sekali, Ron. Sering kami jadikan sebagai benchmark lah, maaf kata. Orang Aceh yang trip kat merantau, tapi kecintaan Acehnya nggak kendor sedikit pun, alhamdulillah, luar biasa. Ya, subhanallah. Mungkin di rantau itu karena kesempatan nawati untuk memikirkan. Ya, betul. Jadi ketika kita lihat bangsa-bangsa lain kan ada rasa iri, bukan hanya hancur. Itu dia. belum mendengar Aceh termiskin sekarang kan, lepas dari masalah pilihannya setuju nggak setuju, aduh rasanya miris sekali mendengar itu. Kita daerah kasusnya mungkin kita bisa belajar dari India, Pak Mus. Di Indianya, Nagroji Gatsin, di Jageno, tapi dia itu bisa connect dengan Nangrodro, sehingga bisa ekspor tenaga kerja luar. Karena mereka banyak menempati posisi, Pak, di berbagai lembaga, berbagai bisnis. Jadi top position banyak dari India, Pak.
kan? Iya, Itu tapi yang kita cuman boleh dalam cuman fenomenanya dalam 15 tahun terakhir, Pak Mas. Oh iya ya. Ya, Kejaran jadi awai-awai hana. Ya. Awai-awai ya. Awai-awai hana. Cuman awalnya cara mekat. Dan cara mekat, cara cakap juga. Iya, jadi ketika mereka di IT-nya, nyangka mulai di mekat. Balik lom ke di India, pergi tempat training, blogger. Ya. Oh gitu. Ya itu yang mungkin bisa kita belajar dari India menyadanya apa konsep good ya. Dan bisa adanya orang racanya dia marketkan lagi Qatar, Saudi, tenaga-tenaga IT. Betul. Apa salahnya? Apa yang bagus dari konsep orang sesuai dengan diri kita cloning aja Pak, nggak apa-apa. Belum setuju? Iya. Daripada kita mencari bentuk sendiri. Iya, jadi kemarin itu dari diskusi kamu dengan para mahasiswa itu, jadi gap ilmu pengetahuan itu yang ada di Aceh itu dengan standar dunianya sangat jauh. Ada salah satu usulan kemarin itu kita bikin portal pendidikan khusus untuk artikel-artikel mutakhir. Jadi tajuk artikelnya dalam bahasa Inggris, kita translatekan ke dalam bahasa Indonesia sehingga bisa tapusinan dan adanya bisa dari mahasiswa di berbagai institusi di Aceh untuk melihat tren perkembangan ilmu pengetahuannya bisa datang ke portal itu. Betul, bagus sekali. Jadi info-info itu kita share Pak, yang kebanyakan orang nggak tahu ya, apalagi dengan komunikasi lancar sekarang. Iya, iya. Jadi kamu tengah eksplornya, Pak. Ya, kamu tengah eksplornya, bagi bahan konsepnya. Kalau bisanya, kita fasilitasi connection-nya ya, connecting-nya, dan ada sumber-sumber informasi kurang mengalir kan selama ini. Iya, ya. Jadi kita mudah-mudahan lebih mudah sharing Pak, sharing konsep yang pengalaman. Jadi kamu itu juga tim yang bisa mengambil artikel dalam bahasa Inggris terus ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Oh, bagus sekali Pak. Jadi mungkin beda waktu aja mungkin seminggu kan tahu. Ya. Jadi nice. Jadi nanti tolong Pak di diaspora juga kita coba lakukan begitu Pak ya. Iya, insya Allah. Cross sharing information begitu bagus sekali. Keunggulan lagi India menurun pegah, cocok dibawa ke Aceh, why not begitu Pak. Tapi yang ide sharing knowledge-nya, portal knowledge-nya salah satu ide dari mahasiswa kita di sini. Karena mereka melihat bagaimana perkembangan teknologi dan knowledge, sehingga timbullah percakapan tentang itu. Satu hal lagi yang perlu kita pelajari juga itu Pak, bagaimana orang-orang India ini 15 tahun terakhir kata Pak menempati key position banyak di swasta itu Pak. Iya. MNC malah mereka banyak pegang posisi Pak, bagus sekali. Iya. Oke Pak Surya, silakan kembali, jangan terganggu ya, kami memanfaatkan waktu saja ini kami dengan Pak Adrun. Pada pakai telepon sendiri belum tentu bisa pas. Pak Adrun ya. Iya. Memetik additional benefit sedikit dari ini sudah 57 orang bergabung nih, alhamdulillah. Lagi maaf Pak Adrun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Sony ini. Pak posisi Mas Sony. Belum, posisi di Jakarta Pak, di Jakarta Timur. Jakarta Timur Sabang Ngelun dong. Oh Bapak di Pak? Jakarta Timur sih di Pulau Mas. Oh Pulau Mas Long di Jatinegara Pak. Oh Jatinegara. Satu arah. Cipinang Cempedak. Cipinang Cempedak. Nggak begitu jauh dari pemasyarakatan kita kan? Iya Pak, anak tak jauh. Ya. Laki maaf buno Pak Adrun, nyan lagi jurnal Pak, guna tanyong siat, yang buno yang knowledge sharing. Iya, mungkin tanya limit misalnya artikel lagi, kan artikelnya di TB karakter uro, masalah misalnya dari dari teknologi bidang, misalnya lagi bidang software, lainnya bidang-bidang nutrition dan segala macam ya. Jadi tanya kata kompakkannya kira-kira 200 atau 300 words.
Oh, dan okay. kita postkan. Jadi kamu boleh posting untuk lagi hosting untuk posting knowledge. Jadi anak-anak mahasiswa dan pelajar-pelajar yang ingin melihat tren daripada disiplin yang mereka belajar, mereka jajak kenal. Jadi Okay. itu tak alokasi je berdasarkan topik-topik je, bidang ekonomi, bidang. Okay Pak, good idea. I propose that. Long pi tengah menyojit kan Pak, long usul, long tengah riset teknologi nano. Mungkin Masya Allah. long tengah meruno cit kan, teknologi nano. Teknologi nano nyo mungkin long tengah pegang proposal cit Pak sederhana bahwa tanyo ta menyo ta pegat industri UBB raya lagi arun misu, nyan kan perlu kapital UBB raya. Nah, Jino tengah terpikir baklun tuan, kiban cara tanyo ya misal lagi portal sharing knowledge buno menyujud meminta jurnal-jurnal pu artikel mengenai teknologi nano, karena teknologi nano tanyo hanatat raya investasi, tapi jit ta produce produk skala nano, tapi yumji mohai. Value added ji hak pu raya, tapi hana tak investasi ubi raya nya tengah long terfikir lagi yang menyojut insya-Allah. Nah, informasi long hawacit yang jut akses ba portal yang doneh dengan rakan-rakan metuah pegatnya. Ya, insyaAllah yang ada dalam exploration. Jadi kamu tengah kalau bagi konsep yang bisa sustainable. Tandanya kan hosting lagi artikel-artikel itu kan perlu hosting yang cukup good. Karena kan nggak cuman bisa WordPress-nya kan skala aja lebih raya kan. Dan menyona jenekalan di Amerika na Khan Academy kira-kira konsepnya lagi nya. Jadi hinanya dempu ilmu aja damerno. Jadi mungkin kita akan mulai sebuah misal pada bidang pun. Jadi yang kamu pegatnya bukannya jadi misalnya artikel-artikel yang terakhir itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehingga orang itu bisa baca bagaimana. Karena lutat artikel tip minggu. Ilon di bagian data analisis dan bidang lon mandang titulnya lega duka-duka. Apa bidang lon Pak Adrun? Ilon bidang data analisis, Pak. Oh, data analisis. Iya. Ya, Mas Sony bagus itu investasi memang untuk IT ini biasanya nggak tinggi-tinggi, ringan-ringan saja. Yang penting investasi otak ini, kreativitas, kecerdasan itu Mas Sony ya. Iya Pak, IT memang jalan tanyo absorbing knowledge lagi India. Pekan India nyan IT, alihnya dino India defense industry GP. Maksudnya urang India IT dari IT ke manajemen ke defense industry. Produk-produk industri pertahanan India nya lumboisa dino. Saban lagi Cina kan. Jadi dari IT. Alhamdulillah, kita coba tiru itu ya Pak Sony, coba tekuni itu dan diajak sebanyak mungkin teman-teman yang related dengan pengalaman atau bidang keahlian itu. Pak Sony menyujud lo lagi lemboy lah, dia ada kontak ada mah. Ya Pak, long putri droy le, long siapnya kuli di Dirgantara Indonesia. Tapi bidang long mengenai manajemen teknologi pertahanan. Jadi dari di UP-nya long fokus baknya Waalaikumsalam Pak Iskandar. Gimana? Pak Iskandar Syukri. Ya. Assalamualaikum Pak Iskandar Syukri. Apa sudah di tempat? Kita mulai aja. Pak Sarul, kita mulai aja kali. Ini sudah ada di sini. Sudah hampir setengah jam melewati katanya.
Abu Bakar, saya Pak. Jam 1 Hadir saya Nurlif. kita undang. Alhamdulillah, Tuku Nurlif. Hadir. Jam Hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Surya Dharma. Ya, Pak. Hadir. Alhamdulillah. Sudah ada 65 orang kita nih Pak Surya. Ya udah bisa mulai. Pak Nurlif, apa kabar? Mosnya. Nah, Mustafa Harun, Umpi Alun Kadir Sid. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Umpi. Waalaikumsalam, Pak Mus. Ya, hadir. Ada mus satu, ada mus dua ini. Ya. Pak Imran, apa kabar? Alhamdulillah. 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 Segera bertemu secara efisien sekali ini. Dalam sekejap sudah langsung datang dari rumah ke rumah kan Pak Imran? Ya. Ini hikmah di balik pandemi. Mungkin dibatain ya. Semua punya hikmah. Oh, yang bisa. Amerika aja, kayaknya di New York begini kalian Pak Adrun Beno. Ya. Ya. Tidak pernah mimpi bisa ketemu ya. Iya betul sekali. Ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Amin. Terima kasih Pak Imran. Kita harus pandai mengambil hikmah manfaat ini sekarang ini Pak. Dengan networking yang mulai gampang terjalin ya. Iya. Harus kita manfaatkan sebesar-besar kemajuan kita ini. 13.30. Sudah setengah jam Pak Surya. Ya. 25 menit kita terlambat. Tunggu. Oh ya. Mana hostnya? Mulai udah. Ya, saya juga menyarankan dimulai saja, Pak. Nah itu, betul Pak Nurlif. Kita selama ini sudah sering mulai tepat waktu Pak Nurlif. Ini dijadikan itu. Ya. Pak Nurlif itu di Aceh ya? Di Aceh. Yang pasti di depan bapak-bapak saya semua hadir. Iya, ada bahan. Lihat posisi Pak Nurlif, keren sekali. Iya. Ya. Mulai aja. Ya, sebaiknya dimulai aja Pak. Pakai ini. Pakai ini saya punya. Ini harus di. Ya, Syarul semua. Di ini tuh. Di spotlight itu. Masing-masing punya sendiri. Ya, mulai. Suaranya nggak ada di sini. Nggak di sini. Oh gitu. Kok ada matiin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para peserta fokus group discussion yang bertajuk perubahan Undang-Undang Pemerintah Aceh, apakah perlu? Yang disampaikan oleh Taman Islam Muda disiarkan dari Wisma Taman Iskandar Muda Jakarta, akan segera kita mulai pada hari ini Ahad tanggal 27 Jumadal Tsaniyah 1443 Hijriah bertepatan dengan 30 Januari 2022 Miladiah. Hadirin sekalian, segera saja kita jelang acara pertama, yaitu mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tengku Iswandi Abdullah. Padanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ.
ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ustadz Iswandi Abdullah yang telah membacakan Al-Quran pada acara pada hari ini. Semoga rahmat Allah tercurah baik kepada yang membacanya maupun kita yang mendengarkannya. Hadirin sekalian, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Taman Nasional Muda. Untuk itu, kepada hadirin berkenan untuk berdiri di tempat masing-masing. Lanjut. Sudah. Silaturahmi masyarakat Aceh, kita perkuat ukhuwah Islamiyah, kokoh bersatu membangun negeri, tanamkan semangat jiwa Iskandar Muda, bersama pejuang agama dan bangsa, kita torehkan kejayaan masa lalu, ukir prestasi hari ini. Gandeng erat tangan kita untuk hadapi berbagai tantangan, jalin kasih sayang sesama,
Iskandar Muda Taman penuh warna, wadah silaturahmi masyarakat Aceh. Kita perkuat ukhuwah Islamiyah, kokoh bersatu membangun negeri. Kita untuk bangsa dan negeri, bersama wujudkan cita-cita mulia. Gandeng erat tangan kita untuk hadapi berbagai tantangan. Song bersama untuk Aceh penuh berkah Indonesia. Gandeng erat tangan kita untuk hadapi berbagai tantangan. Jalin kasih sayang sesama, kita song-song bersama. Hadirin mohon berkenan untuk duduk kembali. Terima kasih. Para peserta program virtual yang kami hormati, marilah kita mendengarkan salam pembuka opening speech yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Taman Iskanдар Muda oleh yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Surya Dharma MBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul secara virtual pada siang hari ini dalam rangka untuk silaturahim secara virtual dan sekaligus kita melaksanakan fokus group discussion mengenai perubahan undang-undang pemerintahan Aceh. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN, Bapak Dr. Sofyan Al-Jalil, Pak Gubernur Aceh, Pak Insinyur Nova Iriansyah, yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Gubernur, Bapak Iskandar Syukri. Yang kami hormati Bapak Wali Nanggro, Bapak Malik Mahmud Al-Haidar, yang hari ini sedang menjalankan masa karena musibah. Kakak Bapak Malik Mahmud telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari malam di Penang, Malaysia. Beliau berupaya untuk hari ini bisa hadir bersama kita
Tapi rupanya tadi karena ada rencana mau ke Malaysia, akhirnya tidak bisa ikut bersama kita dan menyampaikan salam kepada kita semua. Ketua Dewan Kehormatan Taman Iskandar Muda Bapak Dr. Insinyur Mustafa Abu Bakar, Ketua DPRA Pak Dahlan Jamaluddin, Gubernur Aceh tahun 2012-2017, Dr. Zaini Abdullah, yang kami hormati Bapak Wagub Aceh 2007-2012 Bapak Muhammad Nazar, yang kami hormati Wakil Gubernur Aceh 2012-2017 Bapak Muzakir Manaf, yang juga adalah Ketua Umum DPP Partai Aceh. Bapak Nasir Jamil dari Forbes, Pak Ferry Murshidan Baldan, Bapak Dr. Ahmad Farhan Hamid, Profesor Dr. Bakhtiar Ali, Teguh Kamaruzaman sebagai tokoh intelektual dan juga sering kita kenal dengan Ampuman. Kemudian ada Cud Asmaul Husna, dosen dari Universitas Tuku Umar. Tuku Nurlif yang merupakan tokoh Aceh yang saat ini sedang bertugas memimpin sebagai Ketua DPD Golkar Aceh, Bapak Dr. Insinyur Abdullah Putih, anggota DPD Aceh, senator kita yang juga merupakan gubernur senior, Bapak Muslahuddin Daud yang mewakili DPD PDIP Aceh. Yang kami hormati Pak Dirjen, Pak Dr. Safrizal, Dirjen Adwil Kemendagri, Dr. Teguh Taufikul Hadi, Ketua DPD Partai Nasdem Aceh, yang saat ini juga bertugas sebagai staf khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang. Bapak Muslim SH, anggota DPR kita, yang juga merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Aceh. Ibu Darwati Agani, anggota DPRA, yang juga merupakan salah satu pengurus dari Partai Nasional Aceh. Yang kami hormati Ketua Dewan Penasehat PP Tim, Teguh Safri Dido, Ketua Majelis Mufakat PP Tim, Pak Majen Purnawirawan Sulaiman AB, para anggota DPR dan DPD RI asal Aceh yang tergabung dalam Forbes Aceh, para pengurus Taman Iskandar Muda baik di tingkat pusat, cabang, organisasi lokal maupun sektoral, para pengurus organisasi masyarakat Aceh yang ikut dalam forum Aceh Serantau dan Diaspora Global Aceh. Hadirin peserta FGD melalui Zoom meeting yang berbahagia. Sebagaimana kita sudah sama-sama pahami bahwa Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Aceh yang dulu adalah dikenal dengan Daerah Istimewa Aceh. Pemerintah Aceh sebagaimana kita ketahui adalah merupakan pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang dilahirkan pasca MOU Helsinki antara pemerintah RI dengan GAM tahun 2005. Beberapa substansi yang kita sangat kenal di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh adalah adanya syariat Islam diberlakukan sesuai tradisi dan norma yang hidup di Aceh. Kemudian ada aspek sumber daya alam khususnya minyak dan gas yang dikelola bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah Aceh. Kayaknya putus ya. Maaf, ini kelihatannya terganggu.
Apa bisa dimonitor? Jelas Pak, jelas suaranya jelas. Kedengaran Pak Surya, silakan lanjut Pak. Ya, kami di Aceh juga bisa mendengar suara Pak Surya. Ya. Di Aceh juga bisa kita dengar. Saya di Banda Aceh bisa mendengar suara Pak Surya. Silakan lanjut. Oke, baik. Kalau begitu saya lanjutkan Cukup saja. jelas Pak, lanjutkan. Yang ketiga adalah soal Aceh diizinkan adanya partai politik lokal. Saya kira ini adalah kekhasan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Selain itu juga memiliki bendera dan himne sendiri. Kemudian ada lembaga Wali Nagro. Kemudian yang lain adalah dibentuk juga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Dan secara struktur pemerintahan Aceh yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 itu tidak terlalu berbeda dengan daerah lain, yaitu ada kepala daerah, DPR, DPRD yang dikenal dengan DPRA untuk Aceh, kemudian DPRK atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah. Hadirin yang kami hormati, Undang-Undang PA itu memberikan Aceh menjadi daerah dengan otonomi khusus sebagai kelanjutan dan bahkan memiliki kekuasaan yang lebih dari daerah istimewa Aceh yang pernah diberikan haknya oleh pemerintah. Beberapa substansi dalam Undang-Undang PA juga mengacu pada nomenklatur dalam Undang-Undang Keistimewaan Aceh. Melalui berbagai media, kita mengikuti bahwa beberapa anggota DPRA menganggap Undang-Undang PA perlu direvisi. Namun diharapkan dalam penyusunannya jika diubah harus mengedepankan posisi politik Aceh saat ini dan masa depan. Sehingga butir-butir perjanjian damai antara GAM dan pemerintah Indonesia benar-benar dilaksanakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Jika revisi Undang-Undang PA akan dilakukan, ini harus memperkuat identitas politik Aceh, sehingga revisi ini juga harus mengedepankan prinsip self-government sesuai butir kesepakatan dalam perjanjian damai Helsinki. Hadirin yang kami muliakan, memang banyak perdebatan saat ini karena disadari bahwa banyak aturan turunan Undang-Undang PA yang belum seluruhnya dibuat. Bahkan beberapa tuntutan adanya kanun serta aturan politik dengan kondisi Aceh dan kehidupan masyarakat juga belum terjawab. Bahkan ada yang mengatakan bahwa aturan turunan ada yang sama sekali tidak ada, tidak berfungsi meskipun sudah masuk lembaran daerah juga dalam prolegnas, program legislasi nasional. Karena itu jika direvisi, diharapkan harus didasarkan pada kepentingan seluruh rakyat Aceh. Jika tidak, maka revisi itu akan sia-sia. Untuk apa revisi jika hanya menyenangkan hati orang-orang tertentu, tetapi kelompok atau kelompok-kelompok tertentu saja? Menyambut berbagai polemik pro dan kontra terhadap perubahan Undang-Undang PA ini, PP Tim menggagas hari ini yang kami sebut dengan FGD virtual bertajuk Perubahan Undang-Undang Pemerintah Aceh. Apakah perlu dilakukan? Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka mencari masukan terhadap berbagai polemik perlu atau tidak perubahan terhadap Undang-Undang Pemerintah Aceh. Undang-Undang Pemerintah Aceh ini sesungguhnya telah mendapatkan peran yang lebih dari apa yang ada dalam MOU Helsinki. Karena itu Undang-Undang PA ini pernah dilakukan uji material oleh MK dengan putusan seperti pasal 256 yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan saat ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu ada juga pasal 67 huruf G yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka
dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana. Sementara itu, wacana perubahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006, menurut informasi yang kami peroleh dari kalangan DPR, yang memang belum terkonfirmasi secara formal, itu telah dimasukkan dalam prolegnas jangka panjang tahun 2022. Ini berarti bahwa perubahan terhadap undang-undang tersebut sudah menjadi sebuah keniscayaan. Bahkan konon, Gubernur Aceh juga sudah mengusulkan substansi perubahan Undang-Undang PA yang dikirimkan pada Desember 2021 kepada DPR, khususnya terkait dengan dana OSUS yang menjadi salah satu unsur munculnya wacana perubahan Undang-Undang PA. Walaupun ada yang berpandangan bahwa sepanjang Aceh dan Indonesia ada, maka sepanjang itu pula dana OSUS seharusnya diterima oleh Aceh. Sebab tidak mungkin diberi kewenangan tanpa diberi ongkos, sebagaimana dikutip dari pernyataan Pak Nasir Jamil, salah satu anggota DPR, dalam sebuah diskusi. Tidak mungkin ada kewenangan tanpa diberi anggaran. Tetapi hal itu tidak akan mungkin dilaksanakan jika tidak tertulis di dalam undang-undang. Pengelolaan pelabuhan, pengalihan madrasah, dan lain-lain tidak mungkin dilakukan di Aceh kalau uangnya juga tidak diberikan. Hal inilah yang perlu diperjuangkan. Pertanyaannya kepada kita, apakah perlu masuk dalam pasal perubahan Undang-Undang PA? Hal ini perlu dikaji lebih mendalam sebelum melangkah pada perubahan Undang-Undang PA. Dalam Undang-Undang PA, sudah sangat banyak yang kita peroleh, tetapi belum banyak yang kita laksanakan untuk kesejahteraan rakyat. Sementara itu, suara dari Kementerian Dalam Negeri yang diperoleh juga menyampaikan bahwa belum ada rencana untuk perubahan Undang-Undang PA. Kalau dikatakan sudah masuk program legislasi, tentu pasti ada yang mengusulkan. Tapi sejauh ini menurut informasi dari Kementerian Dalam Negeri belum ada usulan perubahan itu. Barangkali ini masih dalam bentuk kajian. Sebab kalau masuk dalam proses perubahan harus ada persetujuan dari DPRA sebagaimana tersebut di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Kalau belum ada berarti hanya kajian saja. Pak Gubernur dan hadirin peserta FGD yang kami hormati. Karena itu harus dipahami betul mana yang berasal dari serapan MOU Helsinki dan mana serapan dari undang-undang tentang pemerintahan daerah dan undang-undang lain. Disebutkan memang ada banyak isi dari Undang-Undang PA yang bukan perintah dari MOU Helsinki. Seperti dana OSUS tadi, tidak ada di dalam MOU Helsinki. Ia juga menyampaikan bisa dilihat lagi mana-mana bagian dari Undang-Undang PA yang belum berjalan dan tentu perlu dicari akar masalahnya. Apakah itu persoalan persepsi atau implementasi? Untuk memulai proses perubahan, perlu kajian matang dan melibatkan para pembuat kebijakan yang ada. Oleh karena itu, dalam perubahan juga harus dilakukan dengan hati-hati karena menyangkut implementasi MOU Helsinki. Oleh sebab itu, pada hari ini PP Tim melaksanakan acara bertajuk perubahan Undang-Undang PA apa perlu. Dalam FGD ini, PP Tim mengundang beberapa narasumber untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta kajian. Acara juga diharapkan akan mendengarkan sambutan dan arahan dari Pak Gubernur Aceh yang sudah akan hadir, dan kami dapatkan informasi barusan ternyata masih dalam perjalanan dari pesawat dari Banda Aceh ke Jakarta dan sudah menyampaikan surat permohonan dari Pak Gubernur kepada DPR RI pada 22 Desember 2021 untuk melakukan perubahan Undang-Undang PA. Selain itu juga ada sambutan pembukaan dari Wali Nanggro yang tadi kami berharap akan berhadir, tetapi karena sedang kemalangan beliau meminta maaf.
Acara akan kita laksanakan secara hybrid. Kami sekarang berkumpul di ruang rapat Wisma Taman Iskandar Muda, Jakarta, dan secara virtual kita menggunakan fasilitas Zoom serta kanal YouTube bagi yang tidak menggunakan Zoom. Setelah acara ini mendengarkan arahan Pak Gubernur, kemudian dibuka oleh Pak Wali Nanggro, baru dilanjutkan dengan diskusi yang fokus dalam 2 sesi. Sesi yang pertama nanti akan dipimpin oleh Dr. Umaymah Wahid, pengajar Universitas Budi Luhur, Jakarta. Dan kemudian kita break salat maghrib dan makan malam masing-masing di kediaman masing-masing. Kecuali yang ada di Wisma Tim, ada beberapa di sini kita sudah siapkan. Kenapa begini ya? Kok tiba-tiba begini? Hidup ya? Oke. Kemudian setelah makan malam, jam 19.30 nanti akan kita lanjutkan diskusi yang kedua. Dan nanti akan dipimpin oleh seorang wartawan senior, anggota Komite Sosial Budaya dan Demokrasi Diaspora Global Aceh, Adinda Murizal Hamzah, yang juga merupakan penulis buku biografi dari Dr. Zaini Abdullah dan Dr. Husaini Hasan. Ya, Pak? Hasan Tiro dan Hasan Tiro. Hadirin yang kami muliakan, adapun beberapa output yang kita harapkan dari pertemuan ini adalah, yang pertama, kita ingin bertanya, apakah Undang-Undang PA masih relevan dengan situasi sekarang? Apakah substansi Undang-Undang PA masih bisa dipergunakan untuk menjadi alat mencapai kesejahteraan rakyat? Apakah pelaksanaan Undang-Undang PA sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan transparan dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di Aceh? Apakah ada faktor lain yang menyebabkan harapan masyarakat tidak terpenuhi dalam Undang-Undang PA? Apakah perlu melakukan perubahan terhadap Undang-Undang PA dan apakah perlu dilakukan pada saat ini kalau itu perlu? Apakah ada jaminan dengan upaya perubahan Undang-Undang PA akan menghasilkan Undang-Undang PA yang lebih baik secara substansi sehingga dapat mengakomodir aspirasi masyarakat? Apakah akhirnya kita akan tetap melakukan perubahan terhadap Undang-Undang PA? Ini harus bisa kita jawab. Atau apakah ada cara lain yang dapat dilakukan untuk dapat memenuhi harapan masyarakat Aceh tanpa melakukan perubahan Undang-Undang PA? Oleh karena itu, FGD ini yang diikuti oleh masyarakat secara luas melalui platform Zoom, link Facebook, Serambi, dan Facebook Team, Instagram Team, dan juga live streaming melalui kanal YouTube Taman Iskandar Muda. Mudah-mudahan FGD ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Formulasi dari FGD ini akan disampaikan PP Team kepada DPR RI yang sudah diminta, khususnya Badan Legislasi DPR dan BKD DPR RI yang saat ini sedang menyusun naskah akademis perubahan Undang-Undang PA. Kami berharap pemerintah Aceh akan mengambil inisiatif kepemimpinan dalam melakukan upaya-upaya mempertahankan dan atau memperjuangkan substansi yang perlu dalam Undang-Undang PA yang ada maupun perubahannya. DPRA tentu saja akan memegang peranan penting dalam proses persetujuan apakah ada perubahan atau tidak dari Undang-Undang PA. PP Team akan memberikan dukungan penuh terhadap sikap yang perlu kita ambil dan langkah-langkah yang perlu untuk dilaksanakan. Terakhir, kami mohon kesediaan Pak Gubernur untuk memberikan sambutan dan arahan dalam FGD ini, dan nanti tentu sekaligus kami mohon kesediaan untuk membuka acara FGD ini, yang sedianya akan dilakukan pembukaan oleh Wali Nanggro, Bapak Malik Mahmud. Demikian sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, khususnya para panitia pelaksana dan
narasumber, serta dukungan pemerintah Aceh sehingga FGD ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, terima kasih kita sampaikan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Taman Islam Muda yang telah menyampaikan kata pembuka kepada peserta FGD dan kita semua. Selanjutnya kita akan mengikuti sambutan dan arahan Gubernur Aceh. Dalam hal ini akan disampaikan oleh staf ahli Gubernur Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Kerjasama, yang terhormat Bapak Insinyur Iskandar Syukri MM. Kepada beliau kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan salam dari Bapak Gubernur Aceh, Insinyur Haji Nova Iriansyah MT, karena saat ini masih dalam perjalanan menuju ke Jakarta dan menghadiri beberapa acara, sehingga saya diminta untuk mewakili Gubernur Aceh untuk menyampaikan sambutan dalam rangka pelaksanaan FGD terkait perubahan Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UPA nomor 11 tahun 2006 pada hari ini. Baiklah, untuk meningkatkan waktu, saya langsung saja membacakan sambutan Bapak Gubernur Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Bapak Dr. Sofyan Al-Jalil. Yang terhormat Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh, Bapak Tunku Malik Mahmud Al-Haitar. Kami juga menyampaikan ucapan duka cita atas meninggalnya seseorang saudara dari Bapak Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga arwah saudara Bapak Tunku Malik Mahmud Al-Haitar diterima Allah SWT, diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan ke tempat yang mulia dalam surga Jannatul Naim. Yang terhormat para gubernur dan wakil gubernur Aceh yang menjabat antara tahun 2000 sampai tahun 2017, Bapak Insinyur Abdullah Putih, dan juga sekarang anggota DPD RI, Bapak Dr. Insinyur Mustafa Abu Bakar, Bapak Dr. Haji Zaini Abdullah, Bapak Muhammad Nazar, SAG, Bapak Tengku Muzakir Manaf, dan juga Ketua Partai Aceh. Yang terhormat Ketua Forbes Republik Indonesia, Bapak Nasir Jamil. Yang terhormat Ketua DPR Aceh, Pak Dahlan Jamaluddin, dan pimpinan DPRA. Yang kami hormati Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Bapak Dr. Safrizal. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda, Bapak Dr. Insinyur Surya Dharma MBA. Yang kami hormati Bapak Ferry Musidan Baldan, mantan Ketua Pansus RUPA. Yang kami hormati Bapak Profesor Bakhtiar Ali, Tunku Kamaruzaman, Bapak Dr. Ahmad Farhan Hamid, Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014,
Yang kami hormati Tengku Nurlif, anggota DPR RI. Kami hormati Bapak Taufikul Hadi, Ketua DPD Nasdem. Yang kami hormati Bapak Muslim Esa MH, juga anggota DPR RI, juga Ketua DPD Partai Demokrat. Kami hormati Ibu Darwati Agani, anggota DPR Aceh, juga dari pengurus PNH. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, para akademisi dan sejarawan Aceh. Yang kami hormati Bapak Sulaiman Abi. Kami hormati juga Ibu Muazzina Yakub MBA, dosen FISIP UIN Araniri. Ibu Cud Asmaul Husna MM, dosen FISIP Universitas Teguh Umar. Yang kami hormati Bapak T. Kamal Fasa, MHum, SAG dari Unimal. Dan yang kami hormati juga para narasumber, para penanggap, moderator, hadirin, serta seluruh peserta FGD. Yang mohon maaf, tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, hingga kita masih dapat menghadiri acara FGD yang bertema perubahan Undang-Undang Pemerintah Aceh, apakah perlu, yang digelar oleh pengurus pusat Taman Iskandar Muda atau PPTIM secara virtual. Selanjutnya, salawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi kepada pengurus pusat Taman Iskandar Muda yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Dan kami menyampaikan terima kasih juga kepada para narasumber dan penanggap yang telah bersedia mencurahkan pikiran dan tenaga dalam diskusi terkait perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh atau dikenal dengan UUPA. Semoga kegiatan ini membawa hasil terbaik bagi Aceh di masa yang akan datang. Undang-Undang Pemerintah Aceh adalah hasil penting dari kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005 atau dikenal sebagai Memorandum of Understanding MOU Helsinki. UUPA yang ditetapkan setahun setelah perdamaian diraih menjadi rujukan pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, khususnya dalam menjalankan pemerintahan dan membangun serambi Mekah yang porak-poranda karena konflik dan bencana tsunami. Menjadi pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Aceh. Banyak keistimewaan Aceh yang diatur di dalam UUPA yang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Di antaranya adalah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Surya Darmawi, Bapak Surya Dharma, adalah kewenangan menjalankan syariat Islam. Kemudian peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh, hadirnya partai lokal, adanya dana otonomi khusus, dan pengelolaan minyak dan gas, pendidikan, lembaga wali nangro, sampai kewenangan memiliki lambang, bendera, dan himne sendiri. Sebagian bentuk keistimewaan tersebut telah berlaku di Aceh, dan sebagian lainnya masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Para hadirin, Bapak-bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sepanjang 15 tahun lebih keberadaan UUPA, banyak pandangan dari elemen masyarakat Aceh yang menginginkan adanya perubahan terhadap UUPA. Usulan ini tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk terus mengkaji ulang sejauh mana perubahan itu penting dilaksanakan. Perubahan itu dimungkinkan sesuai dengan pasal 269 ayat 3 UUPA yang menyatakan dalam hal adanya rencana perubahan undang-undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu
berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan TTRA. Usulan perubahan terus mencuat hingga ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di mana pada tanggal 17 Desember 2019, rapat paripurna DPR RI mengesahkan program legislasi nasional atau prolegnas jangka menengah periode 2020-2024. Salah satu judul RUU yang termasuk dalam daftar prolegnas jangka menengah tersebut adalah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diusulkan oleh DPR RI dan DPD RI. Salah satu pertimbangannya karena adanya uji materi oleh elemen masyarakat ke Mahkamah Konstitusi untuk beberapa pasal dalam UPA. Sementara pada tanggal 17 Desember 2021, dalam paripurna DPR RI ditetapkan daftar 40 RUU sebagai prolegnas prioritas tahun 2022 dan ditambah 5 daftar RUU kumulatif terbuka. Di daftar tersebut tidak termasuk RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pada tanggal 24 Desember 2021, Gubernur Aceh menyampaikan surat nomor 188/2022-25251 perihal perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Dalam surat tersebut, kami sampaikan perubahan Undang-Undang Pemerintah Aceh terutama berkaitan dengan penerimaan dana otonomi khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal 183 ayat 2 UU PA. Kami juga mengusulkan agar norma pasal 183 ayat 2 UU PA dapat diubah menjadi dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berlaku untuk jangka waktu tidak ditentukan yang besarnya setara dengan 2% plafon dana alokasi umum nasional. Adapun alasan perubahan tersebut antara lain: 1, untuk mengembangkan dan mempercepat penurunan angka kemiskinan di Aceh yang masih tinggi akibat pengaruh konflik yang berkepanjangan. Yang kedua, penguatan perdamaian Aceh yang abadi dalam konteks NKRI. Kemudian yang ketiga, banyak infrastruktur yang perlu dibangun dan dipelihara, terutama yang dibangun melalui dana otonomi khusus. Dan yang keempat, Aceh masih membutuhkan dana perimbangan dari pemerintah pusat, sebab dana yang beredar di masyarakat masih kecil. Selain usulan perubahan terhadap pasal 183 UU PA tersebut, berdasarkan hasil kajian awal tim pengawalan UU PA dari pemerintah Aceh, ada beberapa pasal lainnya yang sedang dilaksanakan kajian untuk dapat diusulkan perubahan atau dihapus. Bapak Ibu hadirin sekalian, menurut hemat kami, rencana perubahan UU PA secara umum haruslah melibatkan seluruh stakeholder di Aceh, baik dari unsur pemerintahan maupun di luar pemerintahan, termasuk mereka yang terlibat dalam perdamaian Aceh dan mendapat dukungan dari masyarakat secara umum. Rencana perubahan harus disandarkan kepada tujuan bersama. Penguatan perdamaian Aceh, menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh. Di samping itu, untuk saat ini demi lancarnya pelaksanaan keistimewaan dan kekhususan Aceh berdasarkan UU PA, perlu adanya perhatian serius, keikhlasan, fasilitasi, bimbingan dan pengawasan penerapannya dari pemerintah pusat. Di sisi lain, kita juga harus terus berkreatif, inovatif, responsif, dan terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaannya, sehingga desentralisasi asimetris Aceh dapat berjalan lebih cepat. Pada akhirnya, saya berharap FGD ini mampu menjawab berbagai tantangan dan mencari solusi terkait rencana perubahan UU PA untuk Aceh yang lebih baik ke depan. Sebagai tambahan informasi, dapat kami sampaikan bahwa besok, hari Senin, anggota DPD RI Komite 1 akan berkunjung ke Aceh untuk mengidentifikasi poin-poin yang akan dibahas dalam rencana perubahan RUU PA
rencana perubahan UU PA nomor 11 tahun 2006 bersama pemerintah Aceh. Mudah-mudahan acara ini dapat memberi masukan yang penting dan konstruktif terhadap rencana revisi UU PA nomor 11 tahun 2006. Demikianlah sambutan ini dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, saya mengucapkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. FGD terkait perubahan UU PA nomor 11 tahun 2006 yang diinisiasi oleh pengurus pusat Taman Iskandar Muda Jakarta. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh, Anda Insinyur Haji Nova Iriansyah MT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan ini telah saya sampaikan. Akhirnya saya juga setelah beberapa saat nanti mungkin akan mengundurkan diri dari FGD ini, dan insya Allah nanti saya akan kembali lagi sore atau pada sesi malam hari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi kepada Bapak Insinyur Iskandar Syukri MMMT atas Gubernur yang telah menyampaikan arahan dan membuka secara resmi forum grup diskusi pada hari ini. Hadirin sekalian, selama rentang waktu 2,5 jam ke depan, kita akan mengikuti diskusi ini yang akan dipandu oleh moderator handal kita, Dr. Umaymah Wahid, dosen Ilmu Komunikasi Budi Luhur Jakarta. Kami undang Ibu Umaymah Wahid yang saat ini berada di Kota Klaten untuk memoderasi acara pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syahrul atas kesempatannya yang saya hormati. Ketua PP Taman Iskandar Muda, Bapak Dr. Surya Dharma, yang telah menggagas webinar atau FGD pada sore hari ini sampai dengan malam. Ini sangat luar biasa. Baru ada mungkin FGD selama mungkin hampir 5 jam ya, luar biasa sekali. Baik, mohon izin Bapak Ibu yang terhormat peserta webinar atau juga FGD pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sampaikan, alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT atas semua karunia kepada kita semua. Karunia sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia, orang Aceh, dan hari ini bersama Taman Iskandar Muda kita berkesempatan berkontribusi dalam fokus group discussion atau FGD terkait dengan perubahan UU PA, apakah diperlukan atau tidak. Kemudian salawat dan salam kita bersama-sama haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pencerah yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang terhormat, webinar hari ini mungkin terasa lebih hangat dari isu-isu atau tema-tema webinar yang telah diselenggarakan oleh Taman Iskandar Muda selama ini. Dan saya yakin Bapak Ibu juga ada yang menjadi narasumber ataupun juga ada yang menjadi peserta. Tema yang menyangkut seluruh rakyat Aceh, nasib ke depan Aceh, dan juga seluruh masyarakat Aceh. Nah, kata perubahan itu sendiri adalah kata yang sangat menarik. Hanya perubahanlah yang terus berubah. Hanya perubahanlah yang abadi, katanya seperti itu. Nah, jika perubahan dilakukan, maka akan berdampak pada manajemen, struktur organisasi, sumber daya, masyarakat, dan juga lain-lain sebagainya. Jadi, setiap hari perubahan itulah yang terus kita akan lakukan. Pertanyaannya adalah, mungkin juga pertanyaan saya sendiri, pertanyaan Bapak Ibu semua, juga pertanyaan seluruh rakyat Aceh, mengapa perubahan harus dilakukan dan diperlukan, terutama terkait dengan Undang-Undang UU PA Aceh. Undang-undang sebagaimana disampaikan oleh Pak Surya tadi, dan juga kita bisa dengan sangat mudah mendapatkan informasi di Google Online ya, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2002 tentang pemerintahan Aceh. Undang-undang ini ternyata sudah cukup lama, mungkin hampir mendekati 20 tahun ya, seperti itu ya.
Nah, salah satu pertimbangan dibentuknya undang-undang ini adalah Aceh merupakan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Saya pikir kita sudah sering mendengarkan bahwa Aceh adalah daerah istimewa, daerah khusus, dan mungkin salah satu hal yang sangat dinikmati oleh orang Aceh, semoga sesungguhnya demikian, adalah keistimewaan kita. Nah, apakah undang-undang diperlukan? Tentu saja kita akan berdiskusi nanti dari narasumber yang sangat-sangat kompeten. Mengapa isu perubahan ini muncul? Walaupun tadi sudah disampaikan berdasarkan sambutan dari Gubernur Aceh. Nah, apakah undang-undang PA yang disahkan tahun 2006 terdapat hal yang masih belum maksimal dampaknya terhadap Aceh sehingga perlu perubahan? Nah, dasarnya, apakah ada dasar yang lain? Misalnya, apakah rakyat Aceh sudah ditanya? Ada survei terkait hal itu, implementasinya sudah berdampak seperti apa, ada pengukuran-pengukuran atau tidak. Saya pikir itu juga diperlukan karena terkait bagaimana partisipasi rakyat dalam proses demokrasi, dalam pemerintahan, gitu ya. Atau undang-undang PA ini sudah kurang relevan dengan kebutuhan Aceh dan juga zaman yang terus berkembang. Apalagi tadi salah satu alasannya adalah keadaan pandemi ya, yang sehingga kemiskinan Aceh terus bertambah gitu, jumlah angka kemiskinan. Nah, apakah rakyat Aceh sudah ditanyakan? Itu merupakan persoalan ya. Jika diperlukan, apa isinya, topik apa, pasar-pasar apa yang harus diubah? Nah, itu juga persoalan-persoalan yang mungkin nanti akan didiskusikan dan juga disampaikan oleh para narasumber. Kita berharap bahwa ini akan menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, sebuah informasi yang sangat akurat dan juga bisa kita perdebatkan dan juga seperti sebuah insight ya kepada kita semua. Nah, hari ini kita akan melakukan FGD online ini ya, dengan narasumber, tokoh, dan juga punggawa masyarakat Aceh, saya pikir ya, tidak ada yang tidak mengenal narasumber-narasumber Aceh, narasumber webinar pada hari ini atau FGD pada hari ini. Acara FGD ini ada 2 sesi, sebagaimana yang sudah disampaikan undangannya kepada Bapak Ibu atau informasinya. Sesi pertama jam 14.30 sampai dengan 17 yang akan saya moderatori, kemudian dengan topik apakah Undang-Undang PA masih relevan dengan situasi saat ini di tengah perubahan yang luar biasa, gitu ya. Kita semua menjadi sangat digital sekarang ini, sangat online, gitu ya. Dan sepengetahuan saya Aceh juga salah satu daerah di mana Oke, Bapak Ibu yang kami hormati dan juga peserta webinar. Kemudian sesi kedua nanti jam 19.30 dan sampai dengan 21.30 akan ada wartawan atau penulis yang sangat luar biasa, Saudara Murizal Hamzah, atau kerennya dengan sebutan dengan MH ya. Temanya adalah apakah perlu melakukan perubahan terhadap UU PA ini. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, kita akan memasuki segera, mempersilahkan narasumber kita untuk sharing dan juga memberikan pencerahan kepada kita. Namun izinkan saya memberikan sedikit ketentuan ya. Setiap narasumber berbicara 10 sampai 12 menit. Kita ada sesi pertama ini ada 9 narasumber. Kemudian para penanggap akan berbicara 7 sampai dengan 10 menit. Jika izinkan saya, mohon izinkan juga gitu ya. Nanti kalau waktunya sudah mendekati batas waktu, izin saya mengingatkan Bapak-bapak semua. Ibu dan Bapak yang terhormat, peserta FGD pada sore hari ini, kita akan mempersilahkan para narasumber hadir di tengah kita, Bapak Dr. Sofyan Jalil, kemudian Bapak Dr. Mustafa Abu Bakar, Bapak Dahlan Jamaluddin, Bapak Dr. Zaini Abdullah, Bapak Muhammad Nazar SAG, Bapak Muzakir Manaf, Bapak Teguh Kemal Fasha, kemudian para penanggap ada Bapak Teguh Nurlif, kemudian ada Bapak Abdullah Putih, Bapak Dr. Safriza ZA, dan juga Bapak Muslahuddin Daud.
Baik, Bapak Ibu yang terhormat dan juga para peserta yang mengikuti FGD melalui Zoom ataupun Facebook, kita persilahkan dengan segala hormat kepada Bapak Dr. Sofyan Jalil yang merupakan Menteri Infocom 2004 sampai dengan 2007 dan sampai saat ini masih menjabat sebagai Menteri ATR Kepala BPN dan juga salah satu tokoh Aceh, putra Aceh yang prestasinya juga sangat luar biasa. Saya persilahkan pada yang terhormat Bapak Dr. Sofyan Jalil. Ada Pak? Halo. Kita cek ya. Kayaknya belum gabung, Bu. Belum gabung ya, oke ya, baik. Sambil menunggu Bapak Sofyan Jalil, kita persilahkan Bapak Mustafa, Bapak Dr. Mustafa Abu Bakar, pejabat Gubernur Aceh 2006-2007, Ketua Dewan Kehormatan ya, PP Tim dan juga Ketua Yayasan Malim Putra dan juga sekaligus Ketua Diaspora Global Aceh. Saya persilahkan dengan segala hormat Pak Mustafa. Baik, terima kasih Dr. Maima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Gubernur Aceh yang diwakili oleh staf ahli gubernur, Bapak Iskandar Syukri yang masih berhadir bersama kita sekarang, Bapak Ketua Umum Taman Iskandar Muda, Pak Surya Dharma, kemudian dengan segala hormat yang kami muliakan Bapak Wali Nagro yang sekarang ini sedang mengalami musibah, duka cita kita semua mengiringi musibah Bapak Wali Nagro kita. Kemudian izinkan saya tidak menyebut satu persatu mengingat waktu kepada seluruh narasumber, seluruh penganggap, seluruh para senior yang berhadir pada hari ini, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan selamat kepada Pak Surya Dharma, pimpinan pengurus pusat Taman Iskandar Muda, yang telah menginisiasi adanya forum diskusi ini yang menurut hemat saya, kami dari Dewan Kehormatan menganggap ini suatu pilihan yang tepat dan sangat aktual, sangat kontekstual untuk situasi kita sekarang ini. Kemudian terima kasih saya mendapat kehormatan turut diundang sebagai salah satu narasumber dengan predikat sebagai mantan pejabat Gubernur Aceh periode 2006-2007. Terima kasih untuk itu. Baiklah Pak Surya Dharma dan Bapak Ibu semua yang kami muliakan, bicara tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, tentu saja saya menempatkan diri ketika itu sebagai dirijen dari sebuah orkestra yang besar yang sangat menentukan masa depan Aceh ketika itu. Sebagai penjabat Gubernur Aceh Darussalam ketika itu, kami menyandang tugas yang sangat berat, di samping tugas khusus, yaitu melanjutkan rehab rekon pasca tsunami, merintis perdamaian implementasi MOU Helsinki, menghasilkan undang-undang pemerintahan Aceh yang baru, melaksanakan pilkada akbar serentak pada waktu itu dengan 19 kepala daerah sekali pilih, dan tentu saja yang kelima menyelenggarakan pemerintahan umum sebagaimana lazimnya setiap pejabat gubernur yang mendapat tugas tersebut. Nah, sehubungan dengan tugas menghasilkan atau membentuk undang-undang pemerintahan Aceh memang sungguh suatu perjuangan yang luar biasa. Dan sebagian besar pelakunya pada waktu itu adalah hadir di sini. Bagaimana kekompakan kita bersama ketika itu, dan ini menginspirasi, andaikan undang-undang ini berkesimpulan nanti akan direvisi, mungkin lesson learned pada saat itu akan berharga sekali untuk dipakai
oleh Bapak Ibu sekalian yang menerima tugas ini, estafeta ini nanti. Saya awali dengan kajian-kajian naskah akademik dan sebagainya ketika itu sangat intens dipersiapkan. Baik oleh jajaran DPRD Nagro Aceh Darussalam ketika itu, jajaran Pemda Aceh di bawah pimpinan gubernur waktu itu, dan oleh tokoh-tokoh atau organisasi masyarakat. Sangat intensif, berbulan-bulan dipersiapkan sehingga betul-betul menjadi satu kajian yang matang. Tiba gilirannya saya meneruskan apa yang diwariskan oleh pendahulu untuk melanjutkan penyerahan naskah tersebut kepada DPR RI. Saya ingat sekali naskah ini melalui Mendagri masuk ke DPR RI tanggal 1 Februari tahun 2006. Alhamdulillah berkat kerjasama, kerja keras yang luar biasa, 1 Agustus tahun 2006 undang-undang ini disahkan dan menjadi undang-undang. Ini sangat penting untuk menginspirasi kita. Andai undang-undang ini akan revisi nanti, tolong ulangan seperti itu harus dilakukan. Pertama, ketika kita di Jakarta, lobby-lobby intensif luar biasa kita lakukan. Baik secara parsial, secara personal, maupun secara organisasi. Misalnya kami melakukan kunjungan, konsultasi khusus dengan pimpinan PDIP waktu itu, Ibu Megawati. Rombongan datang ke markas PDIP. Luar biasa drama yang kita alami di situ. Bermula beliau sangat tidak setuju karena MOU dihasilkan di luar negeri. Akhirnya sampai kita melakukan sisi-sisi humanistis sehingga beliau menjadi berubah, menjadi sangat setuju dan memerintahkan sutradara Ginting almarhum waktu itu dan kawan-kawan untuk memberi dukungan penuh kepada pembahasan undang-undang tersebut. Begitu juga dengan Pak Yusuf Kala, di samping Wapres beliau waktu itu Ketua Golkar, kepada Pak Gus Dur dan lain-lain sebagainya, terus kami lakukan pendekatan-pendekatan. Alhamdulillah lobby-lobby tersebut sangat efektif. Ditambah lagi dengan Komandan Pasus waktu itu, hadir di sini yaitu Pak Ferry Mursyid dan Bardan. Kalau tidak salah DIM-nya itu sampai 1.500 ya Pak Ferry, 1.000 sampai 1.500. Membayangkan DIM-nya orang bilang 2 tahun pun belum tentu selesai. Tambah tinggi waspada kita, tapi dengan kepiawaian Pak Ferry Mursyidan dalam tempo 5 bulan undang-undang tersebut berhasil dirampungkan. Kerjasama dengan Forbes waktu itu luar biasa. Di sini juga ada Ketua Forbes yaitu Pak Farhan Hamid ketika itu Ketua Forbes, sekarang Pak Nasir Jamil, dan ini pun duet antara Pemda Aceh, DPRD Aceh, tokoh masyarakat Aceh, dan Forbes di Jakarta luar biasa. Sehingga sinergi yang sangat tinggi ini resultantenya adalah force yang kuat pada saat pembahasan undang-undang ini di DPR. Apa yang saya katakan bahwa sinergitas seperti ini nanti Pak Surya Dharma kita coba ulang lagi kalau undang-undang ini memang perlu dirubah atau direvisi. Sekarang tentang perubahan, peluang untuk perubahan. Saya mendapat informasi dari DPR RI bahwa saat ini Badan Keahlian DPR RI sudah menerima penugasan dari Balik pada legislatif untuk melakukan persiapan untuk peninjauan undang-undang ini. Dan sudah pernah mengirim tim 1 kali ke Aceh, bertemu dengan perguruan tinggi, bertemu dengan para pakar, ketemu dengan banyak pihak, sudah ada hasil-hasil konsultasi tersebut dan sudah ada rumusan sementara. Saya mendapat kabar, insya Allah dalam waktu dekat akan datang lagi rombongan kedua untuk kepentingan yang sama ke Aceh. Apa yang saya coba simak dari langkah-langkah ini, kemungkinan besar undang-undang ini akan mengalami proses perubahan. Ya, apalagi tadi disebut akan sudah masuk dalam prolegnas, dan oleh karena itu menyikapi perubahan ini hemat saya ulanglah sejarah yang lalu, stakeholders dari berbagai pihak sebanyak-banyaknya di Aceh dilibatkan. Kerjasama yang kompak antara Pemda dengan DPRA sangat diperlukan sehingga aspirasi betul-betul terjaring secara maksimal untuk mencoba mengkategorikan manakah yang perubahan diperlukan karena alasan yuridis, misalnya ada
keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pejabat calon gubernur, calon bupati yang disebut tadi ex-narapidana tentang umur 30 tahun dan 25 tahun dan sebagainya, itu yang belum disesuaikan dengan undang-undang. Begitu juga tentang calon independen. Undang-undang kita mengatakan calon independen hanya 1 kali, tapi oleh MK sudah disebut akan diberlakukan secara umum dan seterusnya. Itu sudah ada MK tapi belum di-adjust di dalam undang-undang kita. Dengan alasan yuridis seperti ini memang nampaknya Undang-Undang Nomor 11 ini perlu perubahan. Begitu juga dengan alasan substantif. Misalnya BPN dari kita sebut, Pak kantornya Pak Sofyan Jalil, ada pengangkatan kepala BPN di Aceh sekarang ini diangkat oleh instansi nomor 11. BPN itu sudah sepenuhnya dalam kewenangan pemerintah Aceh. Masih ada kerancuan di sini. Harusnya pemilihan pelantikan juga kepala BPN di Aceh sepenuhnya menjadi kewenangan Aceh. Ini kelihatannya substansial. Begitu juga dengan kewenangan sekolah agama, itu masih disebut itu adalah Pemda atau kabupaten kota. Padahal secara umum mestinya itu bukan lagi dalam kewenangan kabupaten, begitu juga tentang pengelolaan bandara, bukan lagi. Jadi substansi-substansi ini banyak lagi contoh lainnya yang kelihatannya perlu diatur kembali. Termasuk pembagian hasil laut di atas 12 mil. Sudah diakui 70-30 ya. 30 untuk Aceh, 70 untuk Indonesia, kalau untuk pusat kalau tidak salah. Ini masih diatur dalam peringkat peraturan pemerintah. Harusnya ini dikuatkan di dalam undang-undang. Jadi itu yang dimaksud dengan beberapa alasan substansi. Begitu juga dengan alasan empirik. Tadi yuridis sudah, substantif sudah, alasan empirik. Ada undang-undang, mungkin sudah ada, tapi belum bisa dilaksanakan. Ada juga hal yang harusnya diatur di dalam undang-undang amanah dari MOU Helsinki, tapi belum diakomodir. Hal-hal begitu juga perlu dikaji lebih dalam lagi, disortir lagi oleh berbagai pihak untuk disimpulkan apakah perlu masuk atau tidak perlu masuk ke dalam undang-undang. Ringkas cerita dengan beberapa contoh yang saya berikan, nampaknya perubahan ini kalau tim mempertanyakan, perlukah, nampaknya cenderung kepada perubahan. Apabila perubahan ini betul dilakukan, karena pusat atau DPR sudah mulai menginisiasi, mungkin undang-undang ini undang-undang inisiatif DPR, dan kalau kita di Aceh tidak bersahut, barangkali ini saya khawatir ketinggalan nanti langkah apa yang dilakukan oleh DPR RI. Lalu DPR A, Pemda dengan berbagai stakeholders yang berkepentingan nanti di Aceh, menurut hemat saya harus bergerak cepat juga untuk mengimbangi apa yang dilakukan inisiatif DPR di pusat, sehingga di daerah pun harus seirama dengan hal itu. Tentang biaya, tentang dana otonomi khusus, tentu saja menjadi concern kita semua. Saya mendapat informasi, mungkin Pak Syafrizal nanti bisa mengkonfirmasikan, seperti halnya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Tanah otsus tersebut dapat diperpanjang. Malah kalau saya tidak salah menerima dari 2% malah menjadi 2,25%. Cuma di sana ada porsi yang diatur oleh pemerintah pusat, ada porsi yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah daerah. Andaikan nanti Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dana otsus ini dapat berlanjut dengan 2% saja seperti harapan tadi, kita akan sangat bersyukur dan sepertinya kita harus berjuang all out untuk tetap bukan hanya sampai 2023, tapi 2027 itu hanya tinggal 1%. Saya ugianya untuk seterusnya, karena ada otonomi khusus, ada penugasan, tentu ada biaya yang disebut tadi. Dan ada mengejar angka kemiskinan yang masih tertinggal. Infrastruktur yang masih tertinggal. Jadi dengan empat alasan yang disebut tadi oleh pidato singkat Pak Gubernur, dengan 4 alasan, sehingga pasal 183 tersebut rasanya perlu ditinjau dan harus kita kawal benar sehingga jangan setback. Yang dikhawatirkan oleh kita semua, apa yang sudah bagus sekarang dengan niat direvisi menjadi lebih bagus lagi ke depan, jangan-jangan terjadi pelemahan. Nah, supaya pelemahan ini peluangnya kecil atau lebih besar kemungkinan berhasil,
saya usulkan orkestra yang kita alami 2006 tempo hari dengan bapak-bapak yang ada semua di sini, nanti kita jaga dengan sangat ketat dengan berbagai stakeholder utamanya, berbagai pemeran-pemeran utamanya untuk undang-undang ini dapat direvisi, memberi keuntungan semaksimal mungkin kepada kita, kepada Aceh, dan apa yang sudah terdapat bagus sekarang jangan setback atau jangan terjadi pelemahan. Malah kita harapkan mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi dari apa yang sudah kita capai sekarang. Saya kira demikian dulu secara singkat karena mengingat waktu, contoh-contoh yang saya berikan hanya sekilas untuk menjadi alasan mengapa undang-undang ini andaikan menang dirubah, kita harus sigap dan dalam proses perubahan nanti duet yang sinergis pada waktu lalu hendaknya dapat lesson learn untuk kita semua. Terima kasih Yang Umaymah, terima kasih untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Mus yang sudah sharing pengalaman dan juga harapannya ke depan jika proses revisi atau ya revisi undang-undang PA ini akan dilaksanakan, akan diajukan dan juga diperjuangkan semaksimal mungkin. Baik Bapak Ibu hadirin yang terhormat ya, saya ingin menyapa dulu ya beberapa peserta webinar yang telah hadir gitu sebelum kita lanjut kepada Ketua DPR Aceh. Telah hadir di sini di Zoom Ketua Lembaga Seni Budaya Aceh, kemudian juga Ketua DPP Partai P3 ya kalau nggak salah ya. Nah, ada beberapa yang telah hadir seperti itu. Kemudian ada juga Ibu Tengku Dian Anggraini ya, cucu dari Sultan Alaiddin Muhammad Daud Shah. Dan nanti Bapak Ibu akan saya sapa kembali beberapa peserta webinar. Baik, selanjutnya kita akan bergerak mempersilahkan Ketua DPRA Aceh. Karena bagaimanapun keputusan untuk DPRA punya peranan penting ya dalam proses untuk menggolkan mungkin ya atau dalam proses perjuangan bagaimana undang-undang PA ini akan berhasil atau tidak, tentu saja bekerja sama dengan pemerintah Aceh. Baik, dan juga semua komponen yang lain. Saya persilahkan Ketua DPRA Aceh, Bapak Dahlan Jamaluddin. Silahkan waktunya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran. Anak kupiah gadingku. 2 minggu santai ya. Mau kupiah anak Guru Aceh. 2 minggu dengan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam mari sama-sama kita sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga dan al sahabat beliau sekalian. Takzim, kemuliaan dan penghormatan kami kepada para senior, para guru-guru kami, tokoh-tokoh kami Aceh yang ada dan bergabung dalam acara webinar pada siang hari ini. Saya tidak nampak semuanya, ada mantan-mantan senior Gubernur Aceh, ada Dr. Zaini Abdullah yang saya kira juga bukan hanya Assalamualaikum Pak Dr. bukan hanya beliau pernah menjalankan dan mempraktekkan sendiri praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang 11 tahun 2006, tapi juga beliau ikut di dalam proses perundingan Helsinki. Saya kira ruhnya beliau tentu sangat paham dan juga tahu betul apa yang menjadi kendala di dalam praktek penyelenggaraannya ketika Undang-Undang 11 tahun 2006 dieksekusi. Begitu juga senior dan orang tua kami yang lain, ada Pak Mus dan juga senior-senior yang lain yang hadir pada kesempatan webinar pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatan. Saya tidak menyebutkan lagi satu persatu, ada ketua tim, ada pimpinan partai politik yang hadir, ada anggota
Forbes, pimpinan dan Forbes DPR RI, DPD Aceh. Saya kira ini bukti bahwa kita sangat konsen di hari Minggu pun di hari libur kita mau bersama-sama untuk berpartisipasi di dalam acara webinar pada siang hari ini. Harapannya seperti yang disampaikan oleh Pak Mus tadi, ini merupakan bagian dari orkestra yang akan strategis nanti dimainkan oleh semua stakeholder utama di Aceh dengan segala posisi dan peran fungsi di dalam struktur sosial baik yang ada di Aceh maupun di Republik ini untuk memaksimalkan apa yang menjadi aspirasi dan kehendak politik rakyat Aceh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terkait dengan apakah masih relevan Undang-Undang 11 tahun 2006 hari ini. Tadi sudah dikemukakan oleh Pak Mus juga ada alasan yuridis di mana juga ada keputusan MK yang dengan konsekuensi logisnya memastikan bahwa pasal yang terkait juga sudah tidak berlaku lagi. Kemudian juga ada beberapa persoalan substantif dan juga persoalan empirik yang saya kira ini kontemporer yang dialami dalam proses praktek penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada Undang-Undang khusus Undang-Undang 11 tahun 2006. Namun ada hal yang lebih mendasar menurut saya di luar basis argumentasi yuridis, substantif maupun juga empirik yang hari ini kita alami, yaitu bahwa Aceh merupakan satu wilayah istimewa dan khusus yang ini diakui di dalam Konstitusi Dasar Republik Indonesia pasal 18B di mana negara mengakui satuan-satuan pemerintahan bersifat khusus dan istimewa. Itu alasan filosofis yang kedua bahwa alasan filosofis sosiologis yang kedua bahwa Undang-Undang 11 tahun 2006 atau Undang-Undang Pemerintahan Aceh lahir sebagai upaya kita di dalam menjawab terhadap persoalan dinamika konflik yang berkepanjangan antara Aceh dan Jakarta. Artinya undang-undang ini lahir sebagai solusi, sebagai resolusi konflik terhadap persoalan yang dialami oleh Aceh. Nah, sebelum undang-undang ini lahir, tentunya diawali dengan adanya Memorandum of Understanding atau MOU Helsinki di Finlandia 15 Agustus 2005 yang merupakan kehendak politik para pihak, yaitu representasi Aceh pada saat itu diwakili oleh Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Republik Indonesia untuk berunding dan memastikan bahwa Aceh akan diurus dalam suatu kehendak politik baru sebagaimana tercantum di dalam butir-butir MOU Helsinki. Nah, saya kira ruh ini yang harus tetap dipertahankan sebelum kita masuk kepada substansi apa yang mau diubah atau apa yang mau dilakukan terhadap Undang-Undang 11 tahun 2006. Yang satu terkait dengan kehendak politik perdamaian sebagaimana amanah MOU Helsinki dan UPA ini sebagai basis dari resolusi konflik. Yang kedua juga kita harus pemahaman semuanya bahwa negara mengakui satuan-satuan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa. Karena perkembangan kontemporer dinamika politik nasional juga yang semakin cenderung semakin sentralistik, ini juga harus menjadi pertimbangan kita bersama. Makanya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mus tadi, bahwa bagaimana kita memainkan satu orkestra yang saling mendukung, saling memperkuat, karena kalau ini masuk ke dalam perubahan, karena hampir bisa dipastikan karena sudah masuk di dalam prolegnas di 2019-2024, kemungkinan besar akan masuk perubahan. Maka harus ada satu konsepsi bersama terhadap realitas kontemporer, kondisi objektif Aceh hari ini yang menjadi kesepemahaman kita bersama gitu. Yang kemudian juga bagaimana kita kemudian merumuskan satu konsepsi bersama kita, apa yang menjadi kehendak keacehan di dalam konteks pola hubungan baru, pola hubungan antara Aceh dan Jakarta di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya gitu. Kalau ini tidak terjadi, saya khawatir bahwa perubahan ini tidak kemudian semakin memperkuat
keistimewaan dan kekhususan Aceh. Takut bisa melebar kemana-mana. Nah, ada beberapa catatan empirik temporer yang di mana bahwa praktek penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang berbasis pada undang-undang pemerintahan Aceh belum sepenuhnya berjalan. Artinya di dalam Undang-Undang 11 2006 itu mengamanatkan ada 9 PP, hanya 5 yang berjalan, yang ada PP-nya. Nah, substansi PP tersebut juga masih debatable. Kemudian ada diamanahkan 3 perpres. Perpresnya tiga-tiganya juga masih debatable gitu. Sudah ada perpres sama sekali belum ada yang belum dijalankan gitu. Seperti perpres tentang perubahan pelimpahan kantor BPN dan BPN Kabupaten Kota menjadi BPN Aceh, menjadi kantor pertanahan Aceh. Itu sama sekali nggak ada eksekusi. Hanya perpres tentang pengangkatan sekda yang dieksekusi, tapi juga ada perpres kalau nggak salah saya juga tentang pelimpahan kewenangan. Nah, beberapa substansi penting di dalam di dalam perubahan ini dalam rangka memperkuat keistimewaan kekhususan Aceh, yang paling mendasar menurut saya adalah memberi garis demarkasi apa yang sebenarnya menjadi kewenangan sepenuhnya Aceh dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan juga apa yang menjadi kewenangan nasional. Nah, di pasal UUPA itu sudah diatur bahwa Aceh akan sebagaimana kehendak politik perdamaian MOU Helsinki, bahwa Aceh akan mengurus dirinya sendiri, mengurus rumah tangganya sendiri dalam semua sektor publik. Kalau di MOU disebutkan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan. Kalau di dalam Undang-Undang 11 2006 disebutkan mengurus semua sektor publik. Nah, yang kemudian ada penambahan bahwa kewenangan tersebut itu akan ada norma standar prosedur. Akan ada norma standar prosedur. Nah, saya kira ini yang harus diperjelas. Karena praktek selama ini dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh ada dinamika konflik regulasi. Ada dinamika konflik regulasi ketika pemerintah Aceh mensandarkan diri pada kewenangan yang dimiliki sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang 11 tahun 2006, tapi di sisi lain kementerian lembaga itu menyandarkan diri kepada undang-undang sektoral, sehingga praktek penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak efektif dan efisien. Nah, saya kira ini harus diperkuat, harus dipertegas kewenangan apa saja itu harus dipertegas itu. Kalau enggak, biasnya nanti ya akan sama juga dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang ada di wilayah-wilayah lain di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal konstitusi kita memberikan ruang bahwa ada satuan-satuan pemerintahan yang bersifat istimewa dan khusus dengan sejarah panjang perjuangan kita, baik itu berbasis pada pasca DI maupun berbasis pasca dinamika konflik antara GAM dan Republik Indonesia yang melahirkan MOU Helsinki. Saya kira itu yang paling mendasar yang ingin saya sampaikan, karena dalam prakteknya selama ini juga tidak sepenuhnya berjalan. Misalnya pasal 8 Undang-Undang 11 tahun 2006 menegaskan bahwa rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan pemerintah Aceh dibuat oleh pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. Rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. Kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan gubernur. Karena negara kita adalah negara presidensial yang bersifat dalam konstitusi kita Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya kira semua keputusan undang-undang, apalagi keputusan kementerian lembaga dalam bentuk permen dan lain sebagainya, ya berlaku semuanya di seluruh Republik Indonesia. Nah, ini yang selalu menjadi konflik regulasi ketika tidak ada penegasan bahwa semua kebijakan atau substansi yang ada di dalam undang-undang tersebut atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat berlaku nasional, kecuali
daerah-daerah khusus atau daerah-daerah istimewa sepanjang tidak diatur khusus. Mestinya semua regulasi Republik ini di dalam Republik ini mulai dari undang-undang sampai dengan permen menegaskan itu, sehingga ada ruang inovasi, kreativitas di pemerintahan Aceh di dalam menjalankan fungsi peran pemerintahan yang bersifat istimewa dan khusus. Nah, hal-hal yang seperti ini yang saya kira menjadi sangat penting untuk diperkuat di dalam undang-undang kalau terjadi perubahan Undang-Undang 11 tahun 2006 agar konflik regulasi tidak terjadi lagi dan juga tidak ada dualisme regulasi, sehingga satuan penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, terutama di birokrasi, di penyelenggaraan pemerintahan di birokrasi, akan betul-betul mensandarkan dirinya kepada regulasi yang bersifat istimewa dan khusus yang dimiliki oleh Aceh yang tidak dimiliki oleh bagian lain dari wilayah Republik Indonesia ini. Nah, kalau selama ini padahal jelas disebutkan di dalam Undang-Undang 11 tahun 2006 bahwa norma standar prosedur itu pun tidak boleh mengurangi kewenangan Aceh. Jelas disebutkan. Nah, artinya apa? Saya ingin menyampaikan bahwa demarkasi ini menjadi sangat penting sekali. Apa yang menjadi kewenangan nasional pemerintah Republik Indonesia, apa yang menjadi kewenangan Aceh. Enggak ada yang bias, yang multi tafsir sehingga menjadi persoalan ketika dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Nah, tadi juga Pak Mus sudah menyinggung terkait dengan beberapa substansi yang mau diatur kembali. Saya kira bukan dikurangi, tapi harus diperkuat. Misalnya soal pengaturan misalnya bahwa madrasah itu menjadi kewenangan Aceh. Itu yang sampai hari ini belum dieksekusi di dalam Undang-Undang 11 tahun 2006 karena madrasah masih di bawah kewenangan Kementerian Agama gitu. Padahal ini adalah kalau kita lihat substansi argumentasi sosiologisnya, argumentasi sejarahnya, ini adalah keinginan perjuangan DITI dulu dengan melahirkan resolusi Lamteh bahwa Aceh akan mengurus dirinya sendiri dengan caranya, terutama akan memiliki keistimewaan di dalam bidang adat istiadat, pendidikan dan juga agama, menjalankan syariat Islam. Itu perjuangan DITI yang kemudian baru ada regulasinya Undang-Undang 44 tahun 99. Nah, saya kira dalam konteks substansi pendidikan juga kita harus memiliki perspektif yang bersama. Sekarang hari ini dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia ada pembagian kewenangan. SD, SMP itu diurus oleh kabupaten kota. SMK dan sekolah luar biasa diurus oleh provinsi. Kemudian ada madrasah ibtidaiyah setingkat SD, madrasah sanawiyah setingkat SMP dan MAN. Itu diurus oleh Kementerian Agama. Kemudian juga ada perguruan tinggi agama dan juga ada perguruan tinggi yang diurus Ristek Dikti gitu. Ini kita harus punya satu konsepsi bersama juga pemahaman apakah ini akan dilepas seperti praktek apa adanya atau memang kewenangan ini sebagaimana semangat orang-orang tua Aceh dulu bahwa Aceh akan merumuskan satu kebijakan tersendiri terkait bagaimana ingin mengurus pembangunan sumber daya manusia Aceh. Generasi Aceh yang seperti apa yang akan dilahirkan untuk 5, 10, 20 tahun yang ke depan gitu. Generasi Aceh yang memiliki substansi ketauhidan, akidah, akhlak atau wawasan pengetahuan dan skill yang seperti apa yang diinginkan. Ini biar tidak tumpang tindih. Apalagi dalam prakteknya kemudian dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan Aceh hari ini ada satu lagi dinas yang mengurus pendidikan, yaitu Dinas Pendidikan Daya. Ini juga harus hati-hati. Apakah kewenangan madrasah ini yang sampai hari ini belum dieksekusi mau kita lepas atau semakin kita perkuat? Kita membangun satu kesepemahaman bersama bagaimana pembangunan manusia Aceh itu akan diurus lewat jenjang pendidikan formal. Karena yang punya mimpi dan harapan bersama tentang manusia Aceh yang di masa yang akan datang atau di masa depan. Begitu juga terkait dengan fungsi pengelolaan pelabuhan dan bandar udara.
yang selama ini tidak ada eksekusi yang ada di dalam Undang-Undang PA. Bahkan beberapa kabupaten kota kewenangan yang dimiliki ini dikembalikan kepada Kementerian Perhubungan dengan alasan hanya persoalan fiskal, dengan alasan fiskal tidak mampu mengurus. Nah, ini bagaimana kita formulasikan, apalagi di tengah objektivitas dinamika ekonomi politik hari ini, yang penting kewenangan pengelolaan juga negara juga hari ini izin Pak Ketua waktunya. Pihak ketiga kan ke banyak pihak tiga yang lain dalam konteks pengelolaan dan sebagainya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa dengan kemungkinan besar bahwa perubahan Undang-Undang 11 ini akan dilakukan dan kewenangan tersebut ada sepenuhnya di mekanisme DPR RI dengan pemerintah pusat, dan di dalam UPA disebutkan bahwa harus ada pertimbangan perubahan terhadap undang-undang ini harus dengan pertimbangan DPRA. Kami sebagai pimpinan DPRA hari ini dengan teman-teman di seluruh praksi DPRA bersepakat bagaimana kita membangun satu orkestra besar, semua elemen, semua stakeholder rakyat Aceh untuk memahami objektivitas situasi dan kondisi Aceh hari ini dengan basis Undang-Undang 11 yang sudah kita miliki, dan apa harapan kita ke depan, apa konsepsi yang kita inginkan ke depan di dalam mengurus Aceh di masa yang depan. Dengan beberapa pertimbangan tadi, yang paling penting adalah substansinya adalah bahwa ini harus tetap menjadi bagian dari resolusi konflik untuk memperkuat dan merawat perdamaian yang sudah berjalan hampir 17 tahun saat ini. Dan baik, terima kasih Pak. Menyatakan bahwa MOU Helsinki itu adalah capaian politik tertinggi di dalam praktek perjuangan rakyat Aceh sepanjang sejarah dalam keberadaannya bersama dengan Republik Indonesia. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Dahlan atas sharingnya ya. Intinya adalah perjuangan ini mengharapkan kewenangan Aceh yang harus diperjelas ya. Sebenarnya seperti apa sehingga tidak ada hal-hal yang tidak jelas gitu. Nah, tentu saja kita berharap juga di samping ada kewenangan, bagaimana melaksanakan kewenangan itu semaksimal mungkin, karena tadi Bapak menyampaikan ada hal yang belum dapat dilaksanakan juga. Oke, baik Bapak Ibu yang terhormat, kita persilahkan kepada Bapak Dr. Zaini Abdullah, Gubernur Aceh 2012-2017. Saya pikir kita sudah sangat mengenal, ini adalah pelaku sejarah perjuangan dan juga pelaku sejarah perjanjian Helsinki, dan kemudian juga mempraktekkannya dengan menjadi gubernur gitu ya, meletakkan dasar seperti apa Aceh harusnya ya. Dan saya mengutip ya, tadi membuka sedikit Google, mengutip pernyataan beliau yang beliau sampaikan pada tahun 2013 di Masjid Raya ya, bahwa perdamaian tanpa dibarengi pembangunan itu tidak mungkin. Perdamaian harus dijaga dengan adanya pembangunan di dalamnya. Tentu saja siapa yang mengisi pembangunan, mari kita dengarkan pencerahan dan juga saran dan juga pandangan dari Bapak Dr. Zaini Abdullah. Saya persilahkan Bapak. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih banyak atas undangan yang disampaikan kepada kami melalui handphone. Maka untuk itu saya ingin juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Ketua Umum tim Dr. Surya Dharma. Kemudian penghormatan saya juga kepada Menteri Agraria Dr. Sofian Jalil
yang beliau adalah menjadi juga teman waktu kita mengadakan perundingan di Helsinki, face to face meeting antara Gerakan Aceh Merdeka dan yang mewakili Republik Indonesia. Dan waktu itu tentunya berlawanan arah dan berlawanan pendapat yang alhamdulillah dengan berkat rahmat Allah kita bisa disatukan kembali pendapat-pendapat tersebut sehingga kita mencapai Memorandum of Understanding di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Kemudian terima kasih kepada Saudara Gubernur Aceh yang diwakili oleh staf ahli. Kemudian ucapan juga penghormatan kepada Wali Nanggro Tunku Malik Mahmud Al-Haitar, walaupun beliau mendapat musibah pada hari ini di mana kakak beliau meninggal dunia di Penang. Kemudian juga ucapan penghormatan kepada Saudara Dahlan Jamaluddin, Ketua DPRA, dan juga banyak teman-teman yang lain yang juga saya menyampaikan penghormatan yang luar biasa. Tentu tidak bisa saya menyampaikan penghormatan ini satu persatu. Ini akan habis waktu, kemudian Ibu Moderator nanti akan mengatakan sudah selesai. Jadi apa yang saya katakan tidak ada butir-butir yang kita perlukan dalam diskusi FGD ini. Jadi dalam hal ini mengingat tema diskusi pada kesempatan ini tentang perubahan undang-undang pemerintah Aceh, ya, apakah perlu? Ya. Saya terus terang serta-merta menjawab saat ini belum perlu. Kenapa saya katakan demikian? Belum pun berjalan ini secara apa yang kita harapkan, ya, belum ada seumur jagung. Mungkin walaupun 15 tahun, tapi saya katakan seumur jagung. Karena poin-poin yang yang tercantum belum berjalan sepenuhnya. Tahu tibanya pertanyaan, perlu dirubah revisi atau direvisikan undang-undang pemerintah Aceh. Sekali lagi saya menjawab atau memberi pendapat tidak perlu. Kalaupun perlu, itu mungkin memakan waktu yang lebih lama. Mungkin antara 25-30 tahun mendatang. Itu baru diperlukan mungkin. Ya. Tapi kalau sudah sejalan semua, kenapa kita harus selesai demikian? Jadi sini kita harus menjelaskan semua isi-isi daripada undang-undang pemerintah Aceh itu secara konsisten, ya, terintegrasi, secara koherensi, kejujuran dan keikhlasan antara semua pihak. Ya. Bukan hanya di pihak pemerintah Aceh ataupun waktu saya itu ex daripada Gerakan Aceh Merdeka, bukan itu. Tapi juga daripada pemerintah pusat. Ini harus ada sejalan dalam jalan pikiran kita semua. Jujur, ikhlas, ya, pengayoman seperti orang tua dengan anak. Ini sekarang di Aceh, ya, kita sebagai anak pemerintah Aceh, ya, pemerintah pusat sebagai ayah. Jadi pengayoman yang kita harapkan adalah supaya kejujuran itu mesti nampak betul. Ini banyak hal-hal yang belum atau malah bertentangan apa yang kita harapkan. Ya, salah satu yang saya ingin sampaikan ini, kalaulah ini terjadi pertanyaan, perlukah dilakukan revisi atau tidak? Ini revisi tentu akan menghasilkan risiko. Ya. Ibarat kita membuka itu sebuah cintera dalam bahasa Aceh. Ya. Kena pula tabuh ada dua buah ni, ya, atau apa-apa.
lain-lainnya semua akan lari. Oleh kerana sudah terbuka jalan. Kita sudah membuka jalan yang demikian. Jadi kalau prosesnya belum matang, jangan dipikirkan ini ada perubahan ataupun pertanyaan. Ini perlu sekarang direvisikan. Jangan hanya itu bergantung kepada pihak pemerintah pusat misalnya. Maaf, bukan ini kritik. Tapi yang saya bilang tadi adalah kejujuran yang demikian itu, yang demikian rupa yang harus diberikan oleh pemerintah pusat kepada anaknya pemerintah Aceh. Ya, supaya ini sejalan semua. Tidak ada lagi kacau balau. Kita ingat Aceh ini telah membuat banyak. Mungkin ada pihak-pihak yang mengatakan itu jangan ulang sejarah. Jadi boleh saya katakan bahwa orang-orang yang tidak lagi mengingat sejarah itu orang yang sudah mati sebelum mati. Yang mesti ingat belum, ya. Jadi ini sejarah penting betul apa yang kita telah buat. Aceh telah berbuat banyak. Tapi Aceh belum mendapat apa yang kita harapkan sebagai balasan, feedback daripada pemerintah pusat. Maaf, dalam hal ini saya seringkali mengatakan demikian, tapi harus, ya. Kemudian di pihak lain saya ingin menyampaikan bahwa MUA Sengki ini adalah roh, seperti yang dikatakan oleh Pak Jamaluddin tadi. Saya banyak setuju dengan pernyataan beliau, ya, Ketua DPRA, ya. Saya ulang kembali juga mengingat apa yang Pak Mustafa tadi mengatakan bahwa seandainya benar-benar terjadi perlu diadakan revisi pada undang-undang pemerintah Aceh, jangan sampai melenceng dari MUA itu sendiri dan harus selalu sejalan dan inline dengan MUA Sengki. Contoh lain misalnya, agenda pilkada serentak nasional, ya, ini sudah menghilangkan kekhususan di Aceh. Mana tadi kita hanya berkuak-kuak bahwa tidak boleh ada, mesti ada selalu kekhususan di Aceh. Ditanya dalam hal ini, harusnya pilkada di Aceh itu harus 2022. Bukan 2024. Ini mengingat apa yang disampaikan ataupun ditekan sebagai tekanan-tekanan bahwa ini ada pilkada serentak, ya, sehingga tahun 2024. Sehingga dalam hal ini, ya, antara 2022 dengan 2024 terjadilah kekosongan. Saya katakan kekosongan. Walaupun ada PLT. Di Aceh itu mesti ada gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat. Bukan sebagai PLT ini gubernur yang ditunjuk oleh presiden ataupun pemerintah pusat. Jadi kekhususan yang katakan kekhususan di Aceh mana? Ini kan sudah hilang. Tidak ada lagi. Ya. Ini salah satu contoh. Kemudian yang lain lagi tentang PP kewenangan pemerintah yang bersifat nasional, ya, di Aceh telah ditetapkan sampai saat ini belum sempurna dijalankan. Banyak hal. Salah satu contoh saya sendiri. Saya menjabat gubernur 2012 sampai 2017. Kemudian saya berhasrat pada waktu itu naik kembali kali kedua. Maka saya diwajibkan untuk mengambil cuti. Pada waktu itu saya pernah mengatakan langsung di depan para menteri dan Bapak Presiden bahwa di Aceh tidak perlu ataupun belum ada nampak perlu. Oleh kerana Kementerian Dalam Negeri tidak pernah membuat konsultasi dengan Aceh, dengan DPRA untuk itu. Saya bilang tidak perlu. Ya. Makanya jawaban yang saya inginkan pada waktu itu
kepada Bapak Presiden tunjuk kepada Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri tidak pernah menjawab hal itu kepada saya. Apa yang saya dapat, saya diharuskan untuk mengambil cuti. Maka demikian adalah suatu hal yang tidak kita inginkan sebenarnya. Kalau proses MUHC ini ya ingin berjalan dengan semestinya. Kecuali dengan paksaan ya apa boleh buat. Jadi risikonya lebih besar nanti. Di masa-masa depan yang anak kita di depan, di masa depan, itu akan mengatakan ini ada perundingan antara Aceh dengan pemerintah pusat. Antara gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah pusat. Hampir sama saja dengan perundingan waktu Abu Beraih dulu. Tinggal nama. Kejujuran di situ tidak nampak. Maka ingat sekali lagi saya bilang bahwa kalaulah belum ini berjalan dengan semestinya, itu janganlah kita berpikir lebih cepat. Nanti hasil yang kita capai itu akan rancu. Ya, tidak dengan maksud yang baik. Untuk meningkatkan kepentingan Aceh malah merugikan, mundur yang ada di Aceh. Kita tentu kami mengharapkan bahwa Aceh tidak akan dibikin suatu tempat ya sebagai yang tidak pernah maju. Ya. Banyak persoalan-persoalan yang ingin saya sampaikan, tapi kepada kesempatan ini janganlah dulu. Nanti ada lain waktu. Ya. Kemudian PP Migas. PP Migas yang menjadi dasar pengelolaan migas di wilayah Aceh. Ya. Itu dari titik 0 sampai dengan 12 mil, kemudian berlanjut dengan 2000 mil. 200 mil, maaf, 200 mil. Ya. Antara 0 dengan 12, ya. Dengan perkiraan bagi hasil 70 di pemerintah Aceh persen, 30% di pusat. Ya. Kemudian antara 12 mil dengan 2000 dengan 200 itu kesepakatan secara lisan dengan Pak Yusuf Kala, itu bagi hasil itu berbalik, ya, 30 untuk Aceh dan 70% untuk pemerintah pusat. Mohon izin Pak Zaidi, waktunya 1 menit. Ya, ini penting betul. Oke. Ya, kecuali motong, saya tidak boleh bicara lagi. Oke, silakan. Maaf, ya ini penting sekali. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Jadi 30-70 kita sudah setujui dengan Pak Kala. Tapi faktanya apa yang terjadi belum pernah terjadi apa yang kita harapkan. Ya. Kemudian yang menyangkut dengan soal Perpres pengalihan Badan Pertanahan Nasional menjadi Badan Pertanahan Aceh yang harusnya sudah selesai awal tahun 2020. Ya. Perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya sudah pernah katakan kepada Bapak Ferry Murshidan, ya, bahwa ini perlu diselesaikan. Tapi begitu beliau sudah habis masa jabatan beliau, juga kemudian disambung oleh Pak Sofian Jalil, juga tidak berlangsung dengan baik. Malah sebaliknya apa yang kejadian. Ya. Dan terakhir tentang KKR. Setengah terakhir, tapi ada lagi satu sebelum terakhir nanti. KKR. Ini juga yang sudah diserahkan kepada pemerintah Aceh, tapi belum dapat direalisasikan rekomendasinya. Ya, demikian juga dengan tanah untuk Kombatan yang sudah mulai dilakukan oleh Kementerian ATR atau BPN. Baiknya dipercepat pelaksanaannya. Silakan. Itu penting untuk Aceh. Yang penting sesudah ini adalah persoalan bendera. Ini menyakit betul. Sakit betul. Karena persoalan bendera ini sudah dilembar daerahkan oleh DPRA. Tapi begitu nampak orang mencoba-coba di kampung, tentu mereka itu sudah dengan air mata. Mengingat mereka sudah berjuang, sudah berdamai, kita sudah berdamai.
Kenapa harus adanya larang? Kemarin dulu ada kawan kami yang dipanggil oleh Kapolda. Kemudian saya termasuk lain-lain lagi berjuang ke Jakarta. Jangan lakukan itu. Kapolda itu tidak benar, tidak legal, ya, untuk memanggil orang-orang yang ingin menaikkan itu emosi mereka. Ya, mohon diperhatikan itu. Jangan hanya satu pihak. Tidak ada keikhlasan di sini. Ya, mohon maaf, ini saya sedikit emosi berbicara demikian. Ya, saya akhiri saja karena mungkin ada waktu lain yang diberi kesempatan lebih panjang. Silakan nanti pikirkan kalau ada. Ya, jadi berdasarkan hal-hal yang saya sebutkan di atas tadi, ya, yang kita belum dapat sepenuhnya kita jalankan itu. Ya, saya memandang bahwa pemerintah Aceh bersama dengan pemerintah pusat, ya, kemudian pemerintah kabupaten dan kabupaten kota dan wali kota dan sebagainya, kita supaya lebih memperhatikan hal ini. Ini untuk rakyat, kepentingan rakyat. Damai sudah kita capai, tapi hasilnya belum mutlak, belum mutlak bagus. Ya, ya, demikian saja pandangan saya atas pertanyaan dan tema diskusi kita hari ini. Semoga Allah memudahkan jalan kita membangun Aceh yang sejahtera, damai, ya, dalam bingkai Republik Indonesia. Ya, demikian saja. Mohon maaf dan sekali lagi saya sedikit emosi, Ibu Moderator, ya, tapi ini penting karena saya orang yang selalu ikut dari awal sampai akhir, sampai dengan perundingan Helsinki. Demikian saja. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Zaini Abdullah yang telah menyampaikan hal-hal yang sangat mendasar, ya. Pertama, kalau sikap sudah kita tahu semua apa sikapnya, bahwa tidak setuju, tapi kalau memang akan dirubah pasti ada pertimbangan-pertimbangannya, ya. Salah satu kata kuncinya tadi adalah kejujuran dan keikhlasan, dan juga mungkin punya strategi yang tepat ketika sehingga perjuangan ini untuk rakyat Aceh, bukan hanya karena hasrat politik semata. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan menyapa dulu Ketua Masyarakat Peduli Laut dan Lingkungan Hidup, ya, Bapak Azhari Hamid, hadir di tengah-tengah kita juga. Di samping Bapak Ibu semua tentu, kami sangat berterima kasih atas kehadirannya. Yang kedua ada Bapak Sunadi, Sekretaris Ikatan Keluarga Aceh Kalimantan Selatan, yang mungkin baru bulan atau beberapa bulan yang lalu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Saudara Mandum, kita persilahkan, ya. Selanjutnya Bapak Muhammad Nazar, ya. Tadinya adalah Ketua Pemuda Pejuang, dulu adalah Pejuang Aceh juga, itu, ya, mahasiswa, dan kemudian pernah menjabat Wakil Gubernur Aceh 2007 dan 2022. Mungkin masih masuk generasi muda, ya. Mari kita dengarkan pengalaman, harapan, dan pandangannya mengenai rencana perubahan Undang-Undang PA ini, UU PA Aceh. Masih relevankah atau masih diperlukankah atau bagaimana? Silakan, kami persilakan Pak Nazar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua narasumber, pemateri, penanggap, dan peserta yang saya hormati, tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama sekali saya ingin sampaikan bahwa kebetulan saya dulu memang terlibat juga di dalam tim pengawalan rancangan Undang-Undang 11 ini sebelum jadi. Waktu itu saya bersama Faisal Putra ditunjuk oleh pimpinan Gerakan Aceh Merdeka. Begitu saya mendarat setelah bebas dari penjara untuk menjadi drafter dan memimpin perumusan draft versi Gerakan Aceh Merdeka, yang kemudian setelah selesai kita serahkan kepada Wakil Presiden waktu itu Pak Yusuf Kala. Saya dan kawan-kawan waktu itu juga didampingi oleh pakar hukum dari Aceh, dari dalam negeri, dan juga beberapa dari luar negeri. Dan kita juga konsultasi hingga keluar.
Tentu ada yang sama dengan yang diajukan oleh pemerintah waktu itu, dan juga ada yang berbeda. Ada yang masuk persis sama, ada yang hampir sama. Dan kita bahkan sempat bersih tegang ketika pembahasan di Departemen Dalam Negeri, saya ikut. Ada banyak, mulai persyaratan calon misalnya, kemudian batas dana otonomi khusus 20 tahun. Dalam pengajuan kami dulu tidak boleh dibatasi. Kalau dibatasi berarti itu menjadi undang-undang intermediary, kemudian berarti setelah 20 tahun harus ada apa? Misalnya harus ada referendum. Nah, kalau boleh seperti itu, boleh. Tetapi akhirnya kami mundur. Karena saya ditelepon oleh Malik Mahmud. Waktu itu dia pimpinan GAM, di teleponnya kita mundur, katanya mundur selangkah. Dia sudah koordinasi dengan JK, ya kita mundur. Jadi ada banyak cerita. Memang dari awal kalau bicara ideal, ya tidak terlalu ideal. Tetapi itu untuk ukuran masa itu sudah bagus, sudah bagus. Dan waktu itu anggota DPR RI asal Aceh semuanya terlibat. Kemudian di luar lembaga pemerintah ya ada kita yang mewakili GAM waktu itu mengajukan versi GAM yang kemudian dicoba komunikasikan oleh para pimpinan. Jadi intinya bahwa Undang-Undang Nomor 11 itu setelah jadi memang itu dapat kita katakan adalah menjadi pilot project, bukan hanya untuk Aceh sebenarnya, juga untuk nasional, tentang desentralisasi yang baru dimulai oleh pemerintah Indonesia. Yang sebelumnya itu sangat sensitif kalau bicara otonomi, apalagi bicara federal. Karena sejarah kemerdekaan Indonesia juga, terutama masyarakat di Pulau Jawa, karena federal dulu ditawarkan oleh Belanda, ya menolak. Sama seperti orang Aceh yang sensitif mendengar kata otonomi. Akhirnya di dalam perundingan MOU Helsinki dikembangkan isu self-government. Nah, padahal otonomi itu belum tentu tidak bagus. Karena dia bisa versinya bisa macam-macam. Malah kalau untuk strategi resolusi konflik, kalau otonomi yang benar-benar penuh dan luas itu akan lebih bagus. Sayangnya di dalam undang-undang kita ini kewenangan sektor publik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah juga sebagian ketika tumpang tindih dengan undang-undang nasional yang lain yang setingkat, ini menjadi satu konflik. Termasuk yang terakhir adalah mengenai jadwal pemilu. Dan saya yakin jika ini nanti akan dirubah, termasuk masalah pemilu, peraturan untuk KIP Aceh, persyaratan calon, ini akan menjadi target perubahan menurut saya. Tetapi saya melihat kalau kita yakin mampu mengawal undang-undang itu bisa dirubah lebih baik, itu justru bagus direvisi dengan persyaratan tentunya, dengan persyaratan kewenangan yang menjadi sektor publik yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh itu harus benar-benar dikuatkan, terutama yang bersifat khusus maupun yang bersifat istimewa maupun yang bersifat lex spesialis. Seperti partai lokal, wali nanggro, bendera, itu tidak boleh diusik lagi. Kemudian dana otonomi khusus menurut saya itu tidak boleh dibatasi tahunnya. Jadi kembali ke awal ketika kita ajukan pertama dulu, karena saya terlibat langsung di dalam mengawal dan membahas RUU tersebut sebelum disahkan. Dan kemudian saya dan juga kemudian Pak Irwandi dan tentu jajaran pemerintah daerah lainnya di hasil dari produk pemilu 2006, kami adalah pihak pertama yang menjalankan Undang-Undang Nomor 11 itu, selain sebagai perumus, pembahas, dan ikut berjuang. Dulu saya sebelum jadi wagub kan sempat melaksanakan demonstrasi, sempat memprotes di DPR RI bahwa itu belum sesuai sepenuhnya dengan yang ada di MOU, ada hal-hal yang tidak masuk. Seperti misalnya klausul di dalam MOU Helsinki
Indonesian government will adhere international conference on social, civil, and political rights. Itu kan tidak dimasukkan. Nah, pemerintah Indonesia wajib menghargai hak-hak sipil dan sosial politik berdasarkan Konvenan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan Indonesia sudah meratifikasi itu tidak masuk dalam klausul undang-undang tersebut. Dan ada yang lain juga. Kemudian kesalahannya apa di pemerintah pusat? Ya tidak seluruhnya demikian, tidak seluruhnya. Belakangan justru di daerah yang lebih bermasalah. Tetapi kita harus bedakan antara kekurangan undang-undang dan kekurangan pelaksananya. Nah, jangan begini. Wah, ini uang ini aja sudah tidak habis, sudah besar. Masa minta tambahan tahun, jangan dibatasi. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Nah, kalau alasannya seperti itu, nanti masyarakat di Aceh juga bisa beralasan. Mari kita hitung ulang hasil yang sudah diambil oleh pemerintah pusat, 70% atau berapa persen dihitung dari nol, dibagi. Mau bagaimana? Jadi ini hal-hal yang menurut saya kita harus kritisi. Nah, kita kembali bahwa menurut saya boleh direvisi dengan syarat justru untuk memperkuat posisi otonomi khusus atau otonomi yang seluas-luasnya, terutama yang kewenangan publik yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh, sektor publik yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh, yang ada tumpang tindih dengan undang-undang pemerintahan lain, ini harus dipilih. Nah, jangan kalah klausul-klausul kekhususan dan keistimewaan yang ada di dalam UPA pertama. Yang kedua, hal-hal yang tidak lagi cocok untuk kondisi sekarang, tetapi dalam undang-undang nasional yang lain justru lebih kuat, itu justru menurut saya juga harus dirubah, termasuk tentang batas waktu pemberian dana otonomi khusus. Tidak boleh dibatasi tahun menurut saya. Nah, ini menjadi penting karena undang-undang pemerintah Aceh itu yang pertama untuk desentralisasi di seluruh nasional itu sudah pasti. Yang kedua untuk merepresentasikan kekhususan kepentingan rakyat Aceh dan itu dijamin oleh undang-undang atau konstitusi negara. Yang berikutnya adalah untuk distribusi keadilan antar daerah itu juga harus dilakukan dengan undang-undang. Nah, berikutnya urusan internal Aceh mengenai kepemimpinan di tingkat lokal itu masalah lain lagi. Itu akan melibatkan masyarakat. Mereka pilih siapa dan pilih yang mana itu nanti ketika salah memilih kemudian menderita sendiri ya itu di luar itu. Nah, tetapi yang harus kita luruskan mengenai undang-undang kita menurut saya memungkinkan peluang direvisi untuk penyelarasan hal-hal yang sudah tidak update lagi. Yang pertama, yang kedua hal-hal yang bersifat kekhususan Aceh supaya benar-benar mutlak dapat dilaksanakan oleh Aceh tanpa terganggu oleh undang-undang nasional lain yang setingkat. Sejauh tidak bertentangan dengan konstitusi negara itu tidak masalah pada dasarnya. Oke, Pak Nazar 2 menit lagi. Ya, jadi substansinya kalau dari saya seperti itu. Jadi memungkinkan untuk dirubah dengan pengawalan ya yang ketat dan bagaimana strateginya antara pemerintah kemudian komponen non pemerintah ya kita tentu harus mendesain sesuatu. Karena jika kita nanti tidak melakukan itu, tetapi pemerintah pusat tetap merubah, nanti takutnya kita akan kecolongan dan menjadi lebih buruk. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Nazar. Jadi kalau Pak Zaini tadi mengatakan ya, jangan bahasa populernya ya, jangan ada dusta di antara kita. Kemudian kalau Pak Nazar mungkin menegaskan ya strateginya apa, jangan sampai nanti justru makin makin kurang menyenangkan ya, makin kurang sebagaimana diharapkan karena kan mungkin konteks politiknya sekarang seperti apa dan inisiatifnya seperti apa, tapi ide perjuangan saya pikir suatu hal yang bisa didiskusikan lebih lanjut. Baik, selanjutnya Bapak Ibu semua, Bapak Ibu silakan untuk memberi komentar dan pendapat di di Zoom, di chat Zoom, silakan ya. Kemudian kita akan beralih selanjutnya kepada Bapak Muzakir Manaf ya.
Bapak Muzakir Manaf adalah Ketua Umum DPP Partai Aceh, mantan Gubernur Aceh juga, dan kemudian juga pejuang kemerdekaan Aceh juga, kalau yang kita kenal semua. Baik, pasti ada insight yang penting yang bisa kita ketahui terkait dengan undang-undang perjuangan undang-undang PA ini untuk kedepannya. Saya persilahkan Pak Muzakir Manaf. Muzakir Manaf. Kelihatannya belum gabung, Bu Mai. Oke, baik. Karena belum gabung, selanjutnya kita atau saya mempersilahkan Teguh Kemal Fasha. Teguh Kemal Fasha merupakan cendekiawan dan juga analis dari Universitas Malikus Saleh. Ini mungkin salah satu peserta yang agak berbeda, maksudnya salah satu narasumber yang berbeda dari yang lain. Arti kata narasumber yang lain sebagian besar punya pengalaman politisi. Pak Kemal Fasha punya pengalaman aktivis pasti, dan kemudian lebih banyak waktunya saat ini menjadi dosen di kalau nggak salah prodi antropologi Malikus Saleh. Tentu banyak kajian dan lain sebagainya yang bisa disampaikan kepada kita terkait dengan rencana perubahan undang UU PA ini, karena bagaimanapun juga kajian akademis tentu diperlukan sehingga tindakan praktis punya dasar yang juga kuat. Silakan Pak Kemal Fasha, waktunya. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pertama sekali adalah Pak Surya Dharma yang memungkinkan acara webinar ini berlangsung. Penghormatan saya juga dan salam takzim kepada Gubernur Aceh, Ketua DPRA, mantan Gubernur Aceh, mantan Wakil Gubernur Aceh, dan para pejabat atau semua yang kemudian terlibat dalam sejarah Aceh hingga Aceh menjadi seperti hari ini. Jangan gitu. Pertama, saya perlu buat disclaimer terhadap apa yang dikatakan oleh Ibu Memah ya. Jadi saya juga di tahun 2005 itu termasuk bagian dari tim perumus UU PA dari versi perguruan tinggi, karena saat itu kalau diingat bahwa ada versi pemerintah Aceh saat itu mendelegasikan 3 kampus yaitu Unsyah, YN Araniri, dan Universitas Malikus Saleh untuk juga membuat drafting. Dari Unsyah itu saat itu mereka merumuskan hal-hal yang terkait dengan economic governance, tata kelola ekonomi, kemudian YN itu tentang penyelenggaraan syariat Islam, dan Unimal itu berkaitan dengan Wali Nangro, kemudian aspek-aspek yang berhubungan dengan adat istiadat. Jadi dan beberapa fase dari sejarah itu juga sempat saya rekam dalam tulisan saya baik di Media Indonesia, di Serambi, dan di Kompas. Nah, tapi kita kembali ke fokus yang menjadi diskusi kita hari ini ya. Jadi dimulai dengan pertanyaan ontologis, apakah perlu UPA direvisi? Dengan berbagai macam argumentasi yang sudah dibangun tadi, sebenarnya UPA itu memang sudah harus direvisi atau memang diperlukan direvisi. Kenapa? Kalau kita kembali menilik dalam sejarah pembentukan RUU PA ini, itu juga diselesaikan, kita kalau memakai dalam istilah Soekarno itu diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya ya. Jadi dan mengkompromikan begitu banyak dokumen saat itu. Jadi kalau kita mau flashback dan mau menjernihkan bagaimana sejarah yang terjadi saat itu, selesai dari penandatanganan MOU Helsinki, salah satu beberapa tahapan yang dilakukan sebelumnya adalah misalnya disarmament, kemudian penlepasan tahanan politik, dan kemudian relokasi TNI Polri. Baru kemudian dimajukan kepada ide perumusan UPA ya. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat bagaimana penanggalan dibuat dalam MOU Helsinki, hadirnya UPA ini juga agak terlambat karena di dalam MOU disebutkan dia harus selesai pada Maret 2006 dan kemudian pemilu sudah terlaksana kira-kira di pertengahan tahun 2006.
Nyatanya pemilu akhirnya baru dilaksanakan di penghujung tahun 2006 ya, dan saat itu terpilihlah Pak Irwan Azhar sebagai gubernur dan wakil gubernur era era pemerintahan Aceh. Nah, kalau kita masuk ke dalam detail-detail yang disebutkan, misalnya kenapa UU PA ini wajib direvisi. Pertama, memang ada beberapa hal yang sudah berubah secara norma maupun nomenklatur. Ya. Misalnya saja di dalam UPA disebut tentang badan daya. Sekarang sudah menjadi dinas daya. Kemudian perubahan beberapa hal, misalnya menghilangkan kelurahan dan menjadikan seluruh unit pemerintahan terendah itu sebagai kampung. Ya. Ternyata dalam evaluasinya itu memperlemah posisi yang sudah berada dalam status kelurahan. Karena kelurahan itu sendiri dia sudah bagian dari Bida Plus, dia punya perencanaan anggaran yang lebih besar dibanding kampung. Nah, hal itu kemudian penting kita pikirkan. Belum lagi hal-hal yang kalau dikatakan apakah UPA yang dilaksanakan pada atau yang dijalankan sekarang ini merupakan implementasi dari semangat perdamaian MOU Helsinki, ternyata juga tidak. Ada beberapa hal yang memang sudah dipotong kesempatan itu. Misalnya ya, di dalam MOU Helsinki itu disebutkan bahwa di Aceh akan segera dibentuk peradilan HAM. Itu sudah dipotong ya. Kemudian di dalam UPA juga disebutkan bahwa KKR dihadirkan, tetapi KKR yang dihadirkan itu sudah cedera, sudah terjadi reduksi terhadap semangat rekonsiliasi secara sebenarnya. Jadi disebutkan bahwa KKR itu dilakukan sebagai proses yang merujuk kepada adat istiadat. Hal yang disebut dengan rekonsiliasi itu bukan masalah tentang pesiju, tapi bagaimana melakukan truthing atau penggeledahan terhadap sejarah masa lalu, sehingga masyarakat Aceh saat ini jelas di masa lalu itu kita sebagai apa? Kita sebagai korban, atau kita sebagai pemberontak tengil misalnya, ataukah ada korban-korban konflik yang dengan mudah dianggap sebagai separatis. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya harus dikelirkan kalau kemudian misalnya momentum dalam KKR itu dilakukan. Tapi kita lihat dengan reduksi yang cukup besar terhadap misalnya pasal KKR itu sendiri, itu saja sudah membuat pemerintah Jakarta itu begitu gundah gulana, sehingga ketika UU PA itu disahkan, 1 bulan kemudian undang-undang KKR pun dibatalkan oleh MK. Akhirnya apa? KKR Aceh sendiri tidak punya justifikasinya, karena di dalam UPA disebutkan dia merujuk dengan eksistensi dan fungsi dari KKR nasional. Dia bersifat merujuk kepada KKR nasional. Itu hal-hal yang kemudian yang saya sebutkan, ada beberapa hal yang kelemahan yang sebenarnya akhirnya UPA ini memang harus segera direvisi. Nah, beberapa hal lain yang kita lihat adalah di dalam UPA sendiri, tadi kan sudah banyak perbincangan. Kenapa UPA ini gagal kemudian menjadi politik kesejahteraan, menjadi ruang the pursuit of happiness bagi rakyat Aceh? Karena berarti masih ada kelemahan dari aspek misalnya perencanaan, implementasi, evaluasi dan monitoring. Dan itu sudah dilakukan di dalam perpanjangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang baru disahkan pada tahun 2021 seturut dengan berakhirnya dana Otsus Papua. Dan saat itu terjadi polemik yang besar di Papua. Sebagian masyarakat Papua, terutama di MRP dan juga kelompok separatisnya atau kelompok perjuangan kemerdekaannya, menganggap Undang-Undang Otonomi Papua itu memang akhirnya hanya memperkaya elit, ya. Dan kemudian mereka anggap itu juga hanya menguntungkan Jakarta. Walaupun kita masuk ke dalam detail-detail lagi, seperti juga pengalaman Aceh, Undang-Undang Dana Otonomi Khusus itu akan menjadi bancaan di tingkat elit. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya akhirnya direvisi dan diperbaiki dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Hal itu yang juga kita seharusnya bisa belajar dengan cepat, ya, karena saya pernah terlibat dalam diskusi di tingkat Kemendagri. Jadi mereka menganggap begini, ya, sebenarnya kalau dilakukan permanensi atau diabadikan dana otonomi khusus bagi Aceh, itu berarti menyakiti perasaan daerah-daerah lain. Karena yang disebut dengan dana otsus itu adalah dana afirmatif. Dana afirmatif itu artinya
dana yang diberikan karena Aceh tertinggal akibat konflik, sehingga dia bisa setara dengan daerah lain. Nah, ketika dia dalam imajinasi setara dengan daerah lain, dia seharusnya diperlakukan sama dengan daerah lain. Nah, problem hari ini kita lihat perjalanan dana otsus ini kan tidak efektif, bahkan juga banyak hal dalam hasil evaluasi dana otsus juga banyak hal yang tidak dijalankan dengan keadaban governance yang baik. Dalam artian ada unsur-unsur yang kalau kita pahami bagaimana dana yang sudah lebih dari 100 triliun itu kemudian tidak kemudian menjadi instrumen yang bisa mensejahterakan daerah Aceh, malah Aceh menjadi daerah termiskin di Indonesia, di Sumatera, ya, dan kemudian nomor 6 di Indonesia. Nah, hal ini kan tentu di luar akal sehat. Bagaimana anggaran semakin besar tapi Aceh menjadi semakin miskin. Berarti ada problem dalam implementasi dana otsus ini yang perlu diperbaiki situasinya. Nah, ruang-ruang inilah yang kemudian bisa digunakan dalam amandemen perubahan UPA yang ingin kita lakukan. Saya sebenarnya sempat mempresentasikan tentang ide-ide dan pasal-pasal tentang mana yang harus diperbaiki atau direvisi di dalam UPA ini di DPD beberapa hari yang lalu di Jakarta, cuman tentu tidak ada waktu yang cukup lapang bagi saya untuk mempresentasikan di sini. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah hal yang paling sangat lowong di dalam UPA ini adalah bagaimana kita mengenjinkan atau kemudian menghidupkan ruang optimalisasi, terutama dari aspek economic governance, ya, dari aspek tata kelola ekonomi, keuangan itu, sehingga dia betul-betul berarti bahwa kewenangan itu berarti adalah ruang untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh, dan dia tidak merembes atau kemudian bocor hanya menjadi kepentingan-kepentingan yang sifatnya pragmatis, elitis, ya, dan bisa menjadi ruang konflik baru kalau kemudian dana otsus yang begitu besar ini, yang sebenarnya kalau bahasa lainnya adalah dana bagi korban atau darah yang tumpah di Aceh, yang seharusnya dijalankan dengan penuh amanat, tapi ternyata sampai hari ini itu belum berjalan dengan cukup baik. Nah, hal itu yang kemudian harus dilihat. Nah, catatannya adalah kenapa harus sekarang? Kita tidak bisa menunggu seperti misalnya pengalaman Papua yang baru melakukan perbincangan tentang revisi Undang-Undang Otonomi Khusus itu di ujung. Mumpung kita masih ada waktu, dan jangan lupa ya, disetujuinya perpanjangan otsus Papua itu tidak lain dan tidak bukan karena adanya kewenangan atau adanya kekuasaan dari Jokowi yang kemudian meminta itu dilanjutkan. Saya kemudian sulit membayangkan bahwa walaupun secara politik adalah apalagi ada geopolitik mengatakan everything is possible, ya. Situasi ke depan kita tentu susah menerka bagaimana relasi Aceh dan Papua. Mumpung bahwa kita berada di dalam kepemimpinan seorang presiden yang dalam sejarahnya adalah yang paling sering ke Aceh dalam seluruh sejarah presiden lainnya di Indonesia. Pak Jokowi ini sudah 9 kali dia ke Aceh. Ada ruang untuk kemudian menegosiasikan agar revisi UPA ini bisa berjalan dengan baik. Dan lagi yang paling penting adalah perbincangan dilakukan secepat mungkin adalah sebelum berakhir pada tahun 2027 adalah agar total dari anggaran otsus 173 triliun ini tidak menjadi dana yang sia-sia. Jadi akan ada perbaikan tentang mekanisme untuk penguatan kesejahteraan, peningkatan perbaikan di bidang pendidikan dan kesehatan, dan juga infrastruktur di Aceh. Nah, yang juga perlu diingat dalam semangat revisi UPA ini adalah dia harus bisa melakukan semacam sinkronisasi dan adaptasi terhadap nomenklatur baru yang sudah saya sebutkan. Misalnya tentang yang sudah disebutkan oleh Ketua DPRA tadi tentang Badan Pertahanan Aceh, ya. Bagaimana dia segera bisa diimplementasikan sebagaimana bahwa dia sudah keluar dari perpresnya. Jadi semangat revisi ini adalah semangat untuk memperkuat lex spesialis dan bukan malah kepada semangat untuk memperlemah lex spesialis Aceh. Tentu saja hal ini harus dikomunikasikan dengan cukup hati-hati karena kita berhadapan dengan pikiran, perasaan publik nasional yang tentu kita tidak mudah hanya menurutkan ego dan cara
cara kita berbicara. Jadi kalau semakin tinggi kita meningkatkan ego, insya Allah revisi ini juga akan mentok di tengah jalan. Jadi harus ada kemampuan art of diplomacy yang harus dilakukan. Dan yang paling penting adalah segera memperkuat dan memperbaiki pasal-pasal yang terkait dengan ekonomi. Walaupun juga ada beberapa pasal tentang kelembagaan pemilu yang juga harus dibicarakan dengan detail dan dengan pikiran yang lebih progresif agar kemudian revisi UPA ini bisa berjalan dengan baik. Saya pikir demikian beberapa pikiran yang bisa saya sampaikan dalam diskusi ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kemal atas insight-nya yang luar biasa. Satu segi memang banyak, ada beberapa hal yang masih harus revisi dan ada kebutuhan ya untuk merevisi segera mengingat momentum. Akan tetapi bagaimana cara, strategi dan juga terutama strategi diplomasi tadi ya agar tepat ya, sehingga revisinya benar-benar bisa bermanfaat untuk melahirkan kesejahteraan Aceh dan pemulihan Aceh yang kita harapkan, gitu ya. Jangan untuk kepentingan hasrat politik pihak-pihak tertentu atau elitis semata. Baik, tadi Bapak Ibu semua kita sudah mendengarkan narasumber yang sudah sharing berbagai pendapat ya, berbagai pandangan terkait dengan apakah revisi atau perubahan UUPA ini relevan dilakukan dan bagaimana harus dilakukan, ada sedikit pro dan kontra dan lain sebagainya. Saya pikir itu hal yang biasa saja. Pada intinya sebenarnya spiritnya adalah ini perlu direvisi, tapi bagaimana caranya, seperti apa, apakah juga ada, kalau melihat dari pandangan Pak Kemal tadi, ternyata memang perlu kajian dari akademisi juga ya kan, tidak hanya para politisi dan lain sebagainya, jadi atau pemerintah semata. Saya pikir melibatkan para akademisi dan seluruh komponen masyarakat Aceh yang saya pikir pasti ingin agar Aceh lebih baik, masyarakat Aceh lebih sejahtera, saya pikir akan memberi kekuatan ya bagi Aceh ke depan, termasuk bagaimana menjaga hubungan baik dengan Jakarta agar perjuangan ini bisa dilakukan ataupun diterima dengan baik, termasuk melihat situasi psikologis rakyat Indonesia secara nasional ya. Baik, untuk itu kita lanjutkan dengan tanggapan ya. Saya persilahkan tanggapan pertama kepada Bapak Teguh Nurlif, Ketua DPP Golkar Aceh, juga mantan anggota DPR fraksi Golkar ya beberapa periode, dan juga mungkin aktivis juga. Saya persilahkan Pak Nurlif pandangan dan pendapatnya menanggapi beberapa pandangan dari narasumber yang sebelumnya sudah sharing dengan sangat luar biasa. Silakan. Waktunya 10 menit maksimal ya Pak. Baik, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Pak Sofyan Jalil, kemudian pengurus dan keluarga besar Taman Iskandar Muda, yang saya hormati Pak Gunur, Ketua DPRA, kemudian seluruh narasumber, penanggap, dan tidak mungkin saya sebut dengan satu persatu. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya termasuk orang yang sangat berbahagia pada kesempatan ini karena kami ini barangkali ada beberapa orang yang hadir dalam forum discussion group ini. Saya tadi mendengar ada Pak Ferry Mulsidan Baldan sebagai Ketua Pansus RUU PA ini, kemudian ada Pak Farah Namid, ada Pak Nasir Jamil, dan ada beberapa teman-teman yang lain termasuk dari Kementerian Dalam Negeri ada Pak Safrijal. Paling tidak pada kesempatan ini menurut saya
ini adalah sebuah momentum untuk menyegarkan kembali kita semua bahwa ada sebuah proses sejarah yang sangat penting bagi kita daerah Aceh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun sebelum ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 ini tentang pemerintahan Aceh, di mana ada beberapa undang-undang sebelumnya yang berkaitan dengan pembentukan Provinsi Aceh, kemudian ada undang-undang setelah itu lagi, misalnya seperti Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Undang-Undang nomor 44 tahun 99, kemudian ada lagi Undang-Undang nomor 37 tahun 2000 tentang kawasan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, kemudian ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus, dan kemudian berlanjut sampai dengan Undang-Undang nomor 11 ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang kedua saya juga sangat memberikan apresiasi kepada Pak Mustafa, kemudian Pak Jendral Abdullah, kemudian pembicara-pembicara sebelumnya yang telah memberikan pandangan yang sangat luar biasa berkenaan dengan agenda yang kita lakukan pada hari ini. Gitu. Bagi saya, sebenarnya memang apakah Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini, Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 ini masih relevan sesuai dengan kondisi sekarang atau tidak? Sebelum saya menjawab itu, saya ingin Suaranya hilang. Suaranya tidak terdengar, Pak. Suaranya. Mohon izin. Sinyal mungkin. Ya, sudah lebih. Ya. Nah, kenapa saya ingin katakan ini penting? Karena kalau dalam waktu hanya beberapa jam ini kita mendiskusikan sebuah undang-undang yang pembahasannya begitu panjang sebelumnya, dan ini menyangkut dengan keterlibatan dan peran semua stakeholder yang ada di Aceh, baru kemudian kita membahas undang-undang RUU ini di DPR gitu. Undang-undang ini lebih kurang itu hampir 39 bab dan 273 pasal gitu. Nah, hampir tidak ada sebuah undang-undang di DPR ini yang melakukan pembahasan begitu panjang dengan jumlah bab yang begitu banyak, kemudian jumlah pasalnya juga begitu banyak dan meliputi hampir semua aspek. Nah, oleh karena itu saya ingin katakan kepada kita sekalian, apa yang menjadi pemikiran kita berkaitan dengan ada keinginan untuk melakukan perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 ini. Yang pertama saya ingin katakan adalah, saya sepakat ini menjadi pertimbangan kita seandainya sudah ada keputusan undang-undang ini akan mengalami perubahan, apalagi kalau itu sudah masuk dalam agenda prolegnas di DPR RI. Hanya saja bagi kita yang perlu adalah kita perlu mencegah jangan sampai ada dispute. Jangan sampai ada polarisasi di antara kita, baik sebelum undang-undang ini dilakukan proses perubahan, apalagi pada saat proses perubahan di DPR. Nah, oleh karena itu perlu ada waktu yang cukup bagi kita, khususnya masyarakat Aceh, agar ada sebuah forum yang kemudian nanti kita gagas untuk kita mengkerucutkan apa yang akan menjadi fokus kita dalam perubahan Undang-Undang nomor 11 ini. Misalnya, perlu ada kesepakatan kita bahwa yang kita sepakati untuk menjadi pertimbangan perubahan itu pasal mana, bab mana, tentang apa. Jadi ada limitasi, gitu. Sehingga kita bisa mencegah kekhawatiran kita, perubahan undang-undang yang akan dilakukan ini bisa mendegradasikan apa yang sudah baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sepakat dengan pembicara-pembicara sebelumnya. Nah, kalaupun ada perubahan, itu fokus kita adalah dalam rangka penguatan terhadap bab atau pasal, sehingga tidak ada bab itu yang kemudian mengalami degradasi dalam implementasi kemudian itu. Nah, contoh misalnya,
katakanlah soal dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus ini 2% setara DAU nasional itu sampai tahun 2023 misalnya. Untuk kemudian 6 tahun ke depan itu tinggal 1%. Nah, pasti dalam perdebatan dengan DPR RI nanti akan ada semacam review, akan ada semacam tracing. Dana otonomi khusus yang selama ini sudah diberikan kepada Aceh lebih kurang 80 triliun sejak tahun 2008. Nah, itu bagaimana outcome-nya? Itu contoh misalnya. Nah, ini karena menyangkut dengan salah satu tujuan dalam rangka kita membuat undang-undang pemerintahan Aceh ini adalah antara lain dalam rangka mempercepat recovery pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebab begini, meskipun barangkali tidak semuanya ada dalam risalah atau dalam penjelasan undang-undang. Muncul pertanyaan pada saat tahun 2006 dari pemerintah atau yang hadir mewakili pemerintah pada saat pembahasan undang-undang ini, kenapa Aceh membutuhkan dana otonomi khusus gitu, atau dana khusus? Sementara dalam nomenklatur undang-undang yang ada tidak dikenal dengan nomenklatur dana otonomi khusus. Yang ada adalah dana alokasi khusus. Gitu. Nah, perdebatan ini sangat panjang dan perdebatan ini sangat mendalam. Nah, kita juga memberikan argumentasi kepada pemerintah pada saat itu, tidak mungkin mengejar ketertinggalan Aceh kalau hanya mengandalkan dana reguler. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sebuah sumber dana lain yang bisa mempercepat pembangunan atau recovery Aceh, bisa mengejar ketertinggalan dengan daerah-daerah lain gitu. Atau bisa lebih maju dibandingkan dengan daerah lain. Nah, sehingga ada kesepakatan, oke, kalau memang dana alokasi khusus itu ditentukan adanya oleh sebuah undang-undang, maka undang-undang pemerintahan Aceh juga sebagai sebuah undang-undang, bahkan lex spesialis, boleh juga ada nomenklatur yang mengatur tentang dana otonomi khusus. Yang penggunaannya diberikan koridor secara jelas. Nah, pada saat itu, saya masih ingat, karena mungkin saya ikut menyampaikan pada saat itu. Pak Nurlif, mohon dipersingkat. Terima kasih. Ya, jadi sekali lagi Bu, saya ingin katakan, saya setuju dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, apalagi misalnya yang menyangkut dengan soal dana otonomi khusus. Kita nggak bisa mengandalkan pendapatan asli daerah untuk membangun Aceh hari ini, nggak bisa. Pendapatan daerah itu hanya sekitar 10% atau nggak sampai dari total size APBA yang ada di Aceh begitu. Jadi kita tetap membutuhkan dana otonomi khusus yang itu memerlukan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kalau kita ingin meminta dana otsus itu tetap 2%, bukan dikurangi 1% setelah tahun 2023. Di samping ada pasal-pasal lain atau bab-bab lain dalam rangka penguatan apa yang sudah kita miliki di Aceh. Jadi saya setuju revisi undang-undang ini dilakukan, tapi harus ada batas-batasnya dan harus jelas bab apa, pasal berapa, tentang apa yang akan direvisi. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi atas kesempatan yang diberikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Nurlif atas tanggapannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita akan berlanjut kita persilakan Bapak Abdullah Putih. Bapak Abdullah Putih adalah anggota DPR RI periode saat ini. Kemudian saya pikir semua kita tahu mantan Gubernur Aceh juga, dan kemudian juga mantan Ketua KNPI. Tentu banyak pengalaman, tentu kalau proses perjuangan UU IPA ini sudah akan diperjuangkan dan sudah masuk balik, pasti sebagai anggota DPR menjadi bagian yang harus menjadi perhatian tentunya ya. Tapi kita dengarkan tanggapan Bapak Abdullah Putih. Saya persilakan Pak Abdullah Putih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdan wa syukranillah, salatan wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang saya hormati Saudara Ketua Umum PP Taman Islah Muda, Saudara Moderator, yang saya hormati Bapak Mustafa Abu Bakar, Bapak Sofyan Jalil, dan juga Bapak mantan Gubernur, mantan Wakil Gubernur, anggota DPRD, dan semuanya. Yang karena waktu, saya mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa saya masuk orang yang sangat senang pada sebuah pendapat dari John Kennedy
ya. Waktu itu dia mengatakan kepada presiden bahwa sebaik-baiknya undang-undang yang kita punya itu akan sangat tergantung kepada siapa yang melaksanakan. Jadi orang yang sangat tergantung kepada pendapat itu. Nah, karena itu saya kira kalau hari ini ada pertanyaan, apakah kita undang-undang otonomi khusus yang ada di Aceh ini perlu kita rubah dan dapat kita rubah? Jawabannya kalau dapat pasti dapat. Karena undang-undang dasar 1945 pun sudah dirubah, sudah diamandemen beberapa kali sesuai dengan kebutuhan. Apalagi undang-undang, jadi sangat mungkin dilakukan. Pertanyaan lanjutannya barangkali sebelum tuntas tentu ada pertanyaan, apakah saat ini perlu? Nah, kalau kita jawab perlu, tadi sudah diberikan alasan beberapa hal yang kita sepertinya sudah nggak sesuai. Tetapi ada juga pendapat sebetulnya sudah sesuai semua, cuman implementasi di lapangannya nggak jalan. Itu kan itu. Jadi ibarat undang-undang tadi kita sebagai sebuah pisau yang kita pegang bisa menguntungkan untuk menjatuhkan lawan, tapi juga kalau kita nggak pandai menggunakan, ya kita juga bisa terbunuh. Uang otonomi khusus yang sekarang di Aceh dari daerah-daerah provinsi menganggap luar biasa. Sudah luar biasa, tapi kok bisa termiskin di Sumatera? Walaupun banyak pendapat pejabat kita di Aceh, saya mohon maaf, Pak Gubernur, yang lain saya harus mengatakan, membela diri, seakan-akan tidak benar. Kita uang yang dikembalikan 4 triliun itu pun nanti kembali lagi. Itu nggak benar dari segi perencanaan anggaran. Uang itu sudah hangus, yang diberikan lagi itu uang baru. Dengan 4T yang kita kembalikan, kalau kita beli telur ayam, itu sudah tenggelam Aceh untuk bikin ayam sebetulnya ya. Jadi ini implementasi sebetulnya. Kalau kita lihat pasal-pasal tentang perekonomian Aceh yang dibuat di sini, Aceh bisa mengadakan hubungan dagang internasional setingkat kita dengan negara sudah sebetulnya. Ya. Tapi jalan nggak? Nah, kemarin ada Omnibus Law yang semua disentralisir di pusat. Bupati bisa dibypasskan, gubernur bisa dibypasskan kalau nggak rekomendasi dalam dua minggu. Saya nggak melihat ada nggak protes dari teman-teman, sahabat-sahabat di Aceh ya waktu itu ya. Saya nggak melihat. Nah, karena itu sebetulnya kekayaan alam kita yang ada ini sangat mungkin memajukan Aceh, memamurkan Aceh kalau kita laksanakan sepenuhnya. Dan undang-undang otonomi khusus itu memberikan kesempatan. Bahkan mengelola pelabuhan kita bisa, tanah bisa kita berikan sendiri, tidak usah dengan BPN pusat. Mohon maaf Pak Sofian Jalil, sudah bisa kita di Aceh sendiri. Tapi sampai hari ini berapa tahun UPA, semua masih kita tergantung ke pusat. Jadi pengalaman kita juga dulu waktu saya masih di Aceh, waktu itu berlaku otonomi khusus. Memang kadang-kadang pusat itu menganggap otonomi khusus itu semacam Perda Aceh. Jadi Indonesia tidak ikut-ikut di situ. Kalau kita rapat di tingkat nasional, itu menteri nggak datang, dirjen nggak datang, yang datang hanya ya direkturat atau seksi-seksi. Jadi akhirnya nggak bisa kita ambil keputusan apapun. Jadi ini kelemahan juga di tingkat pusat saya kira ya. Tetapi saya kira juga untuk melanjutkan UUPA ini ke depan, kalau memang dianggap sangat penting, dirubah, nggak ada masalah. Cuman saya masih berpikir, yang sudah ada ini sementara cukup kalau dilaksanakan sepenuhnya. Misalnya soal permohonan Aceh, kalau kita membuat satu perencanaan yang matang, perencanaan bahwa kita memilihkan program-program yang mendesak dan prioritas, itu saya kira nggak tahu saya ada apa enggak. Kalau kita lihat di YouTube, kita melihat anak SD pakai baju putih, pakai rok merah, dia melewati jembatan gantung. Kenapa nggak itu menjadi prioritas kita? Saya orang PU, saya setuju bikin jalan baru, ada 400 miliar satu proyek, 400 miliar satu proyek. Tetapi apakah itu prioritas sekarang? Ya. Jadi di sini letaknya sebetulnya. Jadi maaf, barangkali ini karena waktu saya akan memotong saja. Kita orang Aceh sangat sulit untuk self correction, ya, mengkoreksi diri sendiri. Jadi sering kita menunjuk orang, lebih banyak menunjuk kesalahan orang. Tapi kita sendiri melakukannya nggak mau kita itu kan. Nah, ibarat kata pepatah, sebetulnya Anda tidak bisa menari, tapi karena Anda tidak bisa menari, disalahkan lantai yang salah, kan begitu. Nah, ini kembali kepada ini, saya sebetulnya setuju untuk dirubah, tapi apakah cocok iklimnya?
Kita tahu kalau satu undang-undang dibuat di tingkat nasional oleh DPR dan Presiden, anggota DPR RI di Aceh cuma sekitar kalau nggak salah 13 orang. Ya. Kita akan katakan berhadapan dengan 600 yang lain. Yang mereka juga tidak semua pro kepada otonomi khusus Aceh, walaupun di mulutnya ya, karena mereka juga cemburu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mohon maaf sekali, sebetulnya mungkin itu bisa dirubah, tapi lihat waktu dan iklim. Nah, untuk ini tadi ada Pak Jaini Abdullah mengatakan pada waktu itu sudah sulit sekali juga Pak siapa mengatakan tadi, Pak Mustafa Abu Bakar, tapi kemudian sudah nggak bisa, tapi mereka ketemu dengan Presiden Megawati, akhirnya bisa. Jadi di sini barangkali kita bisa juga simpulkan bersama, di dalam buat undang-undang, unsur lobby itu sangat penting. Nah, apakah ini bisa kita lakukan? Apakah sudah bisa pada saat ini? Ya. Yang keduanya juga tentang program-program nasional kita. Kita lihat ada daerah lain yang tidak otonomi khusus. Sekarang kita lihat misalnya Toba, dia punya 2 triliun untuk food estate. Itu di luar otonomi khusus. Atau Mandalika punya 13 triliun. Atau Labuhan Bajo. Itu tidak otonomi khusus, tapi mereka dapat dananya. Ini semua tentu hasil lobby. Demikian saya nggak memperpanjang, saya setuju aja dirubah, tapi hati-hati kalau kita merubah justru mendapatkan yang lebih sedikit daripada yang kita harapkan. Terima kasih, Saudara Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah atas insight-nya yang luar biasa ya. Kata kuncinya implementasi dan otokritik ya, ataupun self correction tadi ya. Itu sangat diperlukan sekali. Saya pikir ya, kita akan mendengarkan lagi tanggapan dari, kita persilahkan Bapak Dr. Syafrizal ZA. Pak Syafrizal merupakan Dirjen Adwil Kemendagri ya, dan juga pernah menjadi PLT di Kalimantan Selatan. Sebagai pemerintah tentu punya pandangan juga, dan apakah ini UU PA ini relevan untuk direvisi atau seperti apa pandangannya. Sebagai putra Aceh pasti punya pandangan-pandangan tertentu karena bagian dari pemerintahan saat sekarang ini di Dagri. Saya persilahkan Pak Syafrizal, pandangan dan pendapatnya. Waktu 10 menit, mohon izin. Silakan Pak. Nampaknya belum bergabung Pak Syafrizal. Kita beralih ya kepada Bapak Muslahuddin Daud, SAG, Ketua Umum PDIP atau DPD PDIP Aceh. Sebagai sekarang ya kita ketahui bahwa PDIP adalah partai yang berkuasa, partai yang paling besar suaranya, dan juga paling konsekuensi logisnya anggota DPR-nya paling banyak jumlahnya. Dan yang mengusung Pak Jokowi adalah merupakan partai yang salah satu partai yang mengusung Pak Jokowi dan Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, tentu ada pandangan, ada pendapat terkait dengan rencana revisi atau perubahan UU PA ini. Saya persilakan Pak Muslahuddin, pandangan dan pendapatnya. Pak Muslahuddin. Saya pikir tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat juga ya. Baik, terima kasih banyak. Artinya kita sudah mendengarkan 8 orang narasumber dan juga 2 orang penganggap. Banyak hal yang sudah disampaikan. Pada intinya sebenarnya semua sepakat untuk direvisi dengan catatan-catatan. Dan tentu ada juga yang mempertanyakan bahwa terkait dengan bagaimana implementasi atau perlu kajian yang lebih mendalam terkait rencana undang-undang ini akan direvisi, undang-undang PA ini akan direvisi atau akan dilanjutkan kembali. Pak, pasti tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Aceh, bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Dan bagaimana juga strategi untuk membuat atau cara kita memperjuangkan, kalau ini jadi untuk diperjuangkan. Nampaknya memang jadi untuk diperjuangkan ya, karena udah masuk DPR ya. Nah, oleh karena itu kita masih punya cukup banyak waktu, Bapak Ibu.
Silahkan kami buka sesi pertanyaan dan ditujukan langsung khusus kepada narasumber atau penanggap yang ingin jawaban Bapak Ibu dijawab. Tolong pertanyaannya langsung satu orang satu saja, dan kemudian singkat, padat, dan jelas. Disampaikan kepada siapa ingin dijawab. Silakan. Raise hand aja, Ya, Pak. raise hand boleh, langsung buka kamera dan bertanya juga, silakan. Silakan Bapak Ibu. Saya tanya Bu ya, saya dari Seattle. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini eye opening bagi saya, karena saya ini bukan orang politik dan saya ini sudah terlalu lama meninggalkan Indonesia, Aceh. Banyak hal yang kami dengar yang bertentangan, tapi malam ini sudah ada sebuah kejelasan. Pertanyaan saya tentunya, rasanya kesannya itu seperti kita dancing with the devil. Jadi apa yang dijanjikan itu tidak pernah diberikan secara penuh. Jadi pertanyaan saya begini, dulu itu kita ada bargaining chip, GAM, ketika kita berunding dengan Indonesia. Sekarang bargaining chip kita ini apa sekarang? Kalau kita berdiskusi dengan pihak Indonesia, mereka tidak menggubris. Apa yang bisa kita lakukan? Mohon jawab. Terima kasih. Pak Adron, ada yang ingin ditujukan? Dijawab oleh siapa? Siapa yang bisa menjawab itu? Oke, karena kan banyak sekali narasumber gitu ya, jadi kalau ada yang dituju secara khusus kan lebih baik. Baik, kalau tidak ada, Pak Adron tidak menunjukkan kepada siapa. Pertanyaannya silakan, Bapak-bapak ingin menjawab, siapa yang ingin menjawab pertanyaan Pak Adron? Karena dari sesi ini tidak ada ibu-ibu ya. Mungkin Pak Nurlif bisa jawab. Oke, Pak Nurlif. Pak Nurlif, silakan. Permintaan secara khusus, mungkin juga nanti ditambah oleh Pak Kemal juga, silakan, nggak apa-apa. Silakan, Pak Nurlif. Masih join? Ya. Ya, silakan. Nah, yang ditanyakan apa kira-kira ya? Bargaining chip-nya. Kalau dulu kan ada GAM, ada Helsinki dan lain sebagainya sebagai bargaining chip-nya kita untuk negosiasi. Karena negosiasi kan harus ada apa yang kita ingin tawarkan dan lain sebagainya kan? Gitu Pak. Nah sekarang kita punya bargaining chip-nya nggak gitu. Kalau nggak ada, seperti apa? Kalau masih ada seperti apa? Silakan Pak. Saya kira saya tidak menafikan bahwa dulu karena ada situasi dan kondisi di Aceh seperti itu, akhirnya sepakat untuk hadir dalam sebuah perundingan yang menghasilkan MOU di Helsinki. Gitu. Nah, saya kira itu sudah berjalan dan yang penting sekarang adalah bagaimana menjaga trust. Gitu. Jangan sampai antara apa yang sudah kita lakukan dengan apa yang sudah kita sepakati ada distrust. Gitu. Nah, trust ini penting, gitu. Sehingga itu membuka peluang untuk kita bisa menyempurnakan apa yang kita anggap masih perlu kita perbaiki untuk yang lebih baik begitu. Saya kira trust ini juga menjadi alat alat untuk membangun bargaining dalam rangka menyempurnakan apa yang masih menjadi kehendak dari kedua belah pihak. Intinya menurut saya adalah apa yang sudah ada itu jangan sampai terdegradasi. Ya, apa yang sudah diatur dalam dalam undang-undang jangan sampai ada yang terdegradasi. Sebaliknya, kita juga berharap apa yang masih kurang dari pengaturan dalam undang-undang itu perlu disempurnakan. Sehingga itu menjadi sebuah kepastian hukum. Nah, lebih dari itu menurut saya adalah apa yang disampaikan oleh kawan-kawan sebelumnya, perlu ada sebuah kesepakatan di daerah juga. Bagaimana kita mengimplementasikan ini di daerah dengan baik. Saya justru menginginkan begini, Bu Moderator. Ini kita bersyukur yang ikut berperan aktif dalam membuat undang-undang pemerintahan Aceh itu kemarin, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, kemudian yang ikut dalam perundingan di Helsinki, kemudian yang mengatur narasi-narasi dalam MOU itu orangnya masih sehat, masih ada. Saya nggak bisa membayangkan suatu saat kalau yang ikut berperan serta melahirkan MOU, kemudian melahirkan undang-undang ini sudah tidak ada, saya khawatir.
Sekarang saja implementasinya undang-undang ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Bayangkan suatu saat kalau yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan undang-undang ini di daerah tidak memahami roh dari undang-undang ini, asbabun nuzul dari undang-undang ini. Bahkan mungkin saja ada yang berpandangan begini, siapapun yang akan menjadi pejabat-pejabat penting di Aceh, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, salah satu materi yang menjadi fit proper testnya adalah Undang-Undang nomor 11 ini. Ya, karena ini yang menjadi pijakan dalam rangka membuat kebijakan-kebijakan, dalam rangka membuat perencanaan-perencanaan yang landasannya adalah undang-undang ini. Bagaimana kalau orang-orang yang kemudian tidak memahami undang-undang ini, tidak paham asal usul undang-undang ini, tidak paham asbabun nuzulnya, tidak paham rohnya, kemudian membacanya pun tidak, dan itu yang menjadi kekhawatiran saya dalam rangka membuat kebijakan-kebijakan ke depan. Nah, oleh karena itu saya kira sebagaimana yang disampaikan oleh kawan-kawan sebelumnya, di samping kita ingin undang-undang ini bisa dilaksanakan dengan kepastian hukum yang jelas, tapi pelaksana undang-undang ini juga di daerah harus paham betul apa yang menjadi roh dari undang-undang ini, apa yang menjadi asbabun nuzul, dan apa tujuan dari undang-undang yang kita buat ini. Nah, itu saya kira penting karena ini bukan soal gampang. Ini bukan hal gampang kita bisa berunding, kemudian kita bisa menghasilkan sebuah undang-undang yang sifatnya leg spesialis. Nah, saya kira itu yang menjadi tugas kita, meyakinkan semua kita ini bahwa boleh saja undang-undang ini kita sepakati untuk ada perubahan, terutama terhadap bagian-bagian yang pasal-pasalnya mengatur sumber pembiayaan pembangunan untuk masyarakat Aceh, untuk Aceh gitu. Nah, ini penting gitu. Saya kira itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Nurlis jawabannya. Pak Kemal, ada tanggapan atau nanti aja sekalian sebagai akademisi, nanti aja sekalian ya, nggak apa-apa ya, setelah pertanyaan sebelum kita tutup nanti Pak Kemal mohon analisis keseluruhan ya terkait dengan jawaban-pertanyaan. Saya persilakan selanjutnya. Terima kasih, Ibu. Ya, silakan. Dengan siapa? Izin, Bu, nama saya Badri Hasan, dosen UIN Arandiri Banda Aceh. Ya, ditujukan ke siapa Pak? Silakan. Ada khusus? Mungkin saya teringat ini ada Bang Farhan Hamid, mungkin yang pernah punya pengalaman di DPR, juga khususnya yang ada di DPD, mungkin Pak Abla Putih, mungkin Pak Nazar juga boleh tanggapi sedikit ini, Bu. Ya, silakan. Terima kasih banyak atas kesempatannya orang tua kita semua di sini, para tokoh Aceh yang sudah berpikir untuk kebaikan Aceh. Jadi saya di sini beberapa waktu pernah juga diminta oleh media untuk menanggapi tentang revisi UPA ini. Ya, saya memberikan tanggapan. Di situ salah satunya saya bilang dalam hal berkaitan dengan Aceh itu mungkin perlu. Bisa pertanyaannya Pak, biar ada waktu untuk saudara-saudara yang lain. Boleh. Nah, ya, silakan, boleh. Ya. Saya mulai dengan poin 112 di MOU Helsinki yang mengatakan yang berkaitan dengan Aceh itu perlu berkonsultasi dengan pemerintah Aceh. Itu secara khusus dan tentunya masyarakat di sini. Kemudian isu tentang masalah revisi UPA ini itu datang dari DPR. Ini bagaimana pandangan Bapak Ibu yang ada di DPR terhadap revisi ini? Terkesan ide itu semua dari pemerintah pusat, sedangkan berkaitan dengan Aceh itu yang bersifat leg spesialis. Ini hari ini kita disibukkan semua bahwa revisi UPA itu penting atau tidak. Kan lucu ini, bola dari pusat bukan dari kita. Oke, baik. Ini. Oke ya Pak ya. Terima kasih, mohon ya, ditanggapi. Terima kasih banyak Pak Badri pertanyaannya ya. Ini membuka juga ya informasi kepada yang lain. Tadi ada informasi ya. Terima kasih. Saya persilahkan siapa tadi yang diminta ya? Mungkin nggak apa-apa ya, Pak siapa? Farhan mungkin atau nanti dilengkapi dengan Pak Abdullah Putih. Silakan memberi tanggapan berdasarkan pengalaman. Ini permintaan khusus Pak ya gitu. Oke, baik. Membahagiakan masyarakat itu penting Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah ini sesi saya mestinya nanti malam. Ya, Jadi Badri nanti malam ikut penuh juga, ya. Biar kita bertemu lagi. Saya juga sebenarnya tadi saya juga ingin merespon penanya pertama ya. Apa bargaining chips-nya sekarang ini kan begitu. Kalau saya sih simple ya. Kalau dulu bargaining chip-nya GAM. GAM is a part of Aceh people gitu ya. Tapi kalau sekarang itu seluruh masyarakat Aceh. Chipnya itu seluruh masyarakat Aceh. Jadi jangan pernah ragu lah. Hanya bagaimana mengelola agar persatuan itu diperkuat. Ya, kesatuan dan persatuan masyarakat Aceh diperkuat oleh semua lapisan masyarakat. Dirijennya seperti tadi Pak Mustafa katakan mesti ada. Dan itu bukan PP Tim dirijennya, bukan Pak Mustafa, bukan Pak Sofyan Jalil, bukan saya, bukan Pak Nurlif, bukan kita masing-bermasing. Tetapi dirijennya itulah pemerintahan Aceh. Pemerintahan Aceh itu adalah pemerintah Aceh, gubernur dan jajaran, serta DPR. Senang sekali saya tadi saudaraku Pak Dahlan itu bisa amat jernih cara berpikirnya. Ini mudah-mudahan bisa dikelola dengan baik untuk memulai ya, sebuah orkestra yang disebutkan tadi, memulainya dari Aceh, melibatkan semua unsur seperti pada hari ini. Jadi untuk penanya pertama siapa namanya tadi sudah lama meninggalkan Aceh, meninggalkan Indonesia. Pak Adron ya. Jadi bargaining chip kita ke depan itulah seluruh masyarakat Aceh. Ya, mungkin bisa lebih kuat dari posisi menjelang Helsinki karena sudah ada dasar pijakan. Kemudian untuk Saudara Badri ya, ini memang kita agak dilematis untuk menyelesaikan ini secara baik. Ya, kalau tadi kalau kita gunakan istilah pendek, maunya untuk hal-hal seperti ini janganlah Jakarta inisiatif begitu ya. Semestinya itu Aceh inisiatif. Nah, tetapi menurut saya Aceh inisiatif itu jarang muncul sebelum ada yang mengetuk gitu. Ada pemanasnya. Nah, jadi ini tim ahli ataupun badan legislasi DPR, lalu ada mungkin semacam badan keahlian di DPR yang dari organisasi kesekjenan DPR, itu mereka sudah mulai mengetuk. Lalu kita sekarang kan mulai bergerak. Kira-kira 2 bulan yang lalu ada teman-teman mahasiswa Aceh Bansigomdunya itu juga menyelenggarakan webinar seperti ini dalam skala yang lebih kecil. Sekarang disambut oleh Taman Iskandar Muda, skalanya lebih besar. Saya berharap 1-2 bulan ke depan ini sudah menjadi bola yang diambil alih oleh pemerintahan Aceh. Jangan tiap-tiap elemen itu menyurati DPR RI, minta ini yang diubah, minta itu yang diubah, itu keliru, sangat keliru itu. Kalau saya dengar gubernur sudah menyampaikan surat minta supaya pasal keuangan otonomi khusus itu saja yang diurus, itu tolonglah teman-teman tegur gubernur itu, keliru sekali dia itu, amat sangat keliru. Jadi tidak tahu bagaimana memperjuangkan sesuatu dengan cara yang baik gitu ya, dan dengan cara yang lebih bermartabat. Cara-cara seperti itu bukan saja kurang baik bagi kepentingan publik, tetapi juga tidak bermartabat bagi Aceh. Mungkin itu dulu, sampai ketemu nanti malam. Baik, terima kasih Pak Farhan ya, semoga sehat selalu Pak. Baik, silakan. Amin. Saya mohon jawaban dari Pak Abdullah Putih, mungkin 1-2 menit, silakan Pak Abdullah Putih. Sebelum nanti kita akan lanjut dengan narasumber Pak Sofyan Jalil yang baru bergabung. Pak Abdullah Putih, silakan. Baik. Saya setuju dengan Pak Farhan tadi ya. Jadi orkestra ini sebetulnya harus dipimpin oleh ayahnya orang Aceh, yaitu gubernur. Dan ibunya orang Aceh, yaitu DPRA gitu ya. Nah, untuk itu semua, ya orang-orang yang sudah di Jakarta kayak Pak Farhan yang sudah malam melintang, itu perlu dipakai gitu ya. Dan itu semua menurut saya proses kita membuat sebuah undang-undang, karena itu politik, tidak pernah lepas apa yang disebut dengan lobby. Sekali lobby, ya. Jadi kalau lobby tidak ada, apapun kita bisa kalah total. Anggota DPR kita cuma berapa? Dan lobby sekarang, barangkali mohon maaf saya juga menyampaikan Pak ya, Bu ya, kita suka tidak suka harus mau menyatakan Indonesia ini adalah sebuah negara dengan kebudayaan tanda petik Jawa yang sangat intens.
Budaya Jawa ini budaya yang dimana kita harus mendekati yang namanya penguasa, Pak. Kalau kita bisa mendekati penguasa, semua itu undang-undang bisa jalan dengan baik. Kalau itu tidak, kita barangkali saya tunjukkan contoh. Bagaimana provinsi-provinsi tertentu yang kecil, tapi dia tidak otonomi khusus, tapi dia melenggang dan luar biasa. Kita Aceh dengan sejarah yang begitu besar, dengan berbagai sumbangan Aceh. Hari ini seperti nggak dilihat. Sekarang mau dibikin kereta api di Kalimantan penuh, tapi kereta api Aceh cuma dibuat cuma 2 kilo satu hari, satu tahun. Ini semua karena kita nggak melakukan lobby-lobby. Jadi itu menurut saya, siapapun di Aceh, orang tua kita, ini jangan lupakan. Kita tidak bisa bicara 2x2 kalau politik. Kita harus bicara 2x2 10. Dan itu semuanya pada lobby. Dan lobby-lobby ini selama ini saya lihat diperankan oleh teman-teman Jakarta. Itu sebenarnya bagus karena nggak ada perankan lain. Mestinya ini memang pemerintah Aceh. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, saran yang luar biasa ya. Jadi nggak boleh saling chat-chatting ya. Harus sama-sama berjuang. Bu Umay. Oke, baik, Bu Umay, Pak. Bu Umay. Ya, saya persilahkan. Baik, Pak Surya. Terima kasih sudah ada dalam catatan. Bapak Ibu, Ya, kita tunda sejenak tanya jawab. Kita persilahkan Pak Sofyan Jalil. Kami persilahkan Pak Sofyan Jalil. Pandangan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aduh, pertama mohon maaf sekali saya engage dengan beberapa acara tadi, baru bisa join dengan Pak Zoom ini baru sekitar mungkin 15 menit yang lalu. Saya mendengar beberapa komen, termasuk komen Pak Farhan dan Pak Abdullah Putih. Tapi spirit yang dibahas pada hari ini bisa saya duga apakah perlu kita ubah undang-undang pemerintahan Aceh. Ya. Tentang perlu atau tidak perlu, saya pikir tentu teman-teman yang aktif di Aceh, pemerintah daerah, DPRA, dan juga para anggota DPR yang mewakili Aceh yang bisa merasakan denyut nadi yang berkembang di Aceh. Nah, apakah perlu atau tidak perlu? Jika dianggap perlu dan itu kemudian memberikan nilai tambah yang lebih baik kepada Aceh, barangkali itu harus kita perjuangkan. Tapi sebaliknya, ini sangat tergantung konstelasi nanti. Apakah kemudian kita berubah ke arah yang lebih baik, ya, atau tetap, atau ke arah yang lebih disadvantage untuk Aceh. Itu harus dilihat dan di-exercise scenario-nya. Kalau perubahan ini akan membuat nilai tambah yang lebih baik kepada Aceh, let's do it. Tapi kalau hasilnya so-so, barangkali tenaga kita banyak sekali habis, hasilnya tidak signifikan. Apalagi kemudian kalau konstelasi politik demikian rupa, kemudian hasilnya menjadi adverse terhadap dibandingkan dengan undang-undang yang ada sekarang, barangkali perlu kita pikirkan ulang. Oleh sebab itu yang cerita Pak Farhan tadi, mungkin kita perlu bikin sebuah tim pemikir 2-3 orang untuk mengeksersis segala opsi yang ada. Persoalan lain adalah kapan? Apakah sekarang sebelum berakhirnya pemerintahan Jokowi 2024 atau pasca 2024? Kalau menjelang 2024 mungkin agenda politik nasional itu tidak terlalu mendukung karena menjelang pemilu, menjelang pilpres, menjelang pilkada serentak dan lain-lain di samping, kemudian pemerintah Jokowi lebih fokus kepada beberapa agenda yang merupakan prioritas beliau dan akan menjadi legasi dari pemerintah Pak Jokowi. Masalah ini dari sisi pandangan saya yang saya melihat misalnya itu rasanya sih belum mendapatkan atau tidak akan mendapatkan, bukan tidak akan ya, sulit mendapatkan atensi dari Presiden. Karena Presiden kita tahu legasinya adalah ingin menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional, jangan sampai mangkrak. Jalan tol Aceh sampai ke Lampung,
kalaupun tidak selesai jalan tol, jika maksimum selesai semua, jika tidak maksimum lahan jadi, di tengah-tengahnya mungkin akan dibikin tetap jalan tol, tapi mungkin masih satu lajur, ya, yang nanti lajur yang sama di-share karena Pak Jokowi tidak mau meninggalkan legacy yang jadi oleh pemerintah berikutnya. Mungkin belum tahu siapa yang akan jadi presiden berikutnya. Barangkali konstelasi politiknya seperti itu. Kemudian untuk mempush agenda perubahan UPA pada periode sampai 2024 mungkin agak berat. Ya, saya tahu misalnya, tapi saya tidak tahu pasti bagaimana misalnya sejauh mana inisiatif DPR. Inisiatif DPR itu sangat tergantung bagaimana lobby-lobby dan partai politik di DPR. Kemudian saya tidak tahu ya, tapi feeling saya rasanya lobby-lobby kita ya kan dengan konstelasi politik seperti sekarang ini, Nasdem dari Aceh tidak ada orangnya, kemudian orang-orang atau partai-partai yang dekat dengan barangkali tidak ada perwakilan gitu ya. Karena bagaimanapun pengalamannya selama ini kan bola ini siapa yang dorong gitu kan, mesin siapa yang dorong. Kemudian nih kalau misalnya pasca 2024 ini sangat tergantung konstelasi siapa menang presiden, siapa yang akan menang pemilu yang akan datang. Kalau bisa memang ya kan politik yang smart yaitu ride the tide. Kalau kita bisa baca ombaknya kemana, maka kita naik di atas ombak tersebut. Di masa yang lalu kita ini ada kecenderungan tidak bisa membaca arah ombak, ya kan? Ombak ke timur kita mengarah ke barat. Ini agak repot, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, kemudian masalah lain pengalaman di apa yang saya dengar, misalnya kekecewaan dalam otonomi khusus, terutama pemanfaatan dana otsus, baik di Aceh maupun di Papua. Rasanya dana otsus tidak well spent, tidak mencapaikan target seperti yang diharapkan, sehingga dana otsus yang besar itu tidak memberikan dampak kesejahteraan yang besar. Ya, itu terjadi di Papua, terjadi di Aceh, sehingga ada isu yaitu kalaupun otsus diperpanjang nanti dengan sistem seperti DAK, ya. Jadi programnya yang dibiayai, bukan dananya. Atau sebagian dibiayai dana, sebagian dibiayai program. Sehingga lebih well targeted. Seperti yang sekarang dilaksanakan dalam otsus Papua. Otsus Papua waktu itu ada drive ya, dari pemerintah. Walaupun sekarang saya tidak tahu karena tidak ikut rakor-rakor Polkam, kenapa tidak bergerak seperti yang diharapkan waktu buat RUU. Barangkali itu Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama ayo kita analisis plus minusnya, kalau itu menciptakan added value yang lebih banyak untuk Aceh, oke. Kemudian masalah lagi yang dilihat dari Jakarta, apa? Yang kalau misalnya concern Jakarta kita bisa address dalam rangka perubahan undang-undang ini, saya pikir pemerintah pusat akan mendukung. Tetapi kalau concern Jakarta tidak menjadi agenda utama dalam perubahan undang-undang ini, mungkin agak sulit kita dorong. Barangkali itu pandangan saya secara selintas. Mohon maaf sekali tadi tidak bisa ikut karena ini, dan nanti malam juga kebetulan saya udah janji ada kawan yang menikah dan beliau telepon secara spesifik sehingga saya harus hadir di acara pernikahan anak beliau ini. Barangkali itu Ibu Moderator, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Sofyan atas pendapatnya, pandangannya. Tentu ini akan memberikan pertimbangan-pertimbangan bagaimana cara memperjuangkan undang-undang PA ini kalau ingin diubah, dan apakah memungkinkan atau tidak memungkinkan, dan kemudian apakah kita cukup amunisinya seperti itu, dan kemudian jika diperlukan kajian, tentu perlu kajian ya harus dilakukan secara bersama karena ini memang untuk Aceh, bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Tapi saya juga sangat sependapat ya, konstelasi politik memang harus dipikirkan, harus dilihat matang-matang.
agar perjuangan jangan kita ke kanan, jangan hasilnya ke kiri, kira-kira kayak gitu. Oke, baik. Waktu kita saat ini jam 7:15. Apakah masih ada pertanyaan? Mungkin satu orang lagi, tapi singkat dan padat saja. Saudara moderator, boleh nggak saya sedikit aja? Oh, silakan Pak. Ada presiden yang bagus kemarin, begitu ini akan diikuti oleh presiden berikutnya. Presiden waktu pemilihan kedua Pak Jokowi, ya kan? Begitu Pak Jokowi terpilih dan kemudian beliau melihat daerah mana the big supporter kepada pemilihan Pak Jokowi, ya. Lantas Presiden memanggil seluruh gubernur, seluruh bupati daerah-daerah yang mendukung Presiden dan di mana Presiden menang besar. Kemudian Presiden tanya apa yang bisa pemerintah percepat pembangunan di sana, sehingga keluar Inpres ada proyek-proyek yang mendapatkan the highest priority di daerah tersebut. Misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, dan lain-lain. Artinya di masa yang akan datang, presiden ini akan diikuti oleh presiden berikutnya. Oleh sebab itu penting sekali membaca arah angin kalau bicara dari segi politik. Arah angin kalau setelah 2024, ya jangan sampai kita naik ombak yang keliru. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kita berlanjut ke pertanyaan. Masih ada satu orang lagi bisa pertanyaannya, waktunya cukup, silakan. Tapi pertanyaannya singkat dan padat saja. Kalau tidak ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Jepang. Jadi untuk apa namanya, saya rasa ini karena memang waktu sangat singkat yang diberikan. Diri, Pak. Ya, nama saya Mawardi Abdurrahman. Saya ada di Jepang sekarang. Jadi saya ingin tegaskan dan kemudian dari dari yang saya dengar dari semua narasumber maupun pengamat kita tadi, memang kalau saya melihat sebelum ini terlambat, saya merasa ini sudah sangat terlambat karena saya lihat tokoh-tokoh yang mengambil keputusan kemarin itu sudah banyak juga yang meninggal. Saya pikir sebelum Mati Antasari itu meninggal itu segera untuk duduk kembali untuk menyelesaikan masalah poin-poin yang belum ini. Kalau tidak, saya sangat sangat pesimis ini akan terus berlanjut. Dan saya takut karena Aceh itu bisa belajar dari sejarah, tidak lebih dari 20 tahun sekali itu akan terjadi pemberontakan baru. Saya pikir pemerintah ini dan tokoh-tokoh kita yang duduk di sini juga harus memperhatikan. Pertanyaan saya kepada dokter itu, ketika dia sudah tidak ada power lagi, baru dia mengatakan seperti itu. Jadi saya maunya sekarang itu tokoh-tokoh yang masuk hidup itu ayo duduk kembali untuk ini menyelesaikan masalah itu. Saya pikir itu yang mungkin yang saya sarankan supaya tidak terjadi pemberontakan baru. Itu mungkin dari saya itu saja dulu. Bapak ada ingin dijawab oleh siapa kira-kira ada? Saya rasa saya rasa ini yang mau yang saya mungkin Dr. Zaini Abdullah boleh menjawab ini karena beliau adalah salah satu deklarator daripada ada Aceh Merdeka, kemudian juga tim runding dari. Baik Pak, baik. Lanjut, boleh. Terima kasih Bu moderator. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya persilakan Bapak Zaini Abdullah, silakan untuk memberi komentar atau pandangan terkait dengan pertanyaan, bukan pertanyaan sih ya, keinginan ya, gitu ya. Keinginan dan juga membentuk tanggapan. Betul, keinginan kami. Ya. Silakan Pak Zaini, masih join? Halo. Halo, kalau tidak Pak Nazar juga boleh, silakan. Terima kasih. Saya pertama ingin mungkin ini informasi juga kepada Pak Sofyan Jalil dan seluruh narasumber di sini. Jadi ini mengenai rencana revisi pertama ya, undang-undang ini kita sudah hampir sepakat walaupun hanya di forum kecil ini, tapi ini karena orang-orang sangat penting di dalamnya, bahwa jika akan dirubah bersyarat seperti ini kita sudah sepakat. Tapi saya ingin sampaikan begini, ini Pak Sofyan Jalil
memang ini sudah ada naskah akademiknya dari tahun 2020 dari Sekjen DPR RI. Jadi kita harus siap, dan mereka sudah lakukan survei termasuk ke pakar, mereka wawancara, jadi ada potensi perubahan. Jangan nanti tiba-tiba direvisi jadi respon sosial yang negatif dan jadi masalah baru. Jadi memungkinkan juga itu akan dirubah sebelum Pilpres atau bisa setelahnya. Artinya kita harus siap lebih cepat, apalagi ini mumpung tokoh-tokoh yang pernah terlibat merumuskan draft UPA, perundingan Helsinki, sebagian besar masih sehat. Ini menjadi penting. Satu, yang kedua untuk kawan-kawan semua, untuk kita semua, bahwa saya berpijak dari pengalaman dari Indatu, kita turun-temurun, perang dari masa ke masa, kita mulai harus berpikir dengan jumlah pengorbanan yang tidak terlalu besar, tapi hasilnya harus lebih besar. Kita selama ini kan di Aceh, dari segi histori pemberontakan, perlawanan, kita kan mirip-mirip Mongolia di masa lalu. Dia hebat secara militer, menguasai, tapi administrasi, strategi politik dikuasai orang, ujungnya dia tetap kalah. Dan suka marah-marah, ujungnya tetap kalah. Maka kekurangan kita sudah paham semua, negosiasi di lobby. Jadi brand management menjadi lebih penting untuk ke depan, dan itu menjadi ship untuk negotiation dengan peristiwa apapun ke depan untuk kepentingan Aceh. Seperti dikatakan Pak Abdullah Putih dan kawan-kawan semua, ada daerah yang tidak perlu berperang dapat dana lebih besar. Maka saya menyebut dana otonomi khusus Aceh itu 20 tahun misalnya 100 triliun lebih, itu tidak besar dari segi pengorbanan Aceh yang kita lakukan, tidak besar. Tidak besar itu. Orang Kalimantan dapat satu ibu kota saja dia udah berapa kali lipat dari kita. Dan ya itu contoh. Ya, yang berikutnya, jadi kita kesimpulannya forum ini mudah-mudahan menjadi pendorong untuk mendesain persiapan untuk pengawalan potensi perubahan, karena kemungkinan besar akan terjadi, Pak Sofyan dan semua kawan-kawan. Jadi supaya kita tidak terlambat, mungkin data mereka masih bersifat konfidensial, tetapi pasti kan tidak bisa ditahan juga, ada yang lepas keluar. Jadi kita juga ikut terus memantau dengan tujuan untuk kepentingan Aceh. Tentu kita tidak bisa semuanya membicarakan di forum online ini, harus kita duduk di darat. Supaya semua data kita berikan, apa yang harus kita kawal, begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Nazar. Baik, untuk 1 menit ya Pak ya, atau 2 menit paling lama ya, karena waktu kita. Ya, terima kasih Pak, silakan. Terima kasih Pak. Silakan Pak Dahlan, silakan. Oke, mumpung yang terhormat Pak Sofyan masih bergabung gitu kan. Saya yang pertama ingin protes dulu ini sama Pak Sofyan. Perpres pertanahan itu 2016 ditandatangani, kalau nggak salah saya, oleh Pak Presiden. Perpres nomor 23 tahun 2015 tentang pengalihan Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Badan Pertanahan Kabupaten Kota itu menjadi perangkat Aceh. Langsung di dalam perpres tersebut disebutkan bahwa ketua timnya itu Bapak Menteri Agraria, Bapak Menteri ATR. Dan waktunya itu 6 bulan transisinya itu. Tapi dari 2015 sekarang udah 2020. Itu satu hal. Nah, ini terkait dengan tema kita tadi gitu. Saya ingin mengatakan demikian. Seperti ini. Ada prasyarat mutlak yang harus dipenuhi, yaitu persatuan keacehan. Nah, syarat mutlak ini baru terpenuhi ketika kita tidak saling menegasikan. Nah, untuk tidak saling menegasikan, mendialogkan ini secara terbuka dengan superioritas kita keacehan itu. Kalau kita lihat di substansi Undang-Undang 11 tahun 2006, itu pasal 7 dan pasal 8 itu pokok itu. Pasal 8 itu. Kalau kembali ke kehendak politik perdamaian untuk MOU Helsinki, itu adalah bab tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh, di mana Aceh itu berwenang dalam semua sektor publik bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan. Sektor publik, administrasi sipil dan peradilan, semua sektor.
Nah, di pasal 7 ditegaskan hal itu di dalam Undang-Undang 11 tahun 2006 bahwa Aceh itu berwenang dalam semua sektor publik gitu. Kecuali kewenangan pemerintah dengan standar norma prosedur. Ini yang harus diperjelas. Makanya tadi dari awal saya menekankan soal demarkasi itu. Yang kedua itu pasal 8. Pasal 8 jelas disebutkan. Itu juga menjadi prinsip yang diadop langsung di dalam MOU Helsinki. Soal bahwa perjanjian internasional terkait dengan Aceh itu harus dengan persetujuan pemerintah Aceh. Undang-undang yang dihasilkan oleh pemerintah Republik Indonesia, oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara dengan DPR RI, itu harus dengan persetujuan DPR Aceh. Begitu juga dengan kebijakan administratif, itu harus dengan persetujuan kepala pemerintah Aceh. Itu di Undang-Undang 11 juga demikian. Nah, prakteknya substansi yang tadi di awal kita diskusikan dalam konteks implementasi hari ini, hal-hal yang substansi yang sudah diatur dari kehendak politik damai tadi, dan juga undang-undang yang sudah ada, Undang-Undang 11 tahun 2006, dikalahkan oleh hal-hal yang tidak substantif, oleh tool dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama, itu adalah gubernur itu bertindak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Maka semuanya pasti akan nurut. Maka demarkasi itu yang harus diperjelas. Begitu juga dengan DPRA. Pemerintah Aceh misalnya hari ini gubernur dengan DPRA, dengan nomenklatur DPRA, tetap dalam kacamata Jakarta, itu adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah, di bawah Kemendagri. Rumputnya rumput eksekutif gitu. Nah, kemudian ada banyak tool terkait dengan Permendagri dan permen-permen yang lain yang mengatur hal-hal yang teknis, bicara sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga berbagai nomenklatur yang lain. Sehingga apa? Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, praktis yang digunakan oleh birokrasi penyelenggaraan pemerintahan itu undang-undang Pemda. Plus dengan permen-permen yang lain gitu. Oke, Pak. Semangatnya ketika kita bicara tadi perubahan UUPA harus kembali kepada ruh dasar tadi. Semangatnya adalah semangat resolusi konflik, semangat untuk membuat Aceh itu sesuai dengan basis historis sejarah perjuangannya, itu kembali pada posisi di mana Aceh akan mengurus rumah tangganya sendiri dengan caranya. Gitu. Kita sepakat dengan 4 prinsip pilar kebangsaan gitu, dalam konteks bernegara dengan republik. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Tapi secara kewenangan harus ada garis demarkasi. Gitu. Karena konstitusi dasar kita memberikan ruang akan ruang-ruang satuan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat istimewa dan khusus. Kalau enggak akan sama dengan pemerintahan di daerah lain. Dan apa yang dikhawatirkan tadi, apalagi di tengah persoalan objektif hari ini, di tengah persoalan harapan publik, harapan masyarakat, harapan anak-anak muda ketika melihat masa depan yang semakin gelap terhadap baik dalam narasi besar tentang cita-cita superioritas tadi maupun dalam konteks praktek ekonomi kesejahteraan. Kalau ini nggak semakin nampak ya akan membuyarkan semuanya gitu. Dan kita akan kembali ke awal. Oke, Pak. Terima kasih Pak Dahlan atas kami DPR hari ini, DPR Aceh sudah mencoba melis itu semua, mencoba juga mengajak Pak Gubernur membuat tim kecil segala macam. Tapi harapannya kami berharap sekali kepada senior-senior kami, orang tua kami, para pakar yang hadir termasuk dalam ruang virtual pada sore hari ini, adalah bagaimana memastikan persatuan, menempatkan keacehan, menempatkan cita-cita besar keacehan, gitu. Sebagaimana dengan pengorbanan di masa lalu yang sudah dilakukan oleh orang tua kita, indatu kita itu menjadi prasyarat utamanya. Terima kasih. Dengan tidak menegasikan satu sama lain. Semua punya kontribusi untuk itu. Gitu. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dahlan ya. Semoga harapannya bisa tercapai gitu ya. Baik, kita masih punya beberapa menit lagi. Saya minta kesediaan atau mohon kesediaan Kemal, Pak Kemal. Halo Pak Kemal, bisa mencoba untuk melihat berdasarkan analisis mungkin akademis sedikit. Silakan Pak Kemal, 2 menit. Waktu saya sangat pendek, tapi gini, kalau saya ingin diberikan ruang konklusif tentang diskusi hari ini, UUPA itu memang kira-kira wajib diubah, maksudnya wajib direvisi, karena ada banyak kelemahan-kelemahan yang sudah terjadi. Belum lagi juga
dari proses judicial review ada beberapa pasal yang akhirnya sudah mati, ya termasuk pasal yang kemudian diajukan oleh Pak Abdul Putih itu pasal 67 sehingga akhirnya juga dicopot dari UPA. Jadi ada banyak hal yang harus kita lakukan demi penguatan UPA sendiri ya. Tapi saya lagi-lagi ini juga mengharapkan ada apa ya, ada sikap elegan ya. Jadi ketua DPRA ya, ada mentua saya sepakat dengan prinsip penguatannya, saya sepakat, tapi gramatologi cara ungkap kita dengan Jakarta itu harus lebih baik, karena insya Allah kalau model begini dilakukan insya Allah tidak akan berhasil. Karena apa? Akhirnya tersentak kepada hal yang sifatnya tidak substansial, tapi cara ungkap. Dan begini Pak Ketua DPRA ya, Adinda, emang diberikan kekuasaan, hanya diberikan kekuasaan mutlak. Tetapi kan ada ruang hari kan, ini saya kira kita bicara sesama Aceh itu, makanya bahasa berbeda. Oh ya, oke. Saya juga bisa main sangat baik kalau di Jakarta. Ya. Makanya saya sepakat aja di ruang. Ada orang lain Pak Kemal hari ini yang kita bicara gitu. Beda ketika saya juga. Baik Pak Dahlan. Tapi kita perlu bicara dengan detail aja gitu. Biar ruhnya tidak hilang. Gini, ya. Kalau tentang pembedah semangat saya sepakat kali. Lebih keras ya, ini oke. Tapi gini, ada art of diplomasi yang harus dilakukan dan detail-detail yang harus dikuasai. Pasti. Contoh di UPA itu pasal 7 ayat 2 nggak dibaca tadi oleh Adinda. Ini kan ada 6 kewenangan pusat itu. Kalau diberikan semua sudah merdeka aja. Nah, hal-hal dan sebenarnya 6 hal yang dikecualikan itu pun juga sebagian sudah diberikan kewenangan ke Aceh. Yang penting kita lakukan adalah memaksimalisasi dari kewenangan ini. Dan jangan lupa, ya, Aceh itu memang suka sekali ngomong politik, too much politik. Tapi coba bedah UPA itu. Pasal tentang pengelolaan keuangan itu hanya 6 pasal, bab 12, 154 sampai 161. Intinya apa? Ada banyak penguatan economic governance yang harus dilakukan juga sekarang. Termasuk bagi saya adalah ini kita memperkuat tentang bagaimana implementasi otonomi khusus ini tidak menjadi peng meramin, peng icok kemudian menjadi dana korupsi, tapi kemudian peng amanah yang kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan. Nah, ruang-ruang itulah yang kemudian harus kita injeksi lebih kuat sehingga Aceh yang lebih baik itu terjadi dan harus dilakukan segera. Karena jangan tunggu sampai 5 tahun ke depan. Karena kalau sampai 5 tahun ke depan kita tetap lakukan, saya pikir pekatan kita sama. Jadi perilaku tentang pengelolaan dana OTS ini juga masih buruk dan itu yang harus diubah melalui tentang evaluasi, perbaikan, implementasi, evaluasi dan monitoringnya. Saya pikir itu Bu, memang waktu yang sangat. Baik, terima kasih banyak Pak Kemal atas insight-nya ya, maksudnya menyimpulkan siapa harusnya ya, seperti itu ya. Jadi memang secara umum mungkin kita bisa nanti akan dilanjutkan ya kesimpulannya di akhir diskusi atau FGD nanti malam ya dengan tema UUPA apakah diperlukan. Nah saat ini sore ini dari tadi siang sampai jam ini kita tepat waktu ini walaupun tadi sedikit ya? Ada tambahan boleh sedikit. Ya, silakan Pak, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas semua pandangan. Saya pikir ini sampai kita kepada konklusi untuk sesi pertama. Ya, saya ingin mengusulkan, selagi ada ketua DPRA di sini, perlu segera dibentuk tim gabungan antara gubernur dengan DPRA untuk membentuk tim kajian. Tim kajian ini terdiri dari elemen mana saja, nanti tentu Pak Gubernur dengan DPRA. Oke. Jaringannya ya Pak ya? Ya Umay. Ya halo, jaringannya. Kasih waktu Pak Dirjen sebentar. Oke, baik. Pasal-pasal mana saja yang perlu dilakukan perubahan. Sebentar. Yang kedua, kenapa? Jadi itu perlu dilakukan sekarang sebagai kesimpulan. Kurang jelas Pak Mus, ininya apa namanya?
Suara jelas. Oke, itu yang pertama tim kajian akademik ya, yang komprehensif antara Pemda dengan DPRD, antara pemerintah dengan DPRD. Semacam orkestra yang saya sebutkan sebelumnya itu, barangkali yang untuk sekarang pun perlu diulang lagi dengan lesson learn yang saya sebut di awal. Yang kedua, perlu sekali lobby-lobby kepada pusat, ke Jakarta, yang sudah kita singgung beberapa kali, sehingga lobby-lobby ini sangat mempengaruhi efektivitas apa yang kita mau perjuangkan, termasuk lobby waktu yang tepat yang dipesankan oleh Pak Sofyan Jalil tadi. Lobby substansi, lobby waktu itu tidak kalah penting, belajar dari pengalaman yang lalu ketika kita Bu Megawati dan Pak JK dan sebagainya. Tim ini kita harapkan nanti memilah mana karena alasan yuridis kita harus revisi, seperti tadi sudah pernah kita tidak perlu ulang lagi, mana alasan karena substansinya belum disejalankan dengan MOU Helsinki misalnya, itu dievaluasi kembali, mana substansi yang karena alasan empirik atau implementatif sifatnya, sudah ada tapi tidak bisa dilaksanakan. Ini harus dievaluasi oleh tim gabungan tadi untuk menjadi kajian akademik pedoman kita. Terakhir saya mengatakan, jangan sampai tim kajian atau badan keahlian DPR pusat yang sekarang saya melakukan tugas, malah periode kedua nanti akan turun ke Aceh. Saya pesan betul jangan sampai berdiametral dengan tim yang ada yang akan dibentuk di Aceh. Saya berharap tim ini harus betul-betul bersanding dengan tim pusat. Jangan menjadi berdiametral supaya kita bisa melakukan diplomasi yang bagus, lobby-lobby yang bagus, sehingga sejalan dan kita bisa menitip kepentingan secara santun lah kepada tim pusat. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ada 3 pesan ya tadi ya sudah akan dicatat ya. Kemudian terima kasih banyak. Kemudian kita sebelum tutup ya, kita beri kesempatan kepada Bapak Dr. Safrizal. Saya persilakan Pak. Oh, sudah ada ya? Sudah ada. Bagus. 5-7 menit mungkin, silakan Pak. Atau ya, ya silakan. Terima kasih Ibu Moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya baru landing, langsung naik mobil, jadi tidak pakai gambar biar suaranya nggak putus-putus. Ya, saya mendengar sebagian sebelum naik pesawat tentang pokok-pokok yang disampaikan. Pertama, memang untuk melakukan perubahan ini harus dengan persiapan yang cukup matang, ya. Karena kalau persiapan tidak matang, resikonya cukup besar. Ya, ya kita mengharap perbaikan yang tentu yang kita harapkan perbaikan lebih baik kan, lebih menguntungkan ya, dan menyelesaikan beberapa soal. Tapi kalau persiapannya tidak matang, ya maka yang kita peroleh sebaliknya, kewenangannya menjadi berkurang ya. Yang semula kita ingin lebih baik menjadi kalaupun tidak lebih buruk menjadi tidak lebih jelas begitu ya. Dan dari yang saya amati beberapa substansi memang ya ini resiko sebuah peraturan perundang-undangan ya, dan juga sudah diprediksi sejak ketika zaman penyusunan juga sudah diprediksi. Misalnya ketika waktu itu sekurang-kurangnya 30% sampai 40% itu menyerap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ya. Ketika menyerap Undang-Undang 32 tahun 2004 ya kita disampaikan oleh waktu itu Profesor Dr. Yusril resikonya bahwa waktu itu Undang-Undang 32 itu sebagai generik ya, sebagai generalis. Sementara undang-undang yang sedang disusun itu adalah spesialis. Ketika kita menyerap undang-undang yang generalis ke dalam spesialis, maka risikonya ketentuan yang generalis itu juga sekaligus nanti ketika diserap dalam undang-undang spesialis, substansinya menjadi spesialis juga. Nah, saat ini terjadi ketika undang-undang UU-PA nomor 11, di mana 30-40%-nya berisi
ketentuan berdasarkan Undang-Undang 32, maka dengan sendirinya materi Undang-Undang 32 menjadi spesialis untuk Aceh. Padahal Undang-Undang 32 di tataran nasional sendiri sudah berubah menjadi Undang-Undang 23 dan itu lebih progresif. Walaupun ada juga keuntungannya. Misalnya Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba tidak dapat menghapus atau mengurangi materi daripada Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Kita ketahui Undang-Undang Minerba bukan saja pertambangan yang skala tinggi, pertambangan galian C saja sekarang beralih menjadi kewenangan nasional. Sementara Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu di Undang-Undang Pemerintahan Aceh nggak usah ragu-ragu, pasalnya jelas bahwa Aceh pertambangan umum masih diatur oleh Pemerintahan Aceh sendiri, dan ini satu-satunya ya ketentuan ini, dan ada pasalnya tegas, jadi tidak perlu ragu-ragu. Jadi artinya beberapa ketentuan memang masih berpihak kepada UPA. Namun kalau kita tidak hati-hati ketika kita menyusun, maka itu akan tertarik kembali. Termasuk beberapa usulan, misalnya memberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh, memberikan izin penangkapan ikan sampai dengan 200 mil. Padahal ketika konstruksi ini dibuat, kalau saya tidak salah ingat karena sudah cukup lama, pemerintah Aceh dapat memberikan izin penangkapan ikan ya sampai dengan 12 mil sesuai dengan kewenangannya. Yang memberikan izin sampai dengan 200 mil adalah BPKS. Nah, tentu saja sama-sama entitasnya ini di Aceh. Ya, kalau misalnya ini bisa berjalan dengan lancar, barangkali tataran implementasinya lah yang akan menentukan. Pendek kata, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para cerdik pandai dan para pemerhati, pemikir, saya kira ini cukup hati-hati, dan nanti ketika tim ini membuat kajian, saya kira kita bisa berkontribusi pasal demi pasal, mana yang sifatnya ini persoalan implementatif, ini persoalan konstruksi, ini persoalan keinginan, ya konstruksinya sudah benar, tapi implementasinya nggak jalan, bukan hanya nggak jalan, tapi enggan dijalankan. Jadi banyak sekali subsegmen yang masih bisa kita analisis satu persatu, dan sebagian analisis yang sudah pernah dilakukan oleh Pemda Aceh bisa menjadi bahan kajian. Saya kira banyak sisi-sisi yang belum tergali atau terlaksana dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh karena kita belum fokus terhadap beberapa hal yang mestinya kita jalankan terlebih dahulu. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan, ya, siap membantu terhadap kajian sehingga yang kita persoalkan atau yang kita masalahkan atau masalah kita dengan ketika kita menyusunnya masih ada benang merah yang masih bisa kita sambung, kita analisis sehingga benar-benar kajiannya konstruktif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu, para narasumber dan juga para penanggap dan peserta webinar seluruhnya. Terima kasih banyak kami sampaikan. Sampai saat ini masih hadir 116 peserta webinar. Semoga apa yang kita bicarakan, diskusikan, walaupun belum selesai sebenarnya ya diskusinya atau FDG-nya ya. Karena nanti malam setelah maghrib akan dilanjutkan kembali dengan para narasumber dan juga penanggap yang lain. Semoga Bapak Ibu berkenan untuk join kembali. Nah, saya ada beberapa hal yang ingin saya coba simpulkan ya, walaupun sebenarnya secara umum sih sudah secara umum kita forum ini menyatakan bahwa relevan ya untuk dilakukan perubahan undang-undang PA. Tapi kemudian seperti apa, bagaimana, dan lain sebagainya, perlu kajian yang serius dan juga perlu tim dibuat memikirkan kajian itu melibatkan semua pihak karena ini adalah untuk kepentingan rakyat Aceh, untuk kemuliaan rakyat Aceh dan melihat situasi atau dalam konsep manajemen krisis tuh lihat analisis situasinya tuh harus kuat.
gitu. Jadi CMP-nya, krisis management plan-nya juga harus kuat, harus tahu, harus dipahami semua. Kemudian lobby-nya bagaimana? Strategi lobby itu menjadi penting karena gaya kita mungkin berbeda dengan gaya orang lain, gaya yang sedang kita hadapi berbeda. Ya tentu saja harus ada hal-hal yang dipelajari, dipahami, dan kemudian dalam proses perjuangannya semoga perjuangan merevisi Undang-Undang PA ini bisa dilakukan dengan baik. Tentu saja harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin, jangan sampai nanti yang diinginkan positif, kemudian jadi zero, kemudian bahkan menjadi negatif. Tentu saja kita tidak menginginkan itu terjadi, apalagi kan karena sebagaimana disampaikan tadi ada beberapa implementasi yang belum maksimal. Kita berharap bahwa implementasi juga akan maksimal, karena tentu saja ini bukan kelompok tertentu, bukan untuk partai politik, akan tetapi semua untuk rakyat Aceh. Itu perlu ada ukuran yang jelas ya. Apakah undang-undang ini sudah bisa memberikan kesejahteraan pada rakyat Aceh atau tidak. Nanti kesimpulan akhirnya akan disampaikan oleh Pak Surya Dharma di akhir FGD ya, Pak Surya ya, nanti ya. Dan ya, betul. Ya. Saya sebagai moderator mohon maaf, karena pasti ada hal-hal yang kurang berkenan dan tidak pas mungkin. Laki maaf raya 10 jaro di atas ule ya. Semoga kita semua sehat, semua kita bersatu padu untuk Aceh. Jangan cergateh gitu ya, mungkin ya gitu ya, karena bagaimanapun juga ini persoalan-persoalan yang persatuan ini sesuatu hal yang harus kita pupuk terus. Kita satu rasa, satu perjuangan untuk Aceh kita yang lebih baik, karena memang sangat menyedihkan juga ya, ketika Aceh ada di posisi termiskin di Sumatera, urutan 6 di Indonesia, dan juga terkait dengan, mohon maaf ini, kalau saya sering ikut kajian terkait dengan kekerasan dan pelecehan seksual, Aceh itu disebut darurat kekerasan dan pelecehan seksual. Nah itu sangat mengerikan. Jadi sering di forum itu menjadi bahan ketawa. Semoga ini juga jadi perhatian bapak-bapak yang pada dasarnya punya kekuasaan untuk menciptakan ya situasi Aceh yang lebih baik. Tapi tentu saja keterlibatan masyarakat itu nomor satu. Orientasinya pada apa? Orientasinya menurut saya sih pada masyarakat yang nomor satu, dan kemudian sama-sama memperjuangkan Aceh yang lebih baik. Terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi. Sehat semua. Barakallah. Semua apa yang kita diskusikan menjadi hal yang baik. Karena bagaimanapun juga tentu karena undang-undang ini sudah masuk rancangannya di DPR, tentu saja kita harus menyiapkan diri. Jangan sampai undang-undangnya berubah, kita nggak tahu sama sekali. Jadi amunisinya juga harus disiapkan dengan cara maksimal. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Surya, terima kasih banyak semua Pak Sofyan Jalil, terima kasih banyak Pak Mustafa Abu Bakar, terima kasih banyak Pak Nazar, dan juga Bapak Zaini Abdullah, dan juga seluruh narasumber dan seluruh penanggap, dan tentu saja seluruh peserta webinar atau FGD pada sore hari ini ya. Terima kasih atas kesetiaannya, kesabarannya, dan pandangan-pandangannya saya baca di web itu luar biasa, di chat luar biasa. Mungkin ini bukan mungkin ya, Pak Surya, ini bisa menjadi pertimbangan juga pandangan-pandangan peserta webinar atau FGD pada sore ini, bisa jadi pertimbangan dan pandangan untuk dimasukkan dalam saran ataupun pemikiran-pemikiran rekomendasi yang nanti akan disampaikan oleh Taman Iskandar Muda oleh Pak Surya kepada pemerintah Aceh ataupun kepada DPRA Aceh dan lain sebagainya, para pihak. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Syarul. Baik, terima kasih Bu Umay. Mohon semua kalau bisa kita buka videonya, mau difoto semua. Itu dokumen. Mohon bantuan Bapak Ibu sekalian, peserta. Kita akan ketemu lagi nanti setelah maghrib ya. Jam 19. Tolong dibuka sebentar ya. Terima kasih Pak Safrizal juga. Pak Menteri, ya, makasih Pak Menteri. Ada 5 sesi, sudah mulai? Oke. Foto kedua, silakan. Ya. Halaman 2, halaman 3. Sudah? Halaman 3, oke. Terus halaman 4. Nggak ada.
Halaman 5. Enggak dicekrek-cekrek aja dulu, Pak. Jangan bikin halaman dulu. Ya, halaman 5 silakan. Baik, terima kasih semuanya. Sampai ketemu nanti. Kalau bisa tidak usah live ya. Tapi kalaupun live nanti silakan bergabung kembali. Terima kasih. Terima kasih Pak Surya. Terima kasih Pak Surya ya. Dari Aceh. Terima kasih Pak Nasrullah. Siap, kamu siap mengamati. Iya. Bang Jangan Farhan nggak mengamati boleh. aja Pak. Bang Farhan dikirim dah, Bang Farhan. Tenang dah dengan Nasrullah. Kau mengamati macam. Bang Farhan. Ada suara tadi Pak Nasrullah kemana? Silaturahmi bebas, silakan. Silakan Pak Nasrullah. Tadi Pak Nazar, Pak Nazar. Pak Adam, Pak Nazar. Banyak je kopi Pak Nazar, Pak Adam Jakarta tu. Ini kan lumayan. Ngobrol bebas. Terima kasih ya. Kamu ya Aceh punya kopi Pak Nazar di Aceh. Usulan Pak Mustafa tadi bagus. Siap. Semua bagus tadi. Ya. Oke. Yang penting jangan berdiametral ya Pak. Ya. Mudah-mudahan Pak Sabrija jadi PJ lah, Pak Sabrija lah. Harus paralel nanti. Kita doain Bahasa Pak Sabrija jadi Indonesia PJ jangan gubernur kita lah. bertanding. Orang muda. Jangan bertanding Terima lebih kasih Pak bersanding Adron. Pak Surya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mustafa sehat terus. Terima Pak kasih Pak Mustafa. Mustafa. Luar Terima biasa. kasih Pak. Sudah jam berapa di sana Pak Adron? Pak Farhan. Masih sekarang Ya. subuh, Pak. Saya masih mau Terima kasih tanya banyak satu ya. sama Pak Pak Mustafa Pak Mustafa. sehat terus. Luar biasa Pak Sun, salam khusus ini. Luar biasa di Amerika, di Jepang tadi, bagus sekali Pak Mawardi juga. Saya ada Sehat Pak terus, Mawardi, Pak selamat Mustafa. ya Pak, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Pak. Alhamdulillah. Sehat. Diaspora Aceh Jepang. Di Jepang Pak. Iya, diaspora Aceh. Saya tunggu, ya, saya Jepang, tunggu Pak Mustafa. Saya tunggu Pak Mustafa dan Ibu mau main ke Jepang. Ini sebentar lagi Sakura. Ada saya. Padahal ketua DPR kalau betul dia. Di Aceh Pak kalau. Mawardi. Awak junior kalau betul. Pak, pakai bendera itu aman ya lewat. Jalan terus. Terima kasih. Kalau Jadi Bang kita ingatkan senior-senior Pak Mus, Pak Masih 58 orang lagi ya Bang Farhan. suasana kekompakan ini terus dipelihara. Jadi semua ketua DPR-nya pasti akan bahagia ini. Yang penting Bang Farhan bersehat. Alhamdulillah, insyaallah. Lembab je lah. Iya, jam 5.30. Ya, Maimah, saya pakai bendera ini. Seharusnya yang pakai bendera adalah Ketua DPR Aceh. Ya. Nggak pakai paspor ya, nggak perlu pakai paspor ya. Nggak perlu pakai paspor ya. Kita kami lembab datang mandahlah, dokumen saja, Bu Maimah. Pak Farhan dengan Pak Ferry Mursidan luar biasa pelaku utama ini Pak. Kita mana pada Bang Mus. Kalau masih terbuka ruang kita akan ikut bantu lagi Pak Mus ya. Ya betul Pak Farhan. Lagi nih semuanya, terima kasih banyak. Ada kesinambungan Pak Farhan penting itu. Pak Insyaallah. Iswandi dari New York ada nih, Pak Iswandi dari New York. Woi, Pak Abang Badron. Siapa lagi? Pak Adron kan di New York. Pak Adron. Ada lagi dari Toronto, dari negara lain. dari Calgary. Badron undang ketua DPR juga kena. Badron ketua DPR. Dari Kanada. Ya, kenal kamu pernah. Kamu undang ketua DPR. Dosen Asmaul Husna Abu Haba. Kajian ya ketua DPR aja. Ketua DPR undang pingi Itulah, kamu bro. Nyampul kalau lagi orang dakwah lagi. Kanada. Tengok Omicron yang bisa sama. Kan sejak kenal. Itu banyak. Sejak kenal. Akhirnya macam mal. Yo hikmah di balik musibah karena Bang Syarul lihat pesan Icut, Bang Syarul. Ya. Lihat pesan Icut tuh. Gimana? Tapi ganti host satu lagi. Ya saya host tadi. Makan Cut. Belakang Cut.
ke nomor satu lagi. Oke. Baiklah, sementara istirahat dulu. Nih Bang Emma belakang saya nih. Ya. Pak Syarul, sehat Sabi. Ya, Bang Wati. Pak Syarul. Arigato. Domo. Oma. Waalaikumsalam. Kami di Semelu dekat dengan Jepang. Ya benar. Datang main ke sini kita jemput nanti. Ya, datang main. Pak Prof nanti loh. Di Jepang di mana? Di Jepangnya di mana? Belum di Nagoya, Pak. Oh, Nagoya. Pindah Nagoya. Prefektur Nagoya. Ya, Bang Adron. Oh ya. Ya. Genki desu ka? Apa Saru? Thank you, Des. Ya. Ya, droh kat. Nyana drone buat Ibu Syarul kabere. Nyana drone kabere Ibu Syarul. Ya. Gantuin. Demokrat kamu untuk Bang Sarul. Kamu Kaisha. Droh. Bang Syarul. Ya. Diganti ke Cut Asmaul Husna Visip utuh hostnya. Bagi ban. Diganti hostnya ke Cut Asmaul Husna utuh Visip. Hostnya. Mentang mentara merah tuh. Oke. Iya parah. Ini labu. Nawak Calgary ya gue nak. Padron. Bapak Padron. Awak Kanada, Calgary. Bang Taufik. Mana Bang Taufik? Ya, Bang Taufik. Dari Calgary, Kanada. Padron tuh udah mau pagi kan? Ya, kami sama dengan Calgary kami. Minum kopi dulu. Iya, cara sahur. Amerika, Kanada begadang, Pak. Wah, Bang Adron. Kan Calgary coba kamu. Bapak sama dulu pernah berikan buku untuk saya, Pak. Buku partai politik ya. Saya politik lokal Bapak. Terima kasih, Pak. Saya mahasiswa Bapak gitu. Oh begitu ya. Sekarang Bapak mengajar cuman mengajar satu kali pertemuan. Pokoknya saya dulu dosen tamu. Dosen tamu di FISIP sekolah ya. Di FISIP ya, Pak. Ya. Cut Asmaul Husna berapa? Untuk ingatan yang terus. Iya. Bentar, Icut chat aja, Bang. Icut chat aja. Oh, benar. Oke. Semoga bahagia semua ya. Ya. Pak Farhan udah sembuh ya? Pak Farhan udah normal kembali Pak, kakinya? Dalam proses penyembuhan. Pak Farhan. Masih 2-3 bulan lagi lah. Kak pulih Pak? Kaki? Karap pulih. Alhamdulillah. Rajin jaulan tebal loh. Gimana? Rajin jaulan tebal loh. Kalau dia aja walaupun pulih, jatian. Tapi tenang hati kalian lampu. Baca tadi, Pak. Oke. Kaget, nonton lagi ini dia suka bercanda nih. Sama kopi Bang War. Tak pernah ke Jakarta. Bang Adron, nenek dengar belum? Itu isi kopi kan. Bentar, tengah aja kopi ya, Bang. Dengan Muhammad Taufik. Aduh, tetangga tuan Tom Rompok. Apa? Tengah jago. Tipu dah lah. Mudah-mudahan Lebaran di Aceh, Pak. Oh, rencana Aceh Lebaran. Mudah-mudahan lah. Habah nali karantina. Pak Syarul masih ada karantina di Aceh, di Jakarta ya? Pak Syarul. Tadi mau berapa bulan? Tapi dia nanti mau Pak Adron udah mau subuh ya? Ini udah jam 2.30, Pak. Oh, jam 2.30 baru ya?
Iya, baru 2.30. Kalau di New York itu tempatnya Bang Iswadi udah pagi. Oh iya, oh. Bapak banyak, Pak? Kamu di Jawa, di Bekasi. Oh, terima kasih, Masya Allah. Di Aceh apa, Pak? PP Tinjin, Pak Surya, kamu kawan-kawan. Di Aceh, di Loksmawe? Di Aceh, di Banda Aceh, lain di Loksmawe, di Kraft. Oh, di Kraft, sama dengan Bang ada Daud Burehan, Rusdi. Ya, ya. Rusdi, ya. Jam 2.30. Oh, ini ada yang lupa. Sini kan, yang dari Australia. Khalidin. Khalidin apa ibu? Pak Bro, Bang Adron yang mahasiswa Aceh barusan. Kemarin yang kamunya cuma Lebladro, tapi yang hadir. Oh ya. Tapi lebih banyak. Udah nah, ide aja lagi nah. Platform. Awalnya jadi begini Kanada, Pak. Ya. Kalau lo coba kontak BPSDMA kan, mudah-mudahan kita datai mahasiswa Aceh yang kuliah di Kanada karena galomna sudah di Kanada. Saya topik sekarang. Iya. Cuma bawa Pak Nah yang tepu kan. Keluar dari sini ke iya. Tapi nyokamonya nah pada minggu dalamnya dengan rencana mau pegannya meeting dengan alumni Amerika yang mau Aceh, orang Aceh. Ada lagi sakit lagi. Jadi kalau meeting apa Rona? Gimana? Kalau na meeting kan ya? Iya, nggak cuman yang di Vancouver hanya rempok, cuma yang di Calgary saja ya. Di Vancouver ada so wakil Vancouver. Yang dari Vancouver Pak Yusuf Umar. Oh, Yusuf Umar. Bang Yusuf. Bang Sob. No, nanti rote Batiar. Yang dari Toronto Bang Robi. Robi. Menjadi Vancouvernya rakan Bang Yusuf dan Batiar. Yang bekas ketua Batiar. Masyarakat. Kali lon pakat kan, cuman hana bersedia kunyan. Oh, hana bersedia. Kalau komunikasi pun kepegah kata malah. Kayaknya ada agenda roh. Ya. Gimana? Jadi punya weekend Preo, Taufik? Kadang kerja aja Pak. Ya. Wadai apa kerja malam? Uro? Malam. Dari posisi belakangan. Oh, graveyard shift. Shift kedua. Shift kedua. Itu memang ada ginian lalu wadai. Ya, jadi nyobong aja banyak mina. Iya. Ya. Awajib nama piuh Bapak Adron. Ya, anak tadi kan. Anda mencoba kamu rencana sama rukanya banyak banyak kan. Ya. Jadi rencana aja MN kan. Oh, piuh Pak, kamu Pak. Insyaallah. Anak jauh dari Calgary ya. 2 jam, 3 jam. 2 jam ya Pak. 2 jam dari Calgary. Ayo nak untuk drone yang luar negeri. Tuan na senior baca tapi sahabat cik. Insinyur Asnawi Ali. Tuan dengar di Texas. Texas itu. Ban kondisi yang nanti pun sehat ke? Di Houston cuman hana tanya Pak, hana sangat inklusif hana aja. Tanya. Jadi yang coba-coba hubungin hana tanya.
Penatahan. Ya, agaknya di Texasnya agaknya nalian Dr. Tengku Abdullah Krung. Tengku Abdullah Krung yang tentu anak dari yang merujuk menteri waktu sama-sama kamu di Medan yang misal almarhum Zubir Mahmud kan. Almarhum Zubir, Tengku Asnawi, Tengku Amir ke almarhum yang di Denmark kan. Iya, iya, Nyo dah musana nak coba kontak kau tapi ana respon. Ya. Jadi nak pada draw coba kontak ana aja. Ana dapat bagi ban mungkin nas Elon pe mungkin dah history je yang ada depa mungkin. Ya. Tapi anak Pak Humam Hamid nak di US Pak kan? Pak Farhan. Pak Humam nak di US. Virus dan nyapa anak kebun bapa. Anak kebun tuan. Oh, ya virus tulis tu. Kamu tak boleh yang tak boleh virus. Untuk kuliah. Di kepengurusan diaspora Aceh. Pak diaspora Aceh. Yang halangan mungkin virus itu kena melahirkan bulan Februari-nya. Ya, betul. Yang halangan apa hana terganggu dengan pandemi macam-macamnya mungkin Humam melangkah kena. Menyokong ada apa? Asal kalau vaksin hana lagi Indonesia jet ambang ya. Indonesia vaksin lagi memang kena isolasi lah. Hana. Jadi kalau vaksin, cuman waktu berangkat dari Jakartanya harus dites. Harus tes PCR ya. Jadi sekolah pesawatnya 24 jam. 24 jam within 24 hours. Ya. Jadi dia aja berangkat. Ini hana tanya karena apa? Alhamdulillah kami orang yang ke 70% sudah vaksin kedua dan booster segala macam. Ya. Lebihnya lah. Ya. Badannya minta apa saja. Betul. Jadi kembali kita bertanya kepada Pak Farhan. Jadi menyo dispute antara pemerintah Aceh dengan Jakarta. Yang resolutionnya bagaimana? Dispute resolutionnya bagaimana? Menyajaman kan pihak ketiga kan? Menyano bagaimana? Benar. Lautnya jadi lagi akun Pak Abdullah Putih kan? Undang-undangnya dia berangkat so bentuk, tapi yang paling penting so penyelenggara haji. Iya. Urusan Aceh kira menanti. Jadi gubernur mesti benar komitmen kuat untuk memperjuangkan tupu yang kami tulis dalam undang-undang kita. Yang dispute hang mendawati draw gumengon seharusnya laginya. Tapi yang terjadi ke laginya. Matejak buat laginya ke masing-masing ke draw. Mungkin Pak Dahlan yang gebite bertanya yang terbuka antara DPR dengan gubernur pih kadang-kadang yang hana lagi talau ti krek mentang hana mentabo. Hana tabo bari. Jadi agak sulit pada perjuangan itu. Ya, jadi nyan mentang persoalan dia. Jadi katrip buat laginya. Kemudian punca aja kan punca haluh mentang. Punca but mentang. Matalah soal kuasanya, soal kuasa haji orang yang hana wajib melaki pergi berhak gonya nan salah sih kan. Iya. Tapi nya memang rumit. Jadi yang perlu kedewasaan dan kematangan dalam berfikir. Tuan fikir dia dengan undang-undang tahun 2006-nya ke Masafun Irwandi Nazar hotelnya Zaini Muzakir yang jino Nova saruji bino Irwandi Nova jino Nova gedro keinginan bersama yang lagi tak pegah haba buno dalam forum yang kecil sekali terimplementasi di urung pemerintahannya. Ya, jadi lon senang dah benar lon tuan dengar Dahlan ke pegah haba lagi jan ada aja lebih terbuka. Jadi pedang marwah draw so yang wajib bakso menangkan untuk minta solusi untuk kebaikan masyarakat ramai hana rendah gitu aja pak orang yang lebih rendah dari kita dan hana manyang gitu minta preh urangnya jak gitu harus bergerak mesti pikirannya mesti terbuka untuk kemaslahatan bersama.
Jadi mandu-mandu masalah yang ada di Aceh Jino karena getuk draw dalam padum-padum boh bidung dari padum-padum draw pemimpin ke di provinsi atau di kabupaten kota. Nyalon Tuan pikir. Ya, jadi kan masalah itu masalah internal budaya, ya masalah yang sulit. Karena di Amerika itu kan terapu peludon ini Pak. Jadi kalian lobby lagi orang Yahudi. Mereka itu punya kekuatan lobby yang cukup kuat. Menyangkut masalah Israel itu mereka ada perbedaan itu penuh usampeng. Yang penting iya bekerja sama. Jadi lagi tapi apa contoh penuh yang cerita kali Pak Mustafa. Waktu yang lon dengan Pak Nurlif dan dengan lain cit di pansus pegawai undang-undang PA ada mulai belahnya. Kita mulai, tak pegah internal kita yang malah kan tak pegah dengan lain. Waktu pun mulai yang dari lapar tuh daftar isian masalah, artinya yang perlu dipendapat dari masing-masing partai politik. Ramandumnya ditolak oleh PDIP. Ramandum ditolak. Jadi dok ada tepunya kan hanya sebagai ya semacam water test lah bagi awaknya terhadap pikiran kamu Pak Dewan dari Aceh. Jadi dulu tapi pendekatan yang ternyata bahwa yang disebut oleh Pak Mus nanti almarhum nuka meninggal sutradara gintingnya. Ini saudara ya diam-diam kakaduk ngan tuan. Ada pengabahannya pun maka sudah wakahannya pun maka sudah wakahan. Jadi entah bukalah baca. Rupanya tengkunyan adalah kepercayaan Ibu Megawati. Jadi sudah saudaranya pegah Pak Ibu Mega. Pegah Ibu Mega. Nah, trip dengan itu pernyataan dari PDIP kamu menyentuh Aceh yang paling penting adalah meningkatkan kesejahteraan. Pada dasarnya apa saja kepada undang-undang yang menyangkut untuk penguatan ekonomi yang kamu setuju. Tingkat apa boleh? Kemudian terus tapi masalah partai politik lokal, hang tim taga Ibu Mega ya. Jadi lentang pegah mbaknya mas saudara. Partai politik lokal kan tak buka ruang anggota aja bisa berafiliasi dengan anggota partai politik nasional. Kepu tak buat menan, misalnya ke PDIP, itu rekrut lah yang menjadi anggota PDIP di daerah. Nah, di dasarnya maka kader-kader PDIP daerah yang urung partai lokal itu kan mengalami pendidikan pengkaderan tingkat nasional di PDIP. Itu kan akan membawa suasana baru dan pemikiran baru dan rakyat. Dikejut si yang saudara Ginting, yang dipetruh ke Ibu Mega. Kemudian Pak Mustafa selaku pejabat gubernur sering kamu komunikasi. Jadi Bapak Bohwate, gue naik Jakarta, kamu urung forum bersama anggota DPR RI dari Aceh, urung Pak Mustafa, kamu mencekut, ngeci itu neme mandum tokoh masyarakat, peng pina gitu di Aceh, neme ulama-ulamanya jak berumpuk, urung penting di Jakarta yang akan menentukan masa depan kiban pembahasan undang-undangnya. Pak Ferry Mursidan setuju. Jadi gue lah Pak Mus kenal, mungkin napuk puluh draw urung ke Pak. Safari terus di Jakarta, aja menumpuk Bu Mega, menumpuk Gus Dur, menumpuk Yusuf Kala, Mandum menumpuk. Dua orangnya Mandum berubah dalam pansus. Mandum berubah. Jadi betul ikut Pak Musian, ikut bunsina dirijen dalam orkestra lobby sesuatu lah. Jadi nonton pikir hal yang sama, Jino ya Dahlan dan Nova kan harus memulai. Jino kan urung-urung awal mantengna, Tengku Malik mantengna, Zaini mantengna. Walaupun nurunnya mungkin dalam arti yang sempit, perbedaan-perbedaan. Nah, apa karya tapi walaupun sakit-sakit manteng dakun kan? Walaupun perbedaan-perbedaan kecil, tapi untuk kepentingan Aceh untuk pikir gekebah perbedaannya. Jadi memang lagi Kamal yang lumayan detail baca undang-undangnya memang lemah padum kelemahan yang hak kita perjuangkan katanya. Hak kita perjuangkan tapi pertama ngile mana. Nah, ini mungkin dalam rencana perubahannya lontuan malah sarankan difikirkanlah
yang terhadap yang kanananya mentang tak perjelas dan tak tuntaskan. Baik ada. Mana pasal lagi lebih lagi tapi tak perjelas dan tak tuntaskan. Maknanya pada dombo hal yang menurut perlu kita pikirkan bersama untuk penguatan. Bagi lun heboh seperti penguatan do Aceh Jino menyusun Islam dalam aspek undang-undang kasih tinggal implementasi. Kiban gerumus sekali urang gede di Aceh kiban terap. Yang paling pentingnya kan najis kan penguatan hal-hal yang bersifat lokal. Hal bersifat lokal dalam perspektif macam. Yang pertama sosial, yang kedua adat dan budaya, termasuk mesti penguatan bahasa. Dan yang ketiga aspek ekonomi. Yang kedua menyangkut macam-macam, termasuk lagi benar perpanjangan dana ekonomi khusus, penguasaan sumber daya alam, perizinan yang menyangkut dengan pengembangan ekonomi. Yang paling penting, ini kita perjelas loh, yang kamu agak mendawal lah baca, ada yang Pak Sofyan selaku Menteri Informasi, kamu pertama membahas tentang informatikanya. Jadi semuanya Pak Sofyan setuju kan, menyeperle undang pegawai yang memang kajamun baca, kan? Kajamun baca Pak Sofyan, lun pernah lun na tugas lun ja Jepang, baik ada mata lun mahasiswa S3 ataupun ada kasus sekolah, ada kalam jabatan, Hiri lun ke Jepang yan, bawa tenyan, yan mandum HP kita yang lagut, mati mandum hana roaming gitu nan, tablo HP awak Jepang nampak, puji tiru tapi buat ada yang di Aceh, sanggup hanya terbanjir, buat pasal undang-undang, mana lah kira-kira kan? Jadi menteri hubungan sesama di Aceh, watenya nyoh hana cocok mungkin. Sesama di Aceh menteri jadi perangkat yang lagi rupa mungkin urang pegah habar dari Timur Uban Aceh biaya menjadi sangat murah. Ya, nang contoh sih lagi yang kan. Yang kita pegah masalah budaya. Nyatanya haba kan malam tapi hana pegah mencikok di sini dia. Bukan contoh itu kan sering dan sentil bawahnya, cuman kalau tingkat yang detail. Maka contoh penguatan budaya. Gedenya urang bahasa Aceh kabdoi. Tapi sampai bengeh urang gayo. Bengeh urang Timelu urang bahasa Roci, bengeh urang daerah tempat tuan. Jadi kan hana salah, mungkin itu juga peraturan tertib DPRA perlu pleno akhir dalam sebuah sesi cara bahasa ibunya. Dengan syarat dan DPRA siapkan penerjemah. Makanya kan kahayu, walaupun mungkin kalau orang pun lebih tanya, memang ada berpegah, lebih, tapi inti sarinya kan jiwa. Ya, tapi bahasa itu budaya. Menyatakan lagi di Amerika itu, yang di reservation, yang tip Indian reservationnya, yang beda-beda bahasanya. Dan mereka maintain. Nah, misalnya lagi cultural center-nya. Ya, ini di Purnawan berbicara bahasa tribe-nya, kalinya di Purno kerajinan. Jadi anak-anak med itu yang pengen itu, jadi tiap-tiap tribe-nya cultural center. Jadi di situ tuh belajar itu awak Indiannya, not about Indian tribe itu terkenal dengan pegat lagi sulam-sulaman badannya. Tapi dia punya ciri khas sendiri. Jadinya di Purno badannya itu. Biasanya cultural center-nya di kenya na lapangan. Nanti Purno rumah Indian dan kibanya demonstrasi pada lapangannya. Jadi dengan nalaganya ni lo na tempat lo di Purno sejarah, di Purno masakan, misalnya di bulan 3 bagaimana cara masak. Ini open untuk publik. Betul. Sebenarnya juga hal lainnya itu kasanah budaya yang hatanya harus maintain lebih karena itu kekayaan. Baik gaduh ya. Itu sangat setuju kan, baik gaduh. Arah-arah lagi kan yang sebaiknya beda pergi ke pusat, kerja kan karena kewenangannya. Jadi gede itu ada yang pegatnya gubernur dan DPRA masih siapkan antara laginya. Iya. Jadi kadang-kadang itu tidak kalau ramai lagi orang Aceh itu banyak yang tidak bisa berbahasa Aceh. Betul. Di luar negerinya orang Aceh, kembali belajar bahasa Aceh karena melihat bahasanya kan lagi menyertanya mungkin konotasi inferior kalau kita tidak berbahasa bahasa Indonesia misalkan.
menyota pegah bahasa Aceh, mereka pikir orang kampung. Tapi di Sunda nggak begitu. Orang Sunda itu, ilu tinggal Bandung, nyaman, danyo harus harus Sunda, harus bahasa Sunda. Harus bahasa Sunda. Samporonya orang nanti bahasa Sunda. Lun, kamu pernah pergi Kongres Peradaban Aceh tahun 2015 kalau 15 atau 16 lah. Padahal fokusnya sedang bahasa lokal. Bahasa lokal. Lun bakat Wali Tengku Malik untuk pergi Sarakata lah. Sarakata negeri semacam deklarasi supaya bahasa lokal diperkuat. Identifikasi mendom. Kata sosialisasikan awak Singkil sangat menyambut baik kan, sampai ikut umam yang menan Pak untuk tunuki dan muatan lokal je yang bahasa Singkil yang enggak tak bahasa Singkil karena miat di muatan lokal dari SD sampai SMP. Tapi kan karena lagi tak begah benar pemegang kekuasaan yang seharusnya kemudian mendistribusikan hasil pemikiran mungkin hana terfikirnya enggak anggap masalah kecil kan. Jadi terabai sampai tidak terangkat. Padahal mikirnya khawatir ngen dari jurusan bahasa, baik di FKIP ataupun di fakultas lain. Karena kalau perguruan tinggi negeri di Aceh atau perguruan tinggi swasta, kan kaji IPG semacam tutorial berbahasa atau purno bahasa yang melalui internet kan. Kan lebih mudah. Jadi mandeng yang murno bahasa Aceh, bahasa Singkil, bahasa Simelu, jaga sambung dengan program-program lainnya. Yang masalah yang ubit hanale perlu biaya. Tapi dapat dirayukan untuk 20 tahun. Betul. Yang dah tabuk kamu baru 2 minggu ke lepasnya baru meeting dengan mahasiswa Aceh yang ada di Amerika yang tengah cok S2 dan S3. Jadi pertapan mendung dua pegawai. Jadi yang pertama mereka bilang itu, capek kita ngomong sama orang-orang tua ini, kita ini nggak dianggap, ya ampun juga. Jadi lo nggak benar, urut dua, tapi urut dua di Amerika kehananya. Jadi nggak apa-apa yang galak aja, anak bupu lo bukan. Jadi dulu akhirnya sangat intim jadinya. Jadi kita bisa berbicara dari sampo aspirasi awaknya bagi ban, planning awaknya bagi ban. Jadi lo tanya, what is your dream untuk Aceh? Dan setelah acquire knowledge untuk bagi ban, luar biasa, sangat inspirational bagi lo. Karena lo terkejut sih, yang selama ini kita lihat orang Aceh itu, maaf cakap lah, parlemen tanyo itu, inilah. Tapi pada kalian anak-anak minyak yang sekolah di MIT, yang di Princeton, di Columbia, jadi wah ini resource yang sangat besar. Sangat besar. Dan kita harus bisa meleverage skillnya. Walau bagaimanapun nggak bisa. Misal katakanlah mereka itu tidak mau pulang lagi ke Indonesia, nggak apa-apa. Tapi begitu connect. Karena bisa lagi bisa lebih contoh yang pada anggota DPR aja. Kenapa jangan roh? Padahal menyambut dengan kamu masyarakat. Jadi lo lagi itu pada tempat Indian ya. Bukan aja kena jangan lenyo. Jadi kebanyakan itu enggak begitu. Jadi lo harapnya diaspora ini bisa menjadi katalis untuk kita saling ajar mengajar. Dan resource dari awaknya cukup lo. Salah sabohnya yang lo berpegang bapak ya. Jadi Naziro dosen dia menceritakan bahwa gap dalam knowledge karena ganyan kagak lain kalian gap antara universitas knowledge di Indonesia dengan knowledge ini. Jadi untuk bridging gapnya sulit sekali karena knowledge-nya kan lebih dalam bahasa Inggris. Tidak ada dalam bahasa Indonesia. Biasanya sudah terjemah buku yang 2-3 tahun lah baru keluar kan. Jadi salah satu usulan yang tengah kamu pikir serius, salah satu usulannya itu kita bikin satu portal untuk memasukkan artikel-artikel terakhir tentang macam-macam subjek. Jadi termasuk misal linguistik, termasuk misal gizi, termasuk teknologi, medicine. Nah, jadi artikel-artikelnya jadi tinggal kita translate untuk kita lagi apa, izin. Jadi yang lebihnya salah satu
cara untuk bridging the gap of betul. knowledge. Jadi mudah diakses awaknya. Iya. Jadi anak-anak bisa anak-anak dari usianya ban selesai sekolah yang bacanya bisa awaknya jurusan bisa kedokteran. Mereka bisa lihat. Ini apa tren baru dokternya aku bisa lagi kad dipakai artificial intelligence untuk melakukan surgery di daerah terpencil. Jadi dokter hanya aja gede robot mana deh di surgery ini dari buka video bubut aja. Ya kan jadi surgeonnya mandang nah tapi di hospital lagi itu di Seattle-nya nah hospitalnya khusus didesain untuknya. Ini wajib dilakukannya tapi robot yang yang terbuka ini robot. Iya. Jadi kan ilmu-ilmu yang begitu itu kalau kita bisa share dan anak-anak kedokteran dari tamatan di Unsia itu bisa ada sebuah gambaran wow. Rupanya kedokteran ini bukan hanya cek-cek darah mendong. Jadi itu sangat menarik ya dengan kamu dengan explore pakai Banjarmajinya untuk bisa self sustaining karena membutuhkan infrastruktur yang bagus. Tapi manfaatnya cukup besar. Nanti kembali lagi Bapak Bugamun menyuka jalannya nanti jadi buka video buka bahasa daerah. Jadi portal itu bisa sebuah tempat untuk supplement education. Jangan anak-anak tanya misalnya yang menjadi kulau luar, menjadi testing kerja, jadi baca elenan. Jadi cukup menarik loh konsep yang babugah baru kan. Wah, this is good. We need to explore. Itu datang dari guru gajah yang jati kulau keno. Jadi poin nelon begahnya sangat sayang kalau di Aceh itu kita tidak meleverage skill-skill yang ada di Australia, di Kanada, di Amerika. Jadi karena ide-ide itu banyak yang bisa di share. Menyuhan berubah tapi lagi tak yo. Alhamdulillah, terima kasih Pak Don. Tuan lagi lihat untuk malam Assalamualaikum. Senang kali talking, insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak Don, Koduk mulai lomba yang kedua. Ada bela galala juga. Jadi anak malam ya. Tanya agak begadang. Kapok. Cara poput. Cara poput ni boleh. Baru poput. Boleh lah. Jadi boleh 55. Ya. Cara poput. Ini cara poput apa? Kau awainan. Beda sejam ni yo. Ya. Beda sejam. Waktu lah. Ya. Bela juga lah. Lanjut dia boleh. Jadi Bang Saidi apa bolehnya? Ibu. Mungkinlah senior begadang kan, penasehat. Kan mantannya akan tu dari rumah. Biasa dari rumah. Dari rumah ada aja le. Iya, dari rumah. Dua leplo. Oh kan melai salah. Oh ya betul. Oh kan 17. Kamu karena mau Bang Adroannya. Jadi ya part-part itu lah. Bang, acara mulai sino pos 7 lebih 20 menit. Lima menit. Jino pos 6 kurang 5 menit. Oh, berarti sejam tu. Sejam tu. Tapi anak ada dia kan? Yo, ini pos 12 malam no. Mana udah kara pole kamu? Pole. Kara tubuh. Tapi tinggal pre kan? Tinggal pre. Ya. Makanya banyak acara Sabtu lagi nya hati.
Oh benar. Kamu kau lihat ini Mang Taufik tuh di Kalgara tuh kan. Apa di? Asa banjir. Popu 57 AM. Popu AM ini kan karak subuh. Karak subuh. Aja cukup pilih lah. Ya. Kamu premugrid satu. Oke lah insyaallah. Gak bang. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Nonton pelai burung tahu. Hai musolain bang. Enggak, kami ke bawah aja. Ini buat musola. Ada mau benang. Kamu mana yang nasi nah? Benang. Kan mau benang. Kau naik bawah? Bawah. Oh. Kayak tak itu. Sudah sendiri kan? Cut, Asmaulusna, kamu grab mana? Ya. Bang. Oh, kamu awal grab mana? Awal kamu lang grab. No, panem grab pos 18.01 tang. Ya, Kali kamu awal tak mulai no grab. Yo, ikut di semulu. Semulu. Delak long grab. Kau cara le. Urung fisik. Hah? Ya, menebarkan kebaikan di muka bumi nah. Yalah. Hai Pak, Prof ada kok, Prof Jasman. Prof Jasman. Gabu, bacut. Baru akan kerja kenan. Waktu kamu jak kenal Rana Rona go. Hah? Waktu kamu jak kenal Rana Rona. Oh, itu kan orang misterius bacut. Ya kan orang kan kena kuliah umum Pak Surya yang kuliah umum masalah disrupsi buyan energi terbarukan. Oh ya, itu berarti.
Yang Mbak Prodi Fisik Sanan Said pun Said Fatlen. Yang urang Labuhan. Fatlen Said Fatlen urang Labuan Haji. Yang mentang keluarga ngalinang leungean. Oh. Jadi lah temu pengen dengan teh Mbak Fisik. Said Fatlen Labuan Haji. Tinggal mengai Kak dekat Lubang. Jadi cut tinggal Pak Eno. Cut tinggal Banda? Banda Eno. Jadi kuliah ngajar daring. Daring. Enggak, kalau pergi waktu daring waktu luring masuk luring. Yang terakhir melompat kan tahun 2000 apa 2008 kan Mbak hotel rumah berer ya. Yang tahu mau boleh. Yang misterius kan katanya mentang lajang, mentang cut busu dan mentang no kabusu mentang busu lah, busu kan kayak identitas. Tahunan. Wan. Linto mana urang kan? Andok. Undok. Hah? Andok itu United Nation Dokari. Oh. Mikir lu andok. Matang kulinya nawak jehnya nawak kripto. Awak kripto yang tepat kiraya tapi ya. Awak kripto, nawak ponanggro kripto. Awak ada aja. Apa lu mau? Yang ini Syahrul Ya Syahrul andok. Asal ya. Syahrul yang kan nawaran Bu. Itu naikkan di Melabuh. Teku Syahrul Razi. Oh, kan lu bahaya urang Melabuh. Oh ya Syahrul Arifin. Icut urang Bernun. Urang busu belum. Kan Pak Imran. Bernun. Oh, lu bikin darinya Syahrul kan ke mana ya? Ya, wajah kayu juga bang. Kamu tuh ngemelabuh. Jadi yang antara kerung mana ngemelabuhnya lu di tengah. Bu, Imran. Lu di Lunga Bu Cut, Lunga, Lampu. Lunga Lampu. Icu tinggal oleh Karing. Oleh Karing ya. Enggak, Lampu baik kai Lampu gede. Seni awet dia kan. Lampu enggak lelo mana. Kan pegah Mas Sarul pegah Lunga padahal ide ilhong ide wilayah gede mata ilom, lo mata gede. Lo mata kalau ilom. Ya kamu Lunga. Jalan Bucur ke Melabuh kan? Jalan itu jam Melabuh tiap minggu lah 6 berarti. Pak yang jauh Sabtu Minggu ya Pak Jong kok bakar ya. Oh ya. Ino kalau tanya bukannya namanya. Nomor lu mana? Nomor alung guna nalong chat mana bala. Nesya. Nomor tulis aja ina. Kan kalau loncat alung tulis mana. Nesya ke balon. Ana itu membawa kan hana WA cut le hana le. Oh. Nakalan chat Zoom lah. Itu tulis tentang Mbak Syat Zoom. Kalau dengan HP lo dengan loncat itu kirim nang Mbak nomor lo. Oh, get. Baca Oh ya. Baca. Oke. Itu rumah tangkuli ya. Matangkuli. Kalau mungkin lo andok. Untuk United Nation Dokari. Ya. Pengelolaan toko buku Dokarim. Oh, nah Dokarim. Awak berkah. Kripto. Ahli yang menilai kalau memang bukan pelanggaran. Ante co-host ya Bang Ganto ke nomor ke yang icuk pegahan. Karena yang pakai laptop kan yang mono yang kaicuk live. Ya ente. Yang nama tang lah co-host. 0887 0878 77
6607. 0277. Ya. Disebarkan biar ramai peserta lagi. Link diskusi. Karamela mah. Hananu oleh. Kain lo. Oh, pikir kan pegala kadang. Pikir cut bang kapun. Kan pegala. Pelabuh Pak Surya ada, Pak Syarifudin. Oh, kadang ikut kau Sumatera Utara. Ya, kan anale nomor HP jadi kak. Gando HP kan nomor juga ganda. Ana dicatat. Kadang kau berangkat. Nena. Kan ya Jakarta na pegah pat. Bio mulu jisit. Oh, bere. Kok Kan Pak Presiden Acehnet kayak menumpuk. Acehnet jarang menumpuk. Pak Presiden Acehnet. Ikut jarang tebik bang, kecuali ke kampus atau kalau ada undangan keluar. Ini kebetulan ada acara Kesbangpol besok jadi narasumber. Oh, ayo. Kak dokternya. Enggak dokter be. Nalom, payah mitanya lah ya. Payah mita anek pi le. Alah nepi itu kuro lah payah mita. Awak NGO kan lo channel. Mana lewat NGO kan jadi ininya murni jadi apa? Oh menang. Jadi akademisi. Duku Syarul mungkin payah jauh Jepang. Ya Bang Mordi. Ya, payah jauh Bang Mordi. Alhamdulillah. Payah jauh Jepang le, payah kerja kang le. Bagi kamu. Oh menang. Akhirnya kan malam menang kan? Betul, anak tak malam baru beda 2 jam ya Duku Syarul ni. Kan damang lah mana pun debit damang lah mana salah ya. Bang 2 jam Jepang. Tengku Lukman nanti sakai kok. Tungku Lukman super sibuk ya beda dengan kita gaknya memang jauh-jauh harinya hana tabi haba memang agaknya Duku Syarul Becut agak masalah karena memang belum kirim link ke kan jangan drone sih. Mungkin yang kenyan agak ada kiban cara gatu kayaknya memang super sibuk di samping ganyan imum ganyan bisnismen dan sebagainya di Kucara. Ya, mentah imum tetap ini nah. Ya, imum tetap memang. Nah, imum masjid. Imum masjid raya Hamamatsu. Dari Nagoya apa di Dio, Bang? Kamu dari ke Nagoya-nya sekitar 3 jam setengah. Tokyo lebih jauh. Lebih jauh sekitar 4 jam. Kamu pakai kereta Shinkansen, 7 jam itu. Ya, orang Jepang mah berhabayan, tapi Jepang selesai ke. Kita polimeng 16 ke polimeng 10. Ya. Memang Duku Syarul Putara. Kamu tengah-tengah posisi ya. Kamu tengah-tengah posisi. Ya, jadi kita pergi jam ke Osaka, pergi jam ke Tokyo. Nyo kabeh coronanya ni amen kena Duku Syarul. Mbak kamu. Insya-Allah. Bulan pet awal akhir bulan he lagak kat Jepang karena bungong sakura. Bang Syarul menyana bungong sakura betul pakai icut. Siap. Bungong sakura. Kak Cutnya memang pegah benar anak pi KB nejau Jepang no dia kerja le. Ya kerja lah baru tanya lanjutkan doktor. Betul. Aneh nah. Lu datatnya ataupun kibandar jino sambil bekerja. Watewo ka pensiun bak kampus. Ataupun coknya Kak Putara jaga sambil kuliah bisa kerja sini kan. Saya menno bahasa heiho le.
Mudah. Dalam di program doktornya umum jihana bahasa Jepang dipakai bahasa Inggris kak. Oh, pikir bahasa Heiho, kagurata. Kayak begatuk gede kaguratan saka. Anak peng sakurata apa? Oh, sakukurata, anak peng. Sakukurata. Sakukurata, kukira ninja kaguratan saka. Ya kini. Ya. Betul. Mamatsu le pekerja tenan. Mamatsu jamun tonton 10 tahun yang kalipah. Urang Indonesia ramai ketat Tugu Syarul, rakan-rakan. Karena waktunya kan golong ketat Jepang. Ya. Tiba golong ketat Jepang kan. Jadi urang Indonesia termasuk urang Aceh nya meribe yang ilegal kerja ilegal setelah krisis. Bang Mordi, don orang Indonesia apa orang Aceh mah? Ilong urang Bangladesh, nak panena urang Indonesia kan. Urang Bangladesh. Urang Bangladesh. Melayu. Urang Melayu, mata Jawa, Melayunya peluang kak. Melayu bahasa Jawa peluang. Bahasa Jawa peluangnya Melayunya kak. Di Jepang kok je bahasa Melayu lah. Melayu karena ilong di Jepang malah lancar. Ilong di Jepang malah lancar bahasa Jawa karena dia orang Jawa inonya bahasa Jepang. Kalau Melayu itu ikimaska masuka. Melayu itu apa yo? Bang Imran. Ikimasuka. Bang Imran. Ya. Bang Mordi pengurus tim Bekasi orang Jawa Turi. Ya. Di Bekasi Raja. Ya, nantingan, Pak. Ya, di Bekasi Pak dengan adanya. Watenya di Peruna 1, Pak. Sajan dengan Pak Ali Pasasaman, Dr. Ali Pasasaman. Dia putra watenya Ketua Haji Pak Anwar Aziz. Anwar Aziz. Itu kembali Pak Anwar ini. Betul. Nah masalah berenyan bacutnya jadi pemasalah pemilihan nalu pantau sabi. Jadi. Ya Pak. Kapan dulu di Jepang? Di Jepang kapan? Karab 20 Pak. Oh alhamdulillah. Payah peluang cit ke Pak. Jadi yang ke bertemu suaka di Jepang. Oh leganyan. Oh jadinya punangkan suaka politik lah ya. Iya Pak. Iya Pak. Tapi di Jepang hai pajuh mi Aceh kan? Orang Jepang hai pajuh mi Aceh karena masakan Roy rap sama dengan getanyo. Ramen. Dia ramen. Dia rap sama lagi getanyo betul ramen. Cuman Jepang hai keung Pak. Nah, keung awalnya agak tahan pedas. Jadi yang ke Putrara rap sama. Jadi karena ramen awaknya hanai pajuh mi Aceh. Ya. Dan dia udong dalam tabotu udong. Giudong. Udong tabotu jadi rap sama. Mi udong ya. Ya. Makanya han lagut mi Aceh yang pajuh ci urang Aceh tok kan. Orang Jepang. Tapi nasi goreng kan makanan kita dan awaknya pi bahasa Jepang pi nasi goreng ni pega. Carry rice. Betul. Awaknya rap sama nanji hibachi rap sama dengan nasi goreng tapi agak beda. Ya. Menarik tak Pak Jepang terima kasih lu pega tim pusatnya nyena modal dia buka usaha di pertanian, peternakan atau kelautan karena putar anak-anak muda Jepangnya kahai tim deh buatnya bergeser jadi banyak sekali pertanian yang terbengkalai, peternakan yang terbengkalai. Jadi putar yang lu rasanya sarana hajinya nyana urang pengusaha lagi Surya Palu nya agaknya urinang urang Jepang kan. Tapi Pak di Jepang itu mantang Amerika Mandit ya.
Ya, mentang Pak. Jadi mentang sertuh ribe pasukan Jepang di Okinawa disiapkan Okinawa dan sebuah pulau ini di Okinawa. Mentang disiapkan Pak untuk petara yang cuman permainan Amerika mentang ipio-pio supaya awaknya tetap mendapat upeti dari Jepang kepada Amerika dengan ipio-pio akan serangan dari Korea Utara maupun Cina kan. Ya. Sebenarnya cuma permainan Amerika mentang. Sebenarnya Jepang mengertinya. Jadi tertoribe Pak pasukan Amerika disiagakan di Okinawa, sebuah pangkalan perang. Pangkalan mantong pangkalan Iya betul Pak. Pada masyarakat juga loh laki supaya keluar. Ya makanya bunuh Pak. Jadi memangnya lagi Pak Sofian Jalil bunuh lobby-lobbynya cukup penting. Tengku Syarul ahli dalam bidangnya lo pikir kan. Jadi memang putara Amerikanya luar biasa memang dihuji kan. Jadi ada ulang-ulang tahun hari-hari bersenjata atau bersejarah Korea Utara. Yang senjata aja misalnya lagi getanya 5 Desember hari ABRI atau 17 Agustus. Nah, yang senjata aja dipinjamkan oleh Amerika untuk dipia Jepang ke Korea Utara. Bayangkan. Jadi lagi penembakan putara rudal bronyan di laut Jepang kan. Pelakunya Amerika sih atas nama Korea Utara kan. Di Hamamatsu Universitas Ngantong empu ya Pak? Ada Universitas Hamamatsu, cuman yang lihat urung tanyo mentemung beasiswanya Hiroshima University, lo kali lu jak deh. Oh. Yang paling le diterima orang Indonesia itu Hiroshima University, paling le. Jeroh lo fikir. Lagi syaratnya untuk bisnis Jepangnya yang memang memungkinkan ya Pak, pertanian, peternakan, perikanan, kelautan. Karena awaknya kamu mulai anak-anak muda aja high team li kaji ke dokter, kaji ke ahli-ahli puwamenan kan, teknologi dan sebagainya. Jadi terbengkalai sarana-sarana laginya. Jadi putaranya menyatanya anak muda kayak tinggal belang. Kahai tim jauh belang li. Awaknya pimenanci. Padahal cukup juga disubsidi oleh pemerintah, kadang traktor dan sebagainya dibibu pemerintah untuk putara supaya hidup ekonomi dan negara Jepang ini tidak bergantung dengan negara pengimpor misalnya negara Cina, tidak awalnya kan. Tapi kewalahan sih karena memang leji lapangan kerja Jepang dan sebagainya. Akhirnya anak-anak muda, anak-anak inong, anak galak ijak meluhop-luhop li, galak inuk sujas dan sebagainya. Akhirnya terbengkalai dengan sarana-sarana pertanian. Lalu tak tahu daerah sentral pertanian katakanlah di Ibaraki, Putara dan di sekitar Tokyo nya terbengkalai sentra-sentra pertanian. Lihat. Ya. Iya. Jadi janganlah, tapi lu tak harus belajar dari Jepangnya luar biasa, urang disiplin luar biasa, urang patuh. Ya. Jepang itu bagus karena dia senioritas, kemudian kompak, ya kan? Betul, tapi karena pendidikannya juga luar biasa. Didengar orang tua, dia tengok hanya dengar orang tua. Tapi memang pendidikan Pak, pendidikan dia luar biasa. Dari ubud SD TK-nya dididik bagaimana bahasa Jawa tepos liro nya tenggang rasa. Jadi awaknya patuh putara menghargai urang lain. Urang tanyo kan letak urang Indonesianya urang Islam, tapi kan urang yang ikut ajaran Islam. Di Jepangnya urang kan urang Islam tapi mengikuti ajaran Islam. Di Jepangnya tinggal di airport, tinggal di stasiun dan sebagainya. Hana pernah ada Pak. Ya. Nilai handphone kita jalankan.
Makanya kita tanya orang Islam tapi tidak menjalankan ajaran Tidak, Islam. nilainya dibalaskan tidak oleh jalan. orang lain. Jadi nya lebih lucu lah mbak. Nya nijak sampai daerah lu mentang yang paling tu kalau pajan-pajan apa yang wati ada apa yang umur ni yang kena Jepang lu jak. Nah tiap rumah hurung rumahnya imekat bokai pak, imekat sayur, imekat bokai, imekat boh tomat dan sebagainya. Nyan hana urang jaga, hana urang tapi peduk kotak peng mentang inan. Ipedu untuk bawa ketila tiplu bawa bungku, ipedu bawa timon tiplu bawa bungku, ipedu lain-lain tiplu bawa bungku. Katakanlah tiplu macam bawa bungku. Nya habisnya pengji sama bisa lebih ibigo. Nya baknya habis barang hana peng. Yang kan ajaran Islam benar ni. Tapi pakai igop nyandup igop disiplin. Kamu hana payah talok kitab kuning, kitab hijau, kitab coklat, kitab merah. Apabila kita tapoh gop rasa sakit baik tapoh gop. Kibannya dipengut igop nya medan kan sakit kan. Dan nyo pengut igop. Jadi awaknya pernah baik sampai pengut gop. Yang kan lagi nyan sebenarnya Pak. Kan Islam kan. Ya kan? Ya kilo luar biasa lah nyata awaknya tidak punya sumber daya alam tidak apa tapi menjadi raksasa ekonomi di dunia menduduki ranking 2 dunia setelah Amerika kan sekarang mungkin Jepang Cina sudah mulai agak menyusul ya tanpa sumber alam Pak.
Oh, Bang Alim kalau maghrib kanan ber. Bang Alim kalau maghrib kanan ber.
Tangan ada mau malim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tamang dengku tamang.
Ya. Nonton bola dulu. Bola Persiraja menang 1-0 soalnya. Lawan Persija. Apaan main Ji? Mainnya di Bali kan. Divisi 1. Oh benar. Udah menang 1-0 tadi udah habis. Untuk pertama kali menang dan mengalahkan Persija, itu yang luar biasa. Ya mudah-mudahan tidak tersingkir lah dari divisi 1. Nah, sekarang yang main kesebelasan nasional Indonesia lawan Timur Leste. Oh, Pak Safri Dirjen. Sudah masuk. Belum, baru menang Indonesia 1-0. Belum, baru main 10 menit, 11 menit. Alhamdulillah. Betul. Aneh kan mau orang tua. Datuk Maimun Ibrahim ini dari Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kena kawan. Kalau ini perlu menang berapa kosong? Sebanyak-banyaknya lah. Bukan maksudnya kalau yang pas lawan Thailand itu dulu kan ada yang leg 1, leg 2 kan harus menang berapa gitu kan? Oh, iya. Kalau ini enggak? Ini enggak, ini persahabatan. Marah ke sana, kalau itu udah keguraan. Kita live kan. Timur Leste itu dari luar itu bukan orang dari Portugal. Ya.
Sudah 18 juz.
Apa belum dengar suara aja dulu. Trường này cái háo nó nó agak bangun na. Itu nabul lo na. Nabul itu. Santai amat. Alam. Umi tak anak kan bisa pindah anak itu mungkin doa Len buka ya. Muazzina. Call dua. Sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta FGD yang bertajuk
perubahan UPA, apakah perlu. Sesi kedua akan segera kita lanjutkan dengan beberapa narasumber dan penanggap. Dan untuk memandu acara ini, insya Allah akan dilakukan oleh wartawan senior dan juga penulis buku, dan beliau juga sekarang salah seorang pengurus Komite Diaspora Global Aceh. Kita undang Bang MH yang sering disapa akrab beliau. Untuk itu kepada Bang Murizal Hamzah kami serahkan mimbar ini. Silakan Bang. Iya Bang, nggak ada gambar. Aku geser gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak. Syukur alhamdulillah pada malam Minggu malam ini di waktunya santai, teman-teman, Bapak, Ibu-ibu telah mewakafkan waktu untuk berpikir kepada masyarakat dengan harapan kita niatkan diskusi hari ini adalah wakaf ilmu kita kepada masyarakat Aceh yang masih termiskin nomor 1 di Sumatera, nomor 6 di Indonesia, dan saya pernah menghitung ada sekitar 20 prestasi Indonesia Aceh dari bawah, dan itu saya memerlukan sekali seperti stunting dan halnya. Terima kasih kepada Pak Sarul yang telah mempersiapkan saya dan telah mempersiapkan saya untuk pindahkan tempat sebelumnya. Kemudian puji dan syukur kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari ilmu pengetahuan ke alam yang lebih terang benderang lagi, sehingga kita hari ini bisa hadir di sini dengan lebih bagus. Pada malam ini, inilah section kedua, setelah tadi siang jam dibuka oleh Gubernur Aceh yang diwakili oleh para staf beliau, dan juga tadi dihadiri oleh Pak Menteri APR, Pak Sofian Jalil, ada Pak Mustafa Abu Bakar, dan lain sebagainya. Ini yang ada lanjutan kedua untuk sesi kedua dengan tema masih sama. Apakah kita masih perlukah undang PA itu di perubahan terhadap undang-undang PA? Tahun sekarang kita minta ada kalimat perubahan. Mungkin 50 tahun lagi bukan lagi perubahan yang terjadi, tapi perubahan undang-undang PA. Ini bisa terjadi kalau undang-undang PA itu tidak ada benefitnya bagi masyarakat. Untuk itu kita mengundang yang setelah hadir pada malam ini, kita mengadakan ada Pak Farhan Hamid, Wakil Ketua MPR RI periode 2009 sampai 2014. Kemudian Pak Ferry Musida Bladan, mantan Ketua Pansel RRU PA, yang kemarin telah mengirim bahan materi, tapi tadi kami dapat informasi beliau kurang sehat sehingga tidak bisa hadir. Kemudian Ibu Muazinah Yaakob, dosen fisik Araniri, Banda Aceh. Kemudian Prof. Bakhtiar Ali, Guru Besar UI, pakar komunikasi. Kemudian Pak Nasi Jamil, Ketua Probes DPR RI. Kemudian Tengku Kebersamaan, Ampuman, itu tokoh intelektual, dan juga dulu anggota juru runding JAM. Kemudian Ibu Jud Asmaul Husna, dosen fisik Universitas Tengku Umar. Kemudian ada penanggap, yaitu Bapak Tengku Taufik Wahadi, Ketua DPD Partai Nasdem Aceh, Pak Muslim, Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Ibu Daurati Agani, anggota DPR Aceh dari Partai Lokal Partai Nasional Aceh. Untuk yang pertama kami melihat sudah hadir Ampuman. Kita minta kepada Ampuman untuk bisa menyampaikan pemikirannya, upaya dan lainnya dalam waktu 10 menit. Silakan Ampuman. Terima kasih Pak Murizal Hamzah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk berjumpa walaupun melalui virtual. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya juga singkat saja saya kira ya. Judulnya saya kira menarik ya. Kenapa apakah perlu revisi UPA? Ini judulnya ini apakah judul basa-basi atau memang ada sesuatu yang pengen dicari? Apakah UPA itu implementasi pensejahterakan rakyat atau tidak? Kita tahu persis sama sekali, kita semua tahu bahwasanya konflik Aceh selama 30 tahun itu ya mengakibatkan nyawa orang Aceh itu sekitar 35.000 ya berdasarkan data-data yang ada di NGO nasional, lokal maupun internasional. Ada banyak kerugian juga di lahan-lahan, harta benda milik rakyat Aceh yang mungkin triliunan rupiah yang kita tidak hitung sebenarnya. Nah, hasilnya adalah MOU Helsinki. MOU Helsinki itu sendiri itu merupakan perjanjian yang sebenarnya ekualitas antara pemerintah dan gerakan Aceh Merdeka. Namun kemudian juga diturunkan ke dalam lebih detail lagi dalam undang-undang pemerintah Aceh. Nah, kalau melihat dari semangat MOU Helsinki dan UUPA yang sudah kita jalani selama 16 tahun ya sejak 2006 yang lalu, itu yang mungkin sekarang ya bisa dirasakan oleh rakyat Aceh itu adanya partai politik lokal, ya. Adanya terciptanya syariat Islam, walaupun itu juga ada dana sebenarnya tidak termuat dalam MOU Helsinki, tetapi itu ada dalam Undang-Undang OSUS Aceh nomor 18 tahun 2001. Juga ada dana OSUS, ada KIP, ada calon independen, ada lembaga-lembaga khusus dan istimewa, ada Wali Nangro dan lain-lain. Nah, selebihnya kita tidak melihat sesuatu yang bisa memberikan gambaran bahwasanya Aceh memiliki kewenangan sebagaimana yang disebutkan oleh MOU Helsinki. Kalau dalam UPA itu ada disebutkan di pasal 7 ya ayat 1 disebutkan selain 6 kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat itu dimiliki oleh Aceh. Ada penetapan norma, standar dan prosedur serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Di pasal 11 juga dinyatakan bahwasannya semua kewenangan-kewenangan itu tidak mengurangi hak pemerintah Aceh untuk melaksanakan kewenangannya. Namun dalam perjalanannya 16 tahun, kita tidak melihat misalnya ada investasi datang ke Aceh atau yang bisa diberikan oleh izinnya oleh pemerintah Aceh misalnya. Kita tidak melihat itu. Kita juga tidak melihat misalnya ada pariwisata internasional yang bisa langsung terbang ke Aceh dan lain-lain. Kita juga tidak melihat misalnya ada perdagangan internasional ya dari Aceh dan keluar Aceh itu bisa berlangsung secara bebas. Kita tidak melihat itu. Nah, apakah ini perlu memang UPA kita revisi? Kalau saya melihat semua alur itu ya, semua alur di dalam UPA itu semua tergantung kepada sebenarnya goodwill dari pemerintah pusat. Nah, kalau saya pribadi, sebenarnya kalau UPA pun sebenarnya kalau memang sebuah perjanjian yang dibuat secara ikhlas dan tulus dan dilaksanakan dengan gentleman agreement ya, kita nggak perlu UPA sebenarnya. MOU aja cukup. Yang lain-lainnya yang menghalangi terciptanya MOU, terciptanya apa yang sudah menjadi komitmen, itu silakan dilaksanakan oleh pemerintah pusat sendiri. Nggak perlu Aceh laksanakan, karena itu kewenangan regulasi tentu ada di pemerintah pusat. Nah, itu pandangan saya terhadap UPA. Saya kira kalau revisi, saya kira sangat-sangat perlu. Namun revisi itu apakah juga nanti akan menjadi implementasi atau tidak? Itu menjadi sebuah pesan lain. Sampai sekarang, Kementerian Keuangan tidak pernah melaporkan berapa misalnya pendapatan Aceh yang didapat dari semua
pendapatan yang didapatkan oleh Aceh, misalnya air kah, segala macam ya, dari laut kah, dari darat kah, dari udara kah. Tidak pernah ada sebuah report ya yang disebutkan dalam MOU Helsinki itu terlaksana. Dalam UPA itu ada, tetapi itu adalah badan yang ditunjuk oleh BPK dan ini sebenarnya mungkin boleh saya bilang di sana ini ya kepada para audiens semua, ada perdebatan saya dengan Pak Hamid Awaludin ketika tentang auditor luar yang kita akan, karena begini, semua kewenangan Aceh selain 6 itu harus tertulis. Tidak bisa kita bilang, oh yang madu atalun. Nggak bisa begitu. Dia harus tertulis dan harus clear yang mana dan berapa dan apa dan berapa. Jadi itulah gunanya auditor luar untuk menentukan berapa sebenarnya. Kita lihat misalnya sekarang Arun telah selesai, diganti dengan PHI kemarin. Ada Pertaga sekarang. Dan itu Arun sekarang juga dikuasai oleh Elman, Kementerian Keuangan. Di mana peran Aceh di sana? Tidak ada. Kalau kita masuk ke sana, kita bayar. Nah, inilah kondisi Aceh yang ada hari ini, Bapak-Bapak sekalian, Bapak dan Ibu sekalian. Saya hanya ingin memberikan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam. Jadi kalau ada misalnya tadi Pak Murizal Hamzah bilang tadi kita termiskin segala macam, ya kita masih sama saja sama kewenangan provinsi lain sebenarnya menurut saya. Tidak ada yang lebihnya di Aceh. Kecuali yang saya bilang tadi ada partai lokal, ada Wadinagro, ya. Contoh satu kasus saya kemarin studi kasus ke UGM, ke Fakultas Hukum UGM. Saya ketemu Pak Ricardo Simarmata. Dia ada ahli hukum adat yang juga melihat beberapa potensi bagaimana berlakunya undang-undang Otsus Papua. Nah, dalam undang-undang hukum Otsus Papua ada sebuah pasal yang menyebutkan kewenangan masyarakat adat Papua untuk menggunakan hutan adat, ya, bisa diperjualbelikan, dipotong dan diperjualbelikan. Kira-kira seperti itu uji pasal itu. Namun diikat dengan norma, prosedur dan standar yang berlaku yang akan ditetapkan oleh lembaga Kementerian Hukum. Dalam suatu kasus, hutan itu dipotong, dijual, ya, dikapalkan ke Surabaya, hampir sampai di Pelabuhan Tanjung Perak itu ditahan. Karena apa? Nah, Anda tidak bisa menjual ini karena norma standar dan prosedurnya belum ditetapkan oleh pemerintah pusat. Itu menjadi bahan ciptaan negara. Ini kasus-kasus yang juga memang kita alami. Dulu Aceh pernah ada peluang untuk menjual atau mengimpor ya, mengekspor bahan bangunan ke Andaman kalau nggak salah saya ya. Ada juga kasus misalnya, dan itu nggak bisa terjadi, ada hambatannya. Kemudian ada kasus pula dari Sabang masuk ke Banda Aceh, itu juga satu kapal juga ditahan. Dan kasus seperti itu, artinya apa? Sebenarnya kasus Aceh sekarang sama saja dengan provinsi lain dalam konteks regulasi lanjutannya dari UPA. Kalau kita lihat UPA secara formilnya itu baik, tetapi tidak bisa implementasi. Jadi persoalannya di situ. Saya kira mungkin itu beberapa pandangan, nanti mungkin saya akan berikan pandangan yang lain ya Bapak-Bapak sekalian. Saya mungkin mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat. Ini saja dulu Pak Murizal Hamzah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ampunman yang telah menggunakan pemikirannya dalam waktu 9 menit, masih ada bonus 1 menit lagi. Poin yang saya tangkap di sini, setelah ini misalnya UPA direvisi, di amandemen, apalagi apakah bisa diterapkan lagi nggak? Karena masalah itu pada penerapan. Jadi selalu ada pertanyaan. Setelah kita amandemen, revisi yang butuh waktu, energi dan segalanya, apakah bisa diterapkan lagi? Itu pertanyaan kemudian. Yang pertama, mampukah kita bisa menekan revisi atau undang-undang ini pada tahun depan sebelum Pak Presiden Joko Widodo berhenti atau setelah Pak Joko Widodo ada presiden baru seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri Pak Supian Jalil.
Pertanyaan kedua, bagus tuh beliau melihat undang-undang otonomi khusus Papua. Kita bisa membandingkan di mana kelemahan undang kita dengan mereka dan sebaliknya. Jadi kita perlu dibanding dengan mereka undang-undang yang di Papua, karena ujung di ujung itu menarik. Kalau di Aceh ada partai lokal, di Papua itu ada sistem pemilihan dengan kotekan, noken. Jadi yang memilih itu adalah kepala suku atau kepala. Selanjutnya saya kasih kesempatan yang sama kepada Ibu Tut Asmaul Husna. Silakan menyampaikan pemikiran, terutama mungkin menarik dari aspek perempuan yang sering terlupakan. Karena sering ngomong politik itulah ngomong kaum pria. Sekarang gimana bagi perempuan terutama secara khususnya, tapi secara umum secara undang-undang PA. Apakah perlu kita revisi, perlu kita amandemen, atau kita abaikan saja, atau cukup kita laksanakan yang sudah ada dulu undang-undang ini? Silakan Ibu Asmaul Husna, 10 menit untuk Anda. Terima kasih. Udah ada dia. Ya. Ada makalah, ada paper. Ada Bang. Oke, baik Bang Rizal, apakah bisa terlihat? Oh, jelas, suaranya jelas sebenarnya. Oke, silakan. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati panitia pelaksana dari pengurus Pusat Taman Iskandar Muda dan para narasumber yang lainnya, para hadirin peserta semuanya dari berbagai daerah dan juga dari berbagai negara, baik nasional maupun di Aceh tentunya. Saya kali ini diundang atas nama Universitas Teku Umar, makanya kenapa saya tampilkan beberapa hal pandangan menurut saya, karena ini adalah mewakili universitas ya, mewakili FISIP dari Universitas Teku Umar. Baik, pada judul yang kemudian diminta untuk memberikan pandangan adalah apakah perlu melakukan perubahan terhadap UPA. Dalam pandangan kami selaku akademisi, dan barangkali juga kalau dulu diundang sebagai tokoh perempuan ya, kali ini sebagai akademisi Bang Murizal begitu. Pertama saya menyampaikan bahwa UPA itu lahir atas dasar adanya nota kesepahaman antara pemerintah RI dengan Aceh Merdeka yang kita sebut dengan MOU Helsinki, yang di dalamnya tentang komitmen para pihak untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh dan berkelanjutan dan bermartabat. Kemudian undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 Agustus 2006 sesuai pasal 273. Nah, ketentuan pelaksanaan undang-undang ini menjadi kewajiban pemerintah dibentuk paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan, begitu ya. Nah, berangkat dari situ ternyata setelah kita telusuri banyak hal yang kemudian sejak berlaku ini adalah ada hal yang belum dapat diimplementasikan sepenuhnya. Nanti barangkali kami akan menyampaikan sedikit karena waktu yang sangat terbatas. Lalu kemudian ada juga yang PP pelaksanaan petunjuk teknisnya itu belum ada begitu. Lalu kemudian kalau ditanya apakah perlu, maka pertanyaannya kita balik nih. Selama berlaku, apa saja yang terjadi perubahan terhadap tujuan pembangunan Aceh bagi masyarakat Aceh? Kalau perubahan ini lalu kalau mau kita dorong perubahan ini, perubahannya itu tujuannya untuk siapa? Kepentingan politiknya apa? Ini harus jelas begitu ya. Nah, lalu kami mau jawab pertanyaan itu. Pertama jawaban kami adalah jawabannya perlu. Jika perubahan UPA itu untuk kepentingan rakyat Aceh, namun perlu dipastikan perubahan UPA tidak menjadi semakin berkurangnya dan miskinnya kewenangan terhadap Aceh. Kedua, perlu jika perubahan UPA dilakukan dalam rangka harmonisasi dengan nota kesepahaman antara pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki sebagai dasar lahirnya UPA. Kenapa ini kami sampaikan? Karena ada banyak hal ternyata ini belum sinkronisasi, ini belum ada konsistensi antara
bunyi yang ada di dalam UPA dengan MOU Helsinki. Lalu kemudian perlu dilakukan UPA jika perubahan UPA itu untuk kepentingan politik Aceh dalam rangka capaian tujuan pemenuhan dan keinginan masyarakat Aceh. Tujuannya adalah kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, keberlanjutan, perdamaian. Lalu nanti kita lihat apakah capaian pembangunan Aceh ini sudah tercapai atau belum. Kemudian yang berikutnya, perubahan UPA itu perlu jika dapat dipastikan sebagai dasar hukum dalam pembentukan Kanun Aceh sesuai dengan pasal 270 ayat 2, kewenangan pemerintah Aceh tentang pelaksanaan undang-undang ini diatur dengan Kanun Aceh, gitu ya. Kemudian berikutnya kami sampaikan jika perubahan UPA perlu UPA ini perlu perubahan jika perubahan UPA tersebut dipastikan dapat diimplementasikan dan dilaksanakan sesuai kewenangan Aceh dan berlaku lex spesialis. Nah, tidak perlu. Nah, perlukah UPA itu diubah? Menurut kami itu tidak perlu. Jika menyebabkan semakin tidak jelasnya kewenangan Aceh, kemudian harus sangat hati-hati agar kewenangan Aceh tidak diamputasi. Dan pendapat ini adalah banyak diskusi-diskusi kami dengan masyarakat yang kemudian takut akan halnya terhadap amputasi kalau UPA itu terjadi perubahan. Kemudian jika bertentangan dengan nota kesepahaman antara pemerintah ini, karena ruhnya di situ, sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Kemudian jika bukan kepentingan politik Aceh atau kepentingan rakyat Aceh, atau merugikan rakyat Aceh, maka tidak perlu. Kemudian jika tidak sanggup mengawal, tidak mampu mengawal, baik oleh legislatif yang ada di Aceh sebagai badan pertimbangan yang diminta untuk jika ada terjadi perubahan UPA, maupun pihak eksekutif yang melaksanakan dari proses pembangunan di Aceh, kemudian atau pihak Gerakan Aceh Merdeka, pihak yang terlibat sebagai yang memiliki komitmen dalam MOU itu sendiri. Kemudian jika tidak dapat diimplementasikan, lebih baik ya tidak perlu diubah UPA. Nah, ini yang kemudian harus menjadi pertimbangan-pertimbangan. Lalu kemudian yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana nilai tawar Aceh dari pihak Aceh legislatif dan eksekutif ya yang terlibat dalam MOU Helsinki dalam mengawal MOU untuk kepentingan politik dan kepentingan rakyat Aceh, ini penting. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah dalam mengawal kewenangan dan keputusan Aceh, terutama dalam keuangan dan kewenangan Aceh, termasuk dalam konsultasi Kanun Aceh dan konsultasi pembagian hasil sumber daya Aceh. Kemudian kita juga bagaimana pemerintah Aceh mengelola keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Aceh. Ini sebenarnya yang paling sangat penting. Namun demikian, apa yang kami sampaikan itu adalah menjadi pertimbangan-pertimbangan sebagaimana kami sampaikan berikut. Kalau kita lihat capaian pembangunan Aceh sampai tahun 2021, angka kemiskinan Aceh itu menurut BPS 15,33%. Angka ini masih tinggi dibandingkan provinsi lain yang tidak ada dana otsus. Lalu kemudian angka pengangguran terbuka menurut BPS 6,59 pada tahun 2020. Kemudian proyeksi pertumbuhan ekonomi Aceh menurut BI tahun 2021 itu masih 2,37%. Artinya dana otsus yang berlaku selama ini itu belum cukup kemudian memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Aceh. Nah, pertanyaannya, apakah perlu, ini yang perlu kemudian kita kaji kembali, pasal 183 ayat 2 ini dilakukan perubahan atau penekanan pada tata kelolanya. Ini yang paling penting untuk kemudian hal-hal yang relevan yang perlu kita kaji. Lalu kemudian ketentuan-ketentuan lain yang penting dalam pemerintahan Aceh, kami sudah bagikan dalam hal kewenangan Aceh misalnya, di dalam MOU disebutkan Aceh akan melaksanakan semua sektor publik kecuali bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, moneter dan fiskal, kehakiman dan kebebasan beragama. Namun demikian, kalau kita lihat UUPA versus Undang-Undang 23 tahun 2004, ada hal yang tidak jelas di sana. Maksudnya apa kewenangan Aceh yang lebih spesifik, yang kita sebut lex spesialis, dibandingkan dengan kewenangan yang ada dalam Undang-Undang 23 tahun 2014, terutama bagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren. Karena di dalam Undang-Undang 23 itu ada urusan pemerintah, ada urusan pemerintahan umum, dan urusan konkuren. Urusan konkuren itu sebenarnya berlaku untuk seluruh Indonesia. Lalu apa perbedaan dengan kewenangan di Aceh? Kalau hanya perbedaannya hanya
bisa menjalin hubungan kerjasama dengan luar negeri, ini rasanya masih masih lemah dalam hal ini. Lalu kemudian setelah ada perubahan Undang-Undang 32 tahun 2004 ke Undang-Undang 23 tahun 2014, ada hal yang menarik di Indonesia, yaitu soal keluarnya Undang-Undang Pemilu dari Undang-Undang 32 daripada Undang-Undang 23 tahun 2014. Jadi Undang-Undang Pemilu sendiri, kemudian Undang-Undang Desa tersendiri. Tapi dalam UU PA ini masih tergabung begitu. Sehingga kemudian ketika pelaksanaan pemilu misalnya, kita masih menggunakan UU yang lain karena itu tidak diatur di dalam UU PA. Nah, di dalam UU PA ketentuannya adalah, kalau kita lihat ini ketentuannya kalau saya tidak salah pasal 65 ya dalam UU PA, gubernur, wakil gubernur itu bupati dan bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil bupati dan wali kota, wakil kota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali. Tapi karena kita harus mengikuti undang-undang pemilu, maka itu berlaku serentak seluruh Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah dalam hal ini itu ketika kita melaksanakan undang-undang lain di luar undang-undang PA, lalu kemudian kita menafikan apa yang ada di bunyi UU PA. Nah, ini menjadi pertimbangan. Lalu soal partai politik lokal, soal pilkada dan yang lain. 1 menit lagi. Ya, kemudian di dalam perekonomian juga kita memang sudah ada PP terkait dengan migas, tapi bagaimana dengan pengelolaan kekayaan minerba begitu. Kemudian kita juga bidang keuangan. Dalam MOU disebut soal memperoleh hutang luar negeri dan menetapkan tingkat suku bunga yang berbeda dengan Bank Indonesia, tapi kemudian kita belum melakukan itu. Termasuk kemudian memperjelas soal menguasai 70% cadangan hidrokarbon. Jadi kalau kita lihat dalam hal-hal ini, dalam hukum dan HAM misalnya, juga belum konsisten antara harmonisasi antara MOU Helsinki dengan UU PA, soal KKR yang belum clear, kemudian pengadilan HAM, dan ada hal-hal yang lain belum selesai. Nah, termasuk soal bagaimana partisipasi politik perempuan yang barangkali yang masih banyak catatannya. Oleh karena itu, kami dengan pertimbangan-pertimbangan itu silakan kemudian menjadi pertimbangan bagi eksekutif dan legislatif di Aceh dan pihak yang lainnya untuk kemudian berpikir apakah kemudian bagian-bagian ini perlu ditinjau kembali terhadap beberapa pasal atas rencana perubahan UU PA. Lagi-lagi di sini kalau kita lihat bahwa kewenangan pertimbangan DPRA menjadi sangat penting dalam hal perubahan UPA. Oleh karena itu, semua pihak harus siap dengan ini, semua pihak harus hati-hati, jangan sampai beberapa hal yang ada dalam UPA kita perjuangkan untuk kemudian adanya perubahan, tetapi di sisi yang lain kemudian mengamputasi kewenangan-kewenangan yang ada. Saya yakin bahwa harmonisasi itu perlu dilakukan. Oleh karena itu pertimbangan terhadap keperluan perubahan UPA juga harus melihat kepentingan-kepentingan politik Aceh dan kepentingan-kepentingan masyarakat Aceh. Mungkin itu Bang MH, karena waktu yang sangat terbatas. Terima kasih, saya kembalikan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Husna telah menyampaikan pemikirannya. Seperti terkesan kalau undang-undang UPA dirubah, direvisi, di amandemen, apakah dampak itu akan berdampak pada masyarakat, dampak positif atau bagaimana selanjutnya. Kemudian terkesan di mata pusat orang Aceh ini kalau menguntungkan dia menggunakan undang-undang PA, kalau menguntungkan lagi dia undang-undang nasional. Jadi dia orang Aceh ini kalau di mata pusat mungkin main dua kaki lah, yang mana yang untung, yang mana dapat laba, ke situ dia merujuk undang-undangnya. Oke, selanjutnya saya mungkin 10 tahun lalu saya ingat kata tokoh politikus ini, memang kita jaga undang-undang PA nih, jangan sampai undang-undang PA digugat sama orang Aceh, nanti pasal 21 habis berkurang. Ini terjadi setelah pasal undang-undang calon independen cuma hanya sekali undang-undang PA, kemudian digugat sama orang Aceh, kemudian bisa berlanjut terus. Dan dari undang calon independen lah, jika bagian dari Aceh, kemudian tersebar di seluruh Indonesia. Dengan calon diawali dari Aceh, dengan kemenangan Gubernur Irwandi Yusuf dan Muhammad Najat sebagai calon independen. Dan ini jadi inspirasi bagi Indonesia. Artinya Aceh itu dari dulu tuh sumber mata, dari air mata, jadi dari mata air mata jadi mata air,
Dari modal jadi model, dari modal jadi model di Indonesia. Saya minta guru saya Bang Farhan untuk menyampaikan pemikirannya Bang. Yang tadi seksi pertama mungkin ada yang belum sampaikan, silakan Abang sampaikan Bang. Dan waktu tetap sama 10 menit Bang. Silakan Bang Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli Muhammad. Penghormatan yang setinggi-tingginya kepada pengurus pusat Taman Sinar Muda, para senior semuanya, seluruh narasumber baik di sesi 1 pada pembukaan sesi 1 dan sekarang di sesi yang kedua. Izinkan saya untuk tidak menyebut nama satu persatu dan nanti apabila tersebut nama-nama itulah sebagai referensi dari pembicaraan yang akan saya lakukan pada malam hari ini. Pertanyaan apakah Undang-Undang Pemerintahan Aceh perlu diubah atau perubahan, izinkan saya untuk menggunakan istilah sosiologis saja, jangan istilah legal ya. Kalau istilah legal formal itu memang perubahan, itulah yang ada dalam tentang tata tertib ataupun tata cara pembuatan perundang-undangan. Saya ingin menggunakan apa yang bocor itu? Siapa? Tolong tolong panitia mute semua yang lain biar saya bicara. Bisa enggak? Halo? Tidak terdengar apa-apa lagi ini sekarang. Apakah Mohrizal bisa mendengar suara saya? Halo? Iya, jelas Bang. Jelas. Oh jelas ya. Jelas. Tapi kabarnya tidak keluar. Minta panitia yang lain di mute. Sudah Bang. Di mute semua ya. Sudah. Oke. Sudah dimatikan suaranya. Balik ya. Saya pertegas sekali lagi untuk malam ini ya. Sekali lagi untuk malam ini saya tidak menggunakan istilah legalnya atau istilah formal atau perubahan. Saya ingin mengajak semua kita menggunakan istilah ini khusus untuk kita saja, untuk Aceh, yaitu menyempurnakan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Jadi kalau namanya menyempurnakan, apa yang tidak baik kita sempurnakan. Tidak boleh ada apa yang sudah baik lalu kemudian kita hilangkan. Jadi cara berpikir positif yang saya gunakan, mudah-mudahan itu bisa diterima oleh Ketua DPRA dan oleh komponen DPRA yang lain serta oleh Bapak Gubernur kita. Karena seperti siang hari tadi saya katakan, mari dalam penyempurnaan ini kita hindari Jakarta inisiatif. Ya, jangan bersumber dari Jakarta penyempurnaan ini, tapi bersumber dari Aceh. Karena kita yang menjalani undang-undang ini, kita yang mengimplementasikannya, tentu kita yang bisa merasakan di mana kendala-kendala yang terjadi. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita nikmati dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu terus kita kembangkan. Adapun hambatan-hambatan yang ada selama ini, itu yang perlu kita sempurnakan. Banyak contoh. Banyak sekali tadi pembicara saya mengatakan, kenapa peralihan madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah yang semestinya sudah dilakukan pada tahun 2008. Peralihan pengelolaan bandara, pelabuhan laut, yang juga seharusnya sudah pada 2008 dilaksanakan. Peralihan badan pertanahan, sudah keluar perpresnya, mestinya 2016. Kenapa itu tidak berlangsung, tidak dilakukan oleh Aceh? Apakah Aceh tidak berminat atau Jakarta yang tidak memberikan? Ini perlu kita lakukan klarifikasi ke internal Aceh. Jadi kalau kita ingin lakukan penyempurnaan, ya tadi Pak Mustafa sudah menganjurkan agar dibentuk sebuah tim, apakah kecil, setengah besar atau besar, yang akan menjadi orkestra untuk sebuah penyempurnaan ini. Kita harus memulai dengan sebuah kajian, dan itu mungkin sedikit makan waktu. Tapi kita beruntung. Di Aceh pada saat ini terdapat sejumlah perguruan tinggi yang semakin hari semakin sangat berkualitas. Dulu hanya kita memainkan 3 universitas. Yang Universitas Syah Kuala, Institut Agama Islam Negeri yang kemudian menjadi Universitas Islam Araniri. Satu lagi itu Universitas Unimal, Universitas Malikus Saleh. Tadi yang berbicara itu siapa? Teguh Kamal ya. Itu sangat bagus pemikiran-pemikirannya. Sekarang kita sudah punya lagi Universitas Samudra Langsa, Universitas Teguh Umar,
kita punya IAIN Lusmawe, kita punya IAIN Langsa. Jadi sudah banyak perguruan tinggi, sudah banyak kaum intelektual kita yang bisa kita ajak untuk menggodok masalah-masalah yang kita hadapi untuk penyempurnaan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Walaupun Pak Gubernur sebelum ini, yaitu Bapak Zaini Abdullah, beliau secara personal, saya memahami betul mungkin perasaan beliau tidak setuju kalau sekarang itu dilakukan perubahan. Kita memakluminya sebagai seorang senior yang mengalami pahit getir hubungan antara Aceh dengan Jakarta, baik sejak di awal kemerdekaan di mana Bung Karno memberikan janji kepada Tengku Daud Bereh yang kemudian tidak pernah ditepati, lalu terjadi pemberontakan DITI, lalu terjadi perdamaian melahirkan agreement Lamteh, dan itu kemudian juga tidak implementatif. Baru kemudian setelah reformasi ataupun turunnya Pak Harto, baru muncul Undang-Undang Nomor 44, diikuti kemudian dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001. Jadi memang bagi seorang senior seangkatan Pak Zaini Abdullah memang sangat memahami tentang bagaimana pahit getirnya hubungan antara Aceh dengan Jakarta, dan di situ tersirat paling tidak ya ada perasaan ketidakpercayaan kepada pemerintah Jakarta. Ini harus dipupus. Tidak boleh lagi ke depan ada rasa tidak percaya antara Aceh dengan Jakarta. Sebaliknya juga antara Jakarta dengan Aceh. Hanya atas dasar istilah tadi ya, jujur dan ikhlas, itu menjadi sangat penting untuk mewujudkan sebuah Aceh yang lebih baik, jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Saya juga menghargai ya teman-teman yang pesimis tentang apa yang disebut dengan kewenangan Aceh hampir tidak berbeda dengan daerah lain. Kita menghargai itu, tetapi marilah sama-sama kita sisir Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang 270-an lebih pasal ini, yang di dalamnya terdapat bab-bab yang menyangkut dengan topik-topik kepemerintahan, kesehatan, agama, keuangan, dan lain sebagainya, yang hampir tidak ada pada undang-undang lain, undang-undang tentang provinsi yang lain. Undang-undang kita itu ada, itu mari kita lihat di mana ada kelemahannya. Nah, saya berpandangan fokus penyempurnaan ke depan, yang pertama adalah sempurnakan yang kurang jelas. Ya, ada pasal-pasal ataupun topik-topik dalam undang-undang ini yang tidak dipungkasi, ya tidak ada kata pemungkas. Misalnya sebagai contoh, saya pernah didatangi sejumlah teman-teman anggota DPR ke kantor partai yang saya ikut di dalamnya. Kebetulan saya ada di situ, mereka bertanya apa yang harus kami lakukan. Saya katakan ini adalah perjuangan yang paling bagus untuk memastikan bahwa substansi dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu bisa dilaksanakan. Walaupun kita berdebat, apakah pemilihan kepala daerah itu sesuatu yang khusus atau bukan. Apabila dimasukkan dalam sebuah undang-undang otonomi khusus, maka dia otomatis yang generik itu menjadi kekhususan. Nah, ini teman-teman tidak berjuang dengan sekuat hati ya. Apalagi kalau ingin kita katakan mungkin juga tidak terkoneksi dengan baik dengan teman-teman yang duduk sebagai anggota DPR RI di Jakarta, tidak terkoneksi dengan baik dengan sistem politik nasional di Jakarta. Sehingga pemilu kada atau pemilihan kepala daerah yang sifatnya tadi adalah lex spesialis karena dia dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 11 itu menjadi kembali kepada undang-undang yang sifatnya generik. Nah, ini sesuatu yang kok bisa dengan mudah begitu diubah karena ketidakkompakan dan tidak memberikan kekuatan yang penuh kepada perjuangan untuk hal-hal demikian. Ini banyak pasal dan bab di dalam undang-undang itu yang harus dipungkasi dengan sebuah ayat dalam hal terdapat undang-undang yang mengatur tentang perkara ini di luar undang-undang ini, maka hal itu tidak berlaku untuk Aceh. Itu harus ada kata pemungkas itu. Dulu kita tidak memikirkan sampai demikian rupa karena waktu yang memang terdesak. Hal yang kedua adalah penguatan ekonomi dan sosial. Ya, ini mesti ada penegasan yang sempurna. Begitu. Tadi Tengku Kamaruzzaman juga menyebutkan ketidakjelasan tentang hasil-hasil Aceh. Ini mesti diperjelas kembali dalam penyempurnaan undang-undang ini. Yang ketiga adalah penguatan politik lokal. Bagi saya ini penting. Ini adalah
hole ya, ataupun loop ataupun lubang menghindari tegangan di masa yang akan datang. Jadi maaf, izin saya ulangi sekali lagi, pernah saya ajukan dalam sebuah webinar juga, hendaknya undang-undang ini memberi kekhususan agar 50% anggota DPRA dan anggota DPRK seluruh Aceh itu diperebutkan oleh seluruh partai lokal, dan 50% sisanya diperebutkan bersama-sama antara partai lokal dengan partai nasional. Dengan demikian itu dipastikan kekuatan partai lokal di Aceh sebagai pengawal politik lokal jangka panjang itu akan dominan. Mereka lah yang akan membentuk kanun-kanun dan kanun kabupaten kota yang akan mengimplementasikan undang-undang ini. Jadi itu bagi saya itu penting. Ya. Dan kemudian juga penting adalah akuntabilitas dan keterbukaan informasi. Kita setiap saat ribut tentang angka kemiskinan di Aceh yang dirilis oleh BPS. Tapi sayang, BPS tidak merilis berapa banyak orang bertambah kaya sejak otonomi khusus begitu. Terserah bagaimana kayanya, bagi saya itu persoalan lain lagi yang harus kita usut. Tetapi jumlah kelompok menengah di Aceh itu mestinya harus diangkat dalam sebuah statistik. Baru memberi perimbangan bahwa ada ketidakmerataan, itu adalah proses yang harus kita koreksi ke internal pemerintahan Aceh. Kemudian juga yang tidak kalah penting bagi saya adalah perlu kita pikirkan, di Aceh itu ada polisi namanya Polisi Pamong Praja, PP, tapi juga bersamaan dengan itu ada WH, ya, Waliyatul Hisbah, yang mengurus tentang pelaksanaan syariat Islam. Bagi saya kira kita pakai istilah yang lebih umum. Kenapa tidak kita integrasikan kedua-duanya ke dalam pengertian pengelola ataupun namanya pengelola implementasi hukum di Aceh, itu namanya polisi lokal. Apakah mau disebut polisi Aceh atau lainnya, terserah. Tetapi istilah ini tidak boleh sampai membuat para politisi atau elit di Jakarta itu merasa gusar. Apa-apaan ini Aceh sudah pakai polisi sendiri begitu misalnya ya. Tapi apabila ini bisa kita terangkan dengan baik kepada teman-teman di pusat, istilah saja yang seperti ini, tetapi koridor kerjanya itu sebagaimana dalam PP dan WH, itu saya kira itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi tidak akan rumit orang menerjemahkan istilah-istilah yang terlalu banyak di Aceh. Mungkin ini sudah 12 menit, mohon maaf, Saudara Muridah Hamzah. Ada banyak hal yang ingin disampaikan, tapi untuk sementara cukup di sini. Mungkin nanti ada kesempatan kita diskusi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farhan atas penjelasan tersebut. Yang beda kalau yang ngomongnya pawang politik nasional, beliau mengawali dari kata perubahan itu agak sensitif kalau di dalam pusat, dan beliau menawarkan kata menyempurnakan daripada kata perubahan. Jadi memakai kata menyempurnakan. Itu penting sekali, kayaknya politikus Aceh itu harus menggunakan diplomasi kata yang soft. Tapi intinya itu kita mengambil banyak. Kita menggunakan kata yang agak terang, tapi kita nggak dapat apa. Jadi bagus menggunakan diplomasi politik, diplomasi kata ke pusat biar lebih soft dan lebih bagus. Itu mungkin antara poin yang bisa saya simpulkan. Sekarang kita masuk ke narasumber selanjutnya. Saya ingat tahun 97, Bapak ini mengatakan pada saya kesempatan itu datang berkali-kali. Karena waktu itu kita sering mendengar kesempatan itu yang datang sekali. Dan kata tersebut sangat berbekas bagi saya, karena katanya selama ini saya pahami kesempatan itu cuma datang sekali. Tapi oleh guru besar ini, Pak Prof. Bakhtiar Ali, dia mengatakan kesempatan itu datang berkali-kali. Yang jadi masalah, apakah masyarakat atau siapapun itu dia bisa mencermati nggak bahwa itu adalah sebuah kesempatan. Untuk kesempatan ini saya beri kesempatan kepada Pak Prof. Bakhtiar Ali untuk menyampaikan pemikirannya dari segala hal, waktu dan tempat 10 menit untuk Prof. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini saya mendapat kesempatan dalam forum mulia ini. Saya menyimak dengan seksama paparan-paparan pemikiran-pemikiran, termasuk barusan dari Dr. Farhan sebagai mitra diskusi saya sejak dari dulu sampai sekarang, bahwa sebenarnya problem kita itu adalah bukan soal perlu tidak perlu. Yang penting seperti kita tahu bahwa baik sampai kita ini penget, ini yang persoalan ini. Baik sampai penget oleh Jakarta. Nah, karena Jakarta hai kita lawan, mesti Jakarta tak penget. Jadi baik penget kita yang. Nah, itu soalnya. Nah, kemudian yang kedua adalah saya pikir harus ada
usul konkret tadi itu bagus dari Pak Mus yang digarisbawahi oleh Pak Farhan, dibentuk satu panitia kecil yang terintegrasi, kemudian menginventarisir apa yang paling mendesak yang harus dikerjakan. Persoalannya kan begini, kita sudah berunding, kita sudah sepakat, tapi kita tidak punya agenda itinerary, agenda yang prioritas yang harus dilaksanakan. Akhirnya melolo kanji, berputar-putar di situ. Mestinya di PRA kita itu sudah harus rapat untuk memutuskan ini loh yang kita tuntut segera. Soal apa? Selesai. Ini kan semua ngambang. Mestinya tidak boleh begitu. Dan kita memang memerlukan negosiator yang agak sedikit gesit, sedikit jiwa besar. Nah, ini kan pengalaman dari yang saya dapatkan juga. Orang Jakarta itu selalu bilang gini, begitu saya jumpa dengan delegasi Aceh, belum apa-apa kami udah dimarah-marahin, dia bilang. Marah-marahin apa? Pokoknya kita dimarahin lah pokoknya. Jakarta tuh nggak benar dan sebagainya. Padahal memang ada PR pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh orang di Aceh. Nah, jadi untuk tidak kita berburuk sangka dan berpanjang lebar, mestinya malam hari ini kita mampu membentuk panitia kecil itu, kemudian menginventarisir apa yang merupakan skala prioritas keinginan orang Aceh, dan kemudian kita harus melakukan lobby. Dan lobby itu memang sudah harus para pihak. Jadi ada gubernur, ada semua pihak, DPR. Saya masih ingat betul tuh zamannya Pak almarhum Pak Ibrahim Hasan sebagai gubernur. Beliau datang ke Jakarta, beliau waktu itu difasilitasi oleh Pak almarhum Pak Ibrahim Rishad, kemudian semua stakeholder diundang, termasuk mitra-mitra kerja pusat. Mereka datang ke situ, langsung diselesaikan. Jadi itu jauh lebih cepat efektif. Jadi pada malam hari ini saya pikir juga idenya sudah cukup banyak, kaya. Coba dikristalisasi, dikerucutkan, fokus, membuat inventarisir apa yang paling mendesak yang harus kita negosiasikan ke Jakarta, dan siapa orang-orang kita anggap tokoh-tokoh yang mempunyai kapasitas, karena apapun ketika kita berunding, maka mitra kerja itu dilihat. Orangnya angkatan, baik menteng laga, tapi hanya pengikut. Nah itu juga harus dihitungkan. Kita harus perhitungkan. Seorang Dr. Farhan Hamid kan sudah punya jam terbang banyak. Walaupun tidak jadi wakil ketua MPR, nggak terlalu penting, tapi jam terbangnya itu diperhitungkan. Nah, jadi oleh karena itu saya pikir saya usul beberapa kawan-kawan yang lama dulu itu diinventarisir. Walaupun kita beda, saya masih ingat betul dengan saudara saya Gajali Abbas. Fraksinya beda. Satu P3, satu Golkar. Tapi ketika bicara soal Aceh, kita sangat kompak, kita sangat solid. Nah, itu suasana batin itu yang harus diciptakan oleh Pak Nasir Jamil di Forbes. Nah, bagaimana Forbes sendiri? Ada nggak kesamaan visi, pikiran? Nah, itu Forbes punya pekerjaan tersendiri karena mereka mempunyai legitimasi atas nama dua kelembagaan. Jadi kalau kita malam ini bagi tugas, mana yang harus dikerjakan oleh Forbes, mana oleh DPR, dan juga saya sebagai seorang ya akademisi dengan kawan-kawan yang lain, nah, silakan. Dan yang paling bagus tadi disebutkan begitu banyak universitas ada di Aceh, itu harus punya seorang dirijen. Jadi orang-orang pintar itu dikumpulin, kemudian diadakan brainstorming, dan mereka boleh mengajukan hal-hal yang dianggap itu merupakan prioritas yang harus dikerjakan. Saya pikir dari saya itu dulu, dan saya tidak mau berpanjang lebar, karena sebenarnya kita semua sudah tahu. Ini bola ini ada sama Pak Surya Dharma, ada pada Ketua DPR, kemudian juga ada pada Gubernur, dan kemudian para adinda-adinda yang sangat punya jam terbang untuk merumuskannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, yang waktunya sangat efektif sekali. Masih ada waktu kosong sekitar 3-4 menit lagi. Yang bisa kita tarik sini, kita Aceh butuh negosiator yang bagus, lebih ulung yang bagus, gimana kita bisa meyakinkan pusat. Artinya gimana kita bisa melakukan trik seperti Pak Ali Azmi untuk membangun Masjid Abdul Rahman. Pak Ali Azmi bertemu Soekarno mengatakan sekarang Aceh, Masjid Abdul Rahman punya 3 kubah. Sebagai bukti orang Aceh terima Pancasila, maka tambah 2 kubah lagi. Itu bukti simbolnya. Langsung Soekarno keluarkan cek untuk membangun membangun 3 kubah lagi di Masjid Abdul Rahman. Demikian juga di masa Gubernur Ibrahim Hasan, supaya istilahnya untuk membangun Tugu Menara Utama Masjid Abdul Rahman dengan nama daerah Tugu Daerah Modal,
itu dibangun 45 meter tingginya atau 45. Jadi dengan menggunakan bahasa simbol, pusat itu senang dia, respect dengan bahasa simbol. Padahal kita punya tujuan lagi. Jadi yang seperti saran dari Prof, yaitu kita butuh negosiator yang ulung, yang bisa meyakinkan orang pusat, dan juga kita butuh daftar isian masalah. Tadi Prof menyebutkan nama Perbes. Nah, ini teringat guru saya, yaitu saya menyebutkan beliau lah anggota Dewan terlama mulai tingkat DPR Aceh sampai DPR RI. Jadi termasuk anggota Dewannya terlama mungkin di Indonesia mungkin. Jadi mungkin bisa mendapat peragaan muri bagi anggota Dewan yang terlama. Kepada Bang Nasir Jamil, silakan Bang, 10 menit. Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Saya ulang lagi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Saya berterima kasih kepada pengurus pusat Taman Iskandar Muda yang menginisiasi diskusi terkait dengan masa depan Undang-Undang Pemerintah Aceh, dan juga saya menghormati para senior dan narasumber yang telah berbicara lebih dahulu, dan butir-butir pemikiran yang disampaikan sangat acceptable, dan saya pikir perlu untuk kita pikirkan bersama-sama agar pokok-pokok pikiran itu bisa dilaksanakan. Nah, Murizal Hamzah, saya ingin sampaikan bahwa judul daripada diskusi pada malam hari ini adalah apakah perlu undang-undang pemerintah Aceh itu diubah, ya. Dan tadi Dr. Farhan menyampaikan kita perlu menyempurnakan, ya. Jadi bukan menggunakan kata perubahan. Jadi dalam rangka menyempurnakan undang-undang pemerintah Aceh, kita perlu ya melakukan perubahan. Jadi itu saya ingin menyambung ya bahasa Pak Farhan tadi itu. Nah, kalau dihadap pemerintah Aceh, saya menjawab perlu. Tapi ada yang lebih perlu lagi untuk kita ubah, ya, yaitu merevisi ya cara kita mengelola pemerintahan di Aceh. Cara kita melihat kekuasaan dan cara kita mengelola masyarakat, cara kita mengelola kelompok dan golongan yang ada di Aceh. Jadi itu yang perlu kita revisi juga sebenarnya. Bahkan bukan hanya revisi, tapi reparasi. Perlu kita reparasi ya cara kita melihat kekuasaan, cara kita mengelola pemerintahan, cara kita melayani masyarakat, dan cara kita mengelola kelompok dan golongan di Aceh. Sebab kalaupun kita merevisi undang-undang pemerintah Aceh, tapi pola pikir kita itu tidak kita revisi, ya sama saja. Ya sama saja. Makanya ada seorang filosof mengatakan, undang-undang yang buruk akan baik ya jika dilaksanakan oleh orang-orang yang baik. Ya. Jadi undang-undang yang buruk sekalipun, kalau dijalankan pun akan menjadi buruk. Jadi yang paling penting hari ini adalah sumber daya manusia yang mengelola pemerintahan di Aceh. Jadi itu yang harus kita revisi juga. Jadi bukan hanya undang-undang pemerintah Aceh yang perlu kita revisi, ya. Cara kita mengelola pemerintahan itu juga harus direvisi. Cara kita melihat kekuasaan itu juga harus direvisi. Bayangkan coba, ya,
ada dana silpa yang berlebih, tapi tidak ada penjelasan kepada rakyat. Kenapa itu bisa berlebih? Apakah ada regulasi di tingkat pusat yang menghalang-halangi sehingga dana otsus itu tidak bisa direalisasikan sampai penuh? Artinya tidak berlebih. Atau memang ada regulasi di tingkat lokal yang kemudian menghalang-halangi atau menghambat ya daya serap ya dana otsus. Nggak ada penjelasan ke rakyat. Jadi seperti Sontoloyo juga, gitu loh. Seharusnya kan ada penjelasan sebagai bukti tanggung jawab, ya. Sebagai bukti tanggung jawab dan akuntabilitas pemerintahan. Kasih dong penjelasan kepada rakyat, kepada masyarakat Aceh. Kenapa dana silpa? Kenapa dana otsus itu bisa berlebih? Kenapa daya serapnya lemah? Apakah karena ada regulasi di pusat yang menghambat atau ada titoki? Sehingga hana moho peng kira-kira menang. Ya. Jadi menurut saya ini yang harus kita lakukan juga, ya. Jadi kan tidak ada penjelasan, padahal dana otsus itu adalah milik rakyat, milik masyarakat Aceh. Harus dijelaskan bahwa ini menyangkut dengan keinginan kita untuk merevisi undang-undang pemerintah Aceh. Dari dulu saya sampaikan bahwa seharusnya ya kita sudah mempunyai satu badan sudah atau apalah namanya yang mengevaluasi pelaksanaan ya undang-undang pemerintah Aceh. Tapi sayangnya ya yang atakan ada yang hawa itu hana merempok. Di mana posisi tawar kita tidak begitu kuat lagi dengan pemerintah pusat. Nah, dulu masa undang-undang ini dibuat, ya ada soliditas yang begitu besar, ya ada kebersamaan yang begitu kuat, ya sehingga kemudian kita mampu ya menyiapkan ya dan menyelesaikan undang-undang pemerintah Aceh itu dalam waktu yang sangat singkat. Jadi karena itu menurut saya kita ini lalai dan kemudian tidak berusaha untuk menjaga undang-undang pemerintah Aceh ini. Dan orang-orang yang mengelola kekuasaan hari ini juga, ya, itu hampir tidak punya ikatan emosional dengan undang-undang pemerintah Aceh. Itu yang menyebabkan kenapa ada semacam kegagalan dalam mengimplementasikan undang-undang pemerintah Aceh. Jadi ini penting menurut saya. Hilang tuh moderator. Mungkin di take over dulu. Pak Nasir Jamil, suara tidak lagi terdengar. Pak Nasir Jamil, kalau ada, apakah masih bisa dengar? Sepertinya ada masalah teknik dengan Pak Nasir Jamil. Yang antara bisa kita ambil kesimpulan semuanya bahwa
menawar Aceh sekarang dengan pemerintah pusat itu tidak begitu kuat lagi. Ini bila dibandingkan pada tahun 2006 yang begitu kuat karena kita solidar. Yang kedua, ada hal yang sangat mengkhawatirkan kita, yaitu para pemimpin di Aceh itu kurang merasa memiliki pada Undang-Undang PA. Ini baru 16 tahun, bagaimana nanti setelah 20 tahun. Jadi bukan lagi yang mereka minta lagi perubahan, tapi mungkin bisa jadi pembubaran Undang-Undang PA dan selanjutnya. Sambil menunggu Pak Nasir Jamil bisa orient lagi kembali, saya melanjutkan selanjutnya pada narasumber terakhir, yaitu Ibu Muazinah Yakub. Silakan, Ina. Waktu tetap 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Bang? Jelas sekali, suara yang merdu sekali. Oke. Oke, baik. Terima kasih undangan PP tim. Kemudian untuk orang tua saya, senior-senior, tokoh-tokoh Aceh serta seluruh peserta yang memang antusias untuk melihat isu yang menarik ini, dan semoga isu ini memang benar-benar untuk kepentingan semua orang, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Kemudian menarik, saya lihat memang mewakili semua unsur, ada perempuan lain, tapi saya tidak lihat di sini mungkin ada keterwakilan kaum milenial, karena ini juga harus diikutkan. Jangan sampai kaum milenial itu nggak tahu apa sebenarnya Undang-Undang PA itu, karena tadi beranggapan bahwa Undang-Undang PA itu hanya milik orang-orang yang sudah melakukan MOU atau proses-proses dalam konflik. Kemudian yang menarik dilihat dari UU PA ini adalah ini kompensasi konflik, kompensasi dari konflik, sehingga sebenarnya manfaatnya memang harus lebih dilihat secara detail gitu kan. Menarik dari undang-undang ini yang begitu banyak bab, 40 bab, 273 pasal, dan sudah berjalan selama 10 tahun yang nantinya dikaitkan dengan pidato pembukaan tadi oleh yang mewakili gubernur. Ada 4 hal poin yang saya lihat diselaraskan dengan yang ingin disempurnakan dari UU PA itu. Saya kembali lagi ke judul awal, apakah Undang-Undang PA ini perlu ubah? Menurut saya tidak perlu diubah, tidak ada jaminan pengawalan yang ketat, karena kita tahu bahwa teman-teman tokoh-tokoh Aceh yang ada di legislatif dan eksekutif di pusat itu sangat sedikit, sehingga cukup untuk menjadi bargaining chip kalau seperti Farhan tadi bilang. Kalau dulu banyak orang Aceh yang terwakili di pusat, kita punya GAM misalnya untuk menjadi bargaining chip. Kemudian hari ini kalau Pak Farhan tadi bilang bargaining chip-nya adalah seluruh masyarakat Aceh, pertanyaan saya, seluruh masyarakat Aceh yang mana gitu? Gak banyak orang tahu juga ini, karena yang banyak tahu tentang UU PA ini hampir semuanya adalah politisi. Sama dengan tadi yang keempat hal yang dikaitkan itu, yang pertama ketika bicara turunkan angka kemiskinan, jangan-jangan kemiskinan di Aceh ini menjadi objek gitu. Karena nggak turun-turun dengan adanya UU PA. Kalau kita bandingkan angka kemiskinan kita yang 15,3 dengan APBA kita yang hampir 16 triliun, bandingkan dengan Sumatera Barat misalnya, yang kemiskinannya cuma 6%, tapi uangnya nggak ada otsus dan lain-lain. Nah ini makanya tadi saya sepakat dengan Bang Nasir, kita selalu ingin melihat kesempurnaan dalam UU PA itu, gitu. Tapi kita tidak lihat bagaimana kesempurnaan dalam menjalankan UU PA itu sendiri, gitu. Ini yang menjadi penting sebenarnya untuk dilihat oleh seluruh masyarakat Aceh, bahwa revisi ini apakah nanti benar-benar manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat Aceh atau sebagian hanya konteks politik saja. Itu ya kalau poin 1. Poin yang kedua, ketika bicara tadi yang kedua adalah penguatan perdamaian. Pertanyaan lagi, sejauh mana penguatan perdamaian Aceh dengan hadirnya UU PA? KKR aja juga baru-baru dananya seret-seret ditumpang-tumpang di dinas yang lain. Pengadilan HAM tadi kata Bang Kemal nggak ada dan sebagainya. Jadi masalahnya memang masih banyak. Kemudian ketika bicara meningkatnya sarana prasarana di Aceh, mungkin dengan ada perubahan UU PA itu, kita juga bertanya sarana prasarana yang mana? Atau jangan-jangan ketika ada jalan, rumah sekolah atau gedung publik yang dulu
dibom gitu, apakah itu ada data yang bisa kita akses di pemerintah Aceh sehingga penggunaan dana otsus ini menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat itu bicara tentang perpanjangan dana otsus. Ini di pasal 183 saya hampir banyak diskusi-diskusi, banyak sekali fokus dari UU-PA itu hanya dalam konteks perpanjangan otsus. Saya pikir apakah tujuan utamanya ini atau memang bisa kita lihat banyak kewenangan yang lain itu tidak terfikirkan, hanya tokoh-tokoh saja yang terfikirkan. Nah, ini yang sebenarnya menarik untuk dilihat. Kemudian saya merincikan ada beberapa pasal yang memang ini harus lebih komprehensif. Misalnya di pasal 55 itu ketika bicara penyelenggaraan pemilu yang sampai dengan ada masa kerja Panwasli misalnya 3 bulan berakhir setelah pemilihan. Nah, ini juga yang dulunya menjadi ribut ya, karena dianggap ini 3 bulan nggak mewakili. Nah, ini juga tadi karena tidak diatur secara komprehensif. Kemudian di pasal 183 ayat 2 ini juga otsus berlaku dari 1 tahun pertama sampai tahun 15 2% dari DAU, kemudian tahun berikutnya sampai 20 tahun itu 1%. Apakah ini yang kita fokus? Kita kekhawatiran bahwa dengan adanya dana otsus saja Aceh bisa miskin begini, apalagi yang tidak ada. Ini yang sebenarnya keliru ketika memahami ini. Yang perlu adalah bagaimana legislatif dan eksekutif di Aceh dalam implementasinya ini seperti apa. Jangan sampai silva kita memborong hal-hal yang buruk ya, stunting, orang gila, semuanya banyak sekali dengan konteks Aceh. Belum lagi dengan pemenuhan hak-hak. Kemudian lihat lagi banyak sekali yang kita fokus di UU-PA itu selalu hal-hal yang bermuatan politis. Padahal di pasal 233 itu ada khusus memberi perlindungan dan pelayanan dasar kepada penyandang. Sampai hari ini kanun disabilitas saja kita nggak peduli. Apakah kita cuma fokus dengan kanun-kanun bendera, kanun himne, dan lain-lain. Ini kan sebenarnya bahwa kepercayaan masyarakat Aceh kepada pemerintah tidak terbatas dengan kekhususan adanya UU-PA. Tapi bagaimana proses pelayanan-pelayanan dasar itu, pelayanan publik itu memang dinikmati oleh masyarakat. Ya, kemudian di pasal 224 juga saya melihat ada setiap anak yatim, fakir miskin ini berhak memperoleh pelayanan kesehatan free. Ini juga tidak diatur secara komprehensif. Kemudian yang menarik di pasal 235 ketika kanun itu diuji oleh MA. Tapi 2019 kemarin kita tahu heboh-hebohnya viral-viralnya bahwa kanun bendera, himne, dan lambang itu dibatalin oleh Kemendagri. Yang saya bingungnya dengan konteks di tataran politisi itu selalunya maaf ya, maksudnya memanas-manaskan masyarakat baik dengan statement atau apa saja itu selalu dengan hal-hal yang berbau politis, tapi tidak dengan konteks hal-hal yang memang kesejahteraan masyarakat. Contoh, Papua itu sangat baik misalnya ketika ada lowongan CPNS, kalau sekarang ASN di kementerian, mereka punya formasi khusus putra-putri Papua atau Papua Barat. Apakah kita bisa membuat bargaining seperti itu? Atau kita cuma bargainingnya, ini pokoknya kewenangan-kewenangan, tapi dalam pelaksanaannya kita nggak lihat kewenangan itu secara utuh gitu, bahwa itu memang benar-benar untuk. Kemudian yang terakhir, saya berharap diskusi seperti ini tidak hanya di tataran para tokoh gitu. Mungkin tokoh nanti hanya menjadi 1-2 narasumber, tapi harus lebih banyak lagi dilibatkan masyarakat Aceh seperti Pak Farhan tadi, karena ini memang milik seluruh masyarakat Aceh. Tapi untuk saat ini perlu kita ketahui bahwa UU-PA itu tidak mewakili seluruh masyarakat Aceh, khususnya misalnya disabilitas. Mungkin itu Bang Murizal dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Terima kasih Ibu Dosen Ina yang telah memberikan paparannya. Dan maaf, dari tadi seksi pertama mulai jam 2 siang sampai hari ini, malam ini detik ini, semua setuju. Dan datang Ibu Dosen, Ibu Ina, memberi perspektif lain. Tidak perlu UU-PA itu diubah atau disempurnakan atau diamandemen, terserahlah. Itu kalau bahasa politiknya. Bahasa kasarnya UU-PA itu tidak perlu diubah. Ini sangat bagus sekali. Artinya ini ada perspektif lain
ketika yang lain mengatakan perlu disempurnakan, perlu diubah, perlu diamandemen, perlu direvisi, perlu diservis dan segalanya, Ibu dosen mengatakan tidak perlu diubah dengan berbagai alasan. Dan ini pemikiran yang agak menarik karena ada perbedaan perspektif dalam melihat sebuah undang-undang PA. Dan tadi mengatakan apakah dengan otonomi khusus dan sebagainya angka kemiskinan di Aceh akan menurun. Ya seperti jokes menurun, kita sering dengar angka kemiskinan itu menurun dari orang tua kepada anak dan selanjutnya. Dan itu kan sering terjadi. Kalau kita lihat rumah dua apa di Aceh itu masih banyak yang harus perlu dilihat, sehingga rumah dua apa itu dia terjaga dari syariat Islam, artinya tidak bolong-bolong, tidak itu, dan ini tanggung jawab kita bersama. Sampai auratnya penghuni rumah tersebut kelihatan dari luar, itu tanggung jawab kita bersama. Untuk selanjutnya saya minta tanggapan yang tadi telah hadir duluan, yaitu Ibu Kak Darwati. Kepada Kak Dar ini termasuk anggota Sri Kandi Aceh di DPR Aceh yang tidak banyak dan harus kita dukung. Jadi kalau kita bandingkan dulu dengan pada masa kerajaan Aceh, itu anggota Dewan Perempuan itu dari 7 bulan itu ada sekitar 10 orang itu perempuan. Jadi dibandingkan jumlah perempuan Aceh pada masa kerajaan Aceh dan pada masa sekarang, lebih banyak perempuan Aceh di masa dulu yang masuk sebagai anggota Dewan daripada sekarang. Kepada Ibu Darwati Agani, silakan Kak, 10 menit untuk Kakak. Kayaknya udah mau deket ya, Bung. Kak Darwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para panitia pelaksana dari Taman Iskandar Muda, para narasumber yang mulai dari tadi siang yang sudah berhadir, para penanggap, dan mungkin pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Taman Iskandar Muda yang sudah mengundang saya untuk bisa bergabung sebagai penanggap di forum yang sangat penting ini. Saya menyimak semua materi, tanggapan, saran-saran yang sudah disampaikan oleh pemateri, penanggap, dan seluruh peserta FGD pada hari ini mulai dari tadi siang. Pertama sekali, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh lahir karena adanya MOU Helsinki dan Perdamaian Aceh. Jadi, UUPA adalah untuk melaksanakan apa yang diperjanjikan di dalam perundingan damai di Helsinki. Itu yang harus kita pahami dulu. Kemudian dalam perjalanannya ternyata ada beberapa hal penting yang disepakati di dalam MOU tidak terakomodir dalam UUPA, sehingga jalannya itu menjadi tidak sempurna alias pincang. Kewenangan Aceh banyak yang dipangkas sehingga pemerintahan tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya dalam mensejahterakan rakyat. Nah, terkait UUPA apakah perlu dilakukan perubahan atau tidak? Jawabannya tentu sudah sangat jelas. Kalau UUPA dirubah untuk memuat semua poin perundingan Helsinki, berarti itu wajib dilakukan. UUPA wajib dikembalikan kepada ruh dan spirit MOU Helsinki. Semua poin kesepakatan yang ada dalam MOU wajib dimasukkan ke dalam UUPA, dan yang lebih penting lagi adalah apa yang sudah dimasukkan ke dalam UUPA itu bisa diimplementasikan untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Saya tertarik dengan pemaparan Pak Farhan menggunakan kata penyempurnaan UUPA. Ini merupakan salah satu strategi yang bagus juga. Mungkin saya bisa menceritakan sedikit apa yang kami lakukan di DPR Aceh. Tadi oleh moderator sebelumnya sudah menyinggung sedikit tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi di Aceh yang semakin tinggi. Setelah kami berembuk di Aceh, ternyata salah satu yang menjadi menguatnya kasus tersebut adalah tidak ada efek jera bagi para pelaku kasus kekerasan seksual tersebut, dan bahkan ada pelaku yang bisa dibebaskan di tingkat mahkamah syariah. Jadi pada kesempatan pertemuan-pertemuan kami menyimpulkan bahwa kami harus merevisi kanun jenayah dengan mencabut 2 pasal.
Nah, dalam penyampaian kami menggunakan kata penguatan kanun jinayah, tidak menggunakan kata revisi, karena menggunakan kata revisi nanti akan ada muncul pendapat-pendapat bahwa merevisi kanun jinayah sama dengan tidak menyetujui syariat Islam. Jadi karena alasan seperti itu kami menggunakan kata-kata penguatan kanun jinayah. Dan mungkin ini juga merupakan strategi yang bagus menggunakan kata-kata penyempurnaan UU PA. Nah, untuk mencapai penyempurnaan yang kita inginkan, menurut saya praktisnya tidak ada salahnya DPRA segera menginisiasi musyawarah bersama seluruh elemen rakyat Aceh. DPRA harus menjadi ujung tombak dalam mengumpulkan berbagai ide dari semua kalangan, kemudian menyusun sebuah draft penyempurnaan UU PA dari Aceh dan menyerahkannya kepada pemerintah dan DPR RI. Draft dari Aceh itulah yang bersama-sama kita perjuangkan untuk menjadi UU PA yang baru. Kuncinya ada di DPRA. Pada pasal 269 ayat 3 UU PA disebutkan, dalam hal adanya rencana perubahan undang-undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA. Ini penting sebagai pengingat gawang rakyat Aceh saat ini adalah DPRA. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Darwati Agani yang telah menyampaikan pemaparannya. Beliau cenderung setuju dengan pendapat Pak Farhan, yaitu menggunakan kata yang lebih soft. Jadi bukan kata perubahan, tapi menggunakan kata menyempurnakan. Dan itu dilakukan terhadap kanun jinayah. Jadi itu harus ada perubahan lagi supaya pelaku yang melakukan kejahatan seksual itu bisa mereka taubat atau sadar. Yang kedua, perlu musyawarah masyarakat Aceh. Apakah ini sama seperti tahun 62 dulu ketika Darul Islam selesai, maka ada musyawarah lagi sama rakyat Aceh supaya gimana Aceh ke depan. Itu antara lain pemikiran yang bisa saya kutip dari Ibu Darwati Agani. Selanjutnya telah hadir Pak Muslim, Partai Demokrat Aceh. Silakan Pak Muslim, Pak, untuk menyampaikan pemikirannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada senior saya, moderator yang luar biasa pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih juga kepada Ketua Taman Iskandar Muda, Bapak Surya Dharma yang telah memberi kesempatan, khususnya kepada saya dalam menanggapi berkaitan dengan perlukah undang-undang pemerintahan Aceh ini dirubah. Saya yakin memang ada beberapa poin yang menjadi catatan buat saya. Saya pikir ini kita harus betul-betul bisa memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Nah, kenapa saya katakan demikian? Kita tahu betul undang-undang khususnya pemerintahan Aceh ini kan terutama berkaitan dengan banyak hal ya. UU PA ini tentu tidak lepas dengan sejarah MOU Helsinki ya. Ini banyak sekali memang poin-poin yang kita lihat masih belum terlaksana dengan baik. Saya melihat di sini ada beberapa poin, termasuk juga kita lihat penyediaan lahan pertanian kepada masyarakat ataupun kepada mantan kombatan, pengelolaan sumber-sumber daya alam yang tetap memperhatikan kewenangan Aceh. Kemudian kita lihat juga pembagian hasil di sektor migas yang menguntungkan Aceh, termasuk juga persoalan misal kita lihat tapal batas wilayah, nama Aceh, gelar untuk pejabat senior terpilih, dan beberapa hal lain yang belum semuanya saya pikir terrealisasi. Artinya apa? Kesempatan revisi UU PA ini saya pikir memang harus kita manfaatkan dengan baik. Saya berharap nanti bagaimana membangun sinkronisasi antara DPR Aceh, tentu juga dengan DPR RI khususnya Forbes, serta juga pemerintahan Aceh ini kita harus betul-betul ketika revisi undang-undang pemerintahan Aceh ini, kalau kita lihat poin-poin yang selama ini belum sinkron dengan MOU Helsinki ini kita harus betul-betul kita manfaatkan, kita maksimalkan sehingga bisa masuk di dalam
pasal-pasal nantinya yang akan kita revisi atau kita tambahkan di dalam revisi UU PA. Yang kedua, tentu kita juga memerlukan penuntasan beberapa aturan pelaksanaan yang selama ini belum ditunaikan. Khususnya kita lihat di sini berkaitan dengan turunan MOU Helsinki dalam UU PA yang terkait misalnya di bidang ekonomi, ya kan, merupakan salah satu yang teramat penting guna mempercepat implementasi kebijakan pembangunan ekonomi daerah oleh pemerintahan Aceh. Kemudian beberapa pasal saya melihat di sini juga menjadi sorotan, khususnya berkaitan dengan pasal dalam UU PA yang sudah dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Misalnya kita lihat juga pasal 67 ayat 2 ya, tentang syarat menjadi calon kepala daerah bagi narapidana. Kemudian kita lihat juga pasal 256 tentang calon kepala daerah jalur independen. Dalam setiap putusan MK menyatakan sikap setiap pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Ini serta juga menyatakan pasal UU PA tersebut tidak berlaku. Itu artinya apa? Tidak ada kekhususan yang sakral dalam UU PA tersebut. Ini mudah-mudahan bisa catatan buat kita bahwa beberapa pasal yang telah dilakukan judicial review ini juga harus kita perkuat kembali, jadi sehingga keberadaan UU PA ini bisa terus memberikan manfaat buat kepentingan masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah kita lihat juga UU PA ini juga harus bisa menghadirkan penguatan langkah-langkah pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi mantan GAM, kemudian korban konflik, dan juga masyarakat yang terkena imbas konflik, dan juga masyarakat Aceh pada umumnya. Ini saya kira sangat penting ya. Tentu kita butuhkan keseriusan dan komitmen semua pihak, baik di Aceh maupun nasional, khususnya pemerintah pusat, untuk mengimplementasikan kewenangan atau kekhususan yang dimiliki Aceh dengan UU PA. Mengingat hingga tahun ke-16 ya, keberadaan undang-undang ini belum sepenuhnya dapat memberikan kesejahteraan masyarakat Aceh yang sesuai dengan harapan perdamaian ya. Oleh karena itu tentu kita juga harus memperhatikan kembali segala pertimbangan kita, khususnya sebagai pembuat kebijakan, untuk sama-sama melihat kembali apa saja yang menjadi tantangan dan juga peluang dalam UU PA ini. Tentu itu semua dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Aceh. Tentu yang sangat menarik adalah buat saya ketika Undang-Undang pemerintah khususnya Otsus Papua yang kemarin sudah diperpanjang oleh pemerintah pusat, ini jadi satu harapan buat kita. Pengalaman yang telah dilakukan oleh teman-teman Papua, saya pikir ini juga bisa kita lihat juga spirit buat kita. Ada kekurangan dari perpanjangan undang-undang khususnya Otsus ini ya, UPA ini menjadi harapan buat kita. Jadi sehingga ketika perpanjangan revisi undang-undang pemerintahan Aceh ini juga bisa menjadi masukan yang strategis buat kita. Nah, apalagi khususnya saya selaku anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, kita sangat berkomitmen ya, khususnya Pak Ketua Umum kita Mas Ahaye, dalam acara kita kemarin di Aceh juga kita akan mengawal dengan serius, termasuk juga di dalamnya adalah perpanjangan Undang-Undang Otonomi Khusus, khususnya dana otonomi khusus ya. Bahkan kita punya 54 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat siap mengawal khususnya berkaitan perpanjangan dana otonomi khusus, termasuk di dalamnya adalah menyangkut revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Mungkin itu beberapa senior yang bisa saya sampaikan. Sedikit banyak ada Pak Farhan, ada Pak Nasir Jamil. Mudah-mudahan tentunya saya selaku anggota DPR fraksi Partai Demokrat siap berkontribusi yang terbaik, khususnya di dalam rangka baik pun revisi UU PA maupun perpanjangan dari dana otonomi khusus Aceh ke depan yang betul-betul bisa memberikan kesejahteraan dan juga kemakmuran buat masyarakat Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muslim yang telah menyampaikan pemikirannya. Secara garis besar, Demokrat setuju dengan penyempurnaan Undang-Undang PA. Nah, kita masih menunggu satu lagi Pak
Taufikul Hadi dari Nasdem Aceh tadi mengatakan udah oke, mungkin lagi di jalan atau ada suatu hal. Kita lanjutkan kita sekitar 30 menit lagi, kita bisa untuk berbagi pengalaman, berbagi sharing, saling mendukung. Yang pada intinya kita harus bersatu, jangan seperti rapatnya kerajaan tikus, karena tikus merasa terancam oleh kehadiran kucing, maka para intelektual tikus itu mengadakan musyawarah apa harus dilakukan supaya warga kita tidak mati di tangannya kucing. Hasil pakat dan segala halnya membuat sebuah kesimpulan bahwa kita harus membuat lonceng. Lonceng itu harus dikalungkan di lehernya kucing. Jadi begitu kucing mendekati rumah kita langsung bisa ketahuan karena lonceng sudah berbunyi. Pertanyaannya, siapakah yang akan memasang lonceng di lehernya kucing? Para intelektual itu bukan tugas saya. Tugas saya itu berpikir. Jadi jangan suruh orang berpikir yang pakai otak, suruh menggunakan otot. Nah, kemudian yang menggunakan otot itu juga, saya udah membuat lonceng, udah membuat tali dan segala aja. Jangan suruh saya lagi itu pasang. Andalah yang intelektual yang di depan. Anda punya strategi. Jadi setelah lonceng ada, tali di leher kucing sudah ada, tetap masalahnya tidak ada satupun yang mau dan berani atau pasang badan untuk memasang lonceng di lehernya kucing. Karena menganggap dengan adanya lonceng di lehernya kucing, maka rakyat tikus itu akan selamat. Pada kuncinya bukan pada lonceng tersebut, yaitu pada ada hal lain yang bisa dilakukan, yaitu kucing itu harus dimatikan oleh kerajaannya tikus, yaitu memberi racun tanpa satupun warga mereka itu yang meninggal. Tinggal kasih racun aja makanan ke kucing dan segalanya, kucing tersebut dia akan mati secara pelan-pelan. Jadi intinya outputnya bagaimana kucing mati, bukan bagaimana memasang lonceng di lehernya tikus, di lehernya kucing. Jadi kita sama juga bagaimana ke depan. Nanti jangan tolak tarik, bukan saya dan segala. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kemudian kalau ada perubahan, kita nggak mampu melakukan melobi atau menegosiasi atau bertemu dengan pusat. Jadi pusat ini kita harus paham, kultur pusatlah kultur orang budaya, kultur orang Jawa. Beda orang Jawa menghadapi orang Aceh yang agak sedikit agak kasar lagi istilahnya dibandingkan dengan kulturnya orang Jawa. Orang Jawa kalau kaki terinjak dia masih minta maaf kepada kita yang menginjak kaki mereka. Oke, selanjutnya silakan kepada narasumber atau para penanggap untuk saling berbagi pengalaman. Ujungnya pada solusinya apa? Apa yang harus dilakukan? Dan itu bisa kita laksanakan dalam waktu yang terukur. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk memberikan pemikirannya. Peluang bagi peserta, moderator. Boleh, silakan. Intinya kita ujung output dari Anda sampaikan itulah solusinya. Jadi jangan lagi melempar persoalan di sini. Solusinya gimana? Silakan. Silakan Pak Tengku Kemal dari Unima. Sudah kayak militer ya solusinya. Tapi begini ya. Diskusi dari siang sampai malam ini sebenarnya sudah menunjukkan aura yang cukup positif dan juga cukup masif ya tentang pentingnya UPA ini direvisi. Bukan saja semangat dari orang Aceh, tapi juga semangat di tingkat DPD dan DPR RI. Itu bisa kita lihat misalnya dengan tadi Pak Muslim sudah mengatakan dari Demokrat sendiri juga menyambut baik tentang upaya revisi ini. Dan DPD sendiri juga ternyata sedang membuat tim ahli sendiri untuk kemudian juga ikut merumuskan revisi UPA. Dan bahkan semangat ini lebih besar, antusiasme ini jauh lebih besar dibandingkan ketika RUU UPA itu di tahun 2006 itu ingin disahkan. Kita tentu bisa baca banyak sekali partai-partai nasional itu yang menolak UPA. Ya, kalau tidak salah saya, Amin Rais sendiri sempat mengatakan UPA ini seperti menaruh leher Indonesia di depan golok ya. Jadi semangat ini yang kemudian harus kita tangkap dan dikonsolidasikan menjadi lebih baik, menjadi lebih positif. Karena kalau kita banyak suara yang bocor ya. Karena kalau kita bicara detail per detail, ada banyak sekali dalam UPA ini memang sudah out of date, sudah ketinggalan. Ya. Contoh yang paling konkret, nomenklatur Panwasli
itu tidak ada lagi kepanitiaan. Dia bukan lagi lembaga ad hoc, bahkan di tingkat nasional dia sudah menjadi Bawaslu. Itu saya satu contoh. Belum lagi dualisme lembaga pengawasan pemilu di Aceh yang selama ini kontraproduktif dalam konteks konsolidasi demokrasi. Nah, hal-hal seperti itu saja sudah memperlihatkan ada banyak hal dari UPA ini memang perlu disempurnakan kalau kita menggunakan gramatologinya Pak Farhan tadi ya, tentang bagaimana mengubah tanpa kemudian membuat Jakarta itu tersiksa dengan diksi-diksi kita. Istilahnya apa kalau bahasa Jawa itu menang tanpa ngasorake. Jadi kira-kira begitulah. Jadi gunakanlah antusiasme nasional juga, walaupun mungkin Pak Jokowi kurang cukup concern dengan ini, karena dia tahu lah Aceh, habis-habisan dia untuk Aceh, ternyata suara pilpres di sini kan jelek sekali. Tapi saya tetap melihat bahwa Jokowi ini adalah presiden dari non-militer, yang sifat teganya agak berbeda dengan orang-orang yang ideologi nasionalisme terlalu keras atau mungkin latar belakang militer. Jadi saya harap mungkin inilah momentum yang paling tepat kita untuk merebut kesempatan, bekerja dengan lebih tenang, dan kemudian yang paling penting menyisihkan ego, karena revisi ini adalah untuk menghadirkan UUPA bagi semua, UUPA for all, bukan untuk bagian kelompok-kelompok tertentu. Nah, egoisme yang seperti yang mungkin muncul itu harus diredam, karena apa kepentingan UPA? Bukan untuk kepentingan GAM, bukan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu, tapi untuk kepentingan keseluruhan Aceh dan menjaga keutuhan Aceh. Karena kita sempat melihat ada beberapa upaya tata kelola politik kita itu sempat membuat Aceh itu kan hampir tersegregasi, hampir terpecah-pecah. Ada yang minta Allah, ada yang minta Abbas. Apa intinya? Pola politik kita masih mengedepankan egoisme, belum semangat untuk menata Aceh ini menjadi utuh, kuat, berdaya, dan sejahtera. Saya pikir itu Pak Rizal, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tengku Kemal, yang pada kesimpulannya kita perlu revisi karena UPA itu sudah ketinggalan zaman lah, jadi sudah harus diganti. Kita harus paham undang-undang PA itu digarap tidak lebih dalam waktu di bawah 1 tahun sudah selesai, dan harus paham. Jadi itu pola pikir pokoknya gedebak-gedebuk pokoknya harus jadi disahkan, jangan terlalu lama. Itu filosofinya. Jadi tidak dirancang bertahun-tahun, tapi dirancangnya memang dalam waktu sesingkatnya seperti teks proklamasi. Saya minta yang teman-teman lain, Bapak Ibu yang bicara berbeda. Ya, Pak Mujal. Saya Pak Imran. Pak Imran, silakan Pak. 2 menit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak kaget juga karena memang kita jarang membaca undang-undang UPA ini, sehingga misalnya masalah perdagangan ternyata kita diberi hak tapi tidak pernah dijalankan. Tapi pada prinsipnya sejak sesi pertama sampai sesi kedua ini, saya sepakat dalam hal ini bukan perubahan tapi penyempurnaan. Kata Datuk tadi Pak Zaini, karena memang pengalaman beliau yang sejak masa Abu Bureih dulu sampai sekarang kan kita lihat tidak pernah ada rela Jakarta itu terhadap Aceh. Kita lihat aja kalau perlu tidak ada yang bagus kan gitu. Misalnya tentang UUPA ini hampir semua menantang, biarpun akhirnya karena negosiasi seperti disampaikan oleh Pak Mustafa tadi sehingga keluarlah, sekalipun memang masih banyak yang kurang. Oleh karena itu penyempurnaan salah satunya mungkin perlu digaris. Yang kedua perlu pembentukan tim, sepakat. Perlu tim khusus, mungkin barang 3-4 orang-orang pemikir, dengan mewawancara atau berdiskusi dengan BPA, mana yang kurang atau mana yang sudah pas. Yang kurang itu mungkin perlu disempurnakan, yang sudah pas jangan diutak-atik. Kemudian yang terakhir, agak kaget saya. Memang kita ini orang Aceh kadang-kadang, yang perlu baru kita jalankan yang berhubungan dengan kita. Padahal banyak hal yang tertulis di dalam UUPA itu tidak pernah dijalankan. Ini mungkin salah satu, bukan kekurangan sebenarnya, tapi kita tidak pernah baca, tidak pernah menjalankan. Hanya kita sibuk, maaf, yang terakhir dengan bendera, kemudian kanun-kanun tertentu, yang mungkin agak sedikit yang larut-larut waktunya karena tidak pernah terlaksana, kan begitu. Karena saya pernah dengar juga dulu, sebenarnya kalau ini tinggal dirubah aja sedikit udah jadi. Oleh karena itu, saya sepakat pertama perlu penyempurnaan,
perlu bentuk tim, kemudian harus dipilih mana yang perlu disempurnakan dan mana yang sudah oke, dan harus ada panitia khusus yang memang orang-orangnya ya kelas negos yang berada di Jakarta, kayak Pak Farhan mungkin, yang di sini nggak muncul Pak Fahri Ali atau seperti yang disampaikan oleh Pak Dola Putih juga tadi, bahwa jangan karena kita tidak bisa menari kita salahkan lantai. Ini ada kuncinya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dari sepertinya Pak Farhan mau bicara, Pak. Silakan Pak Farhan. Terima kasih. Saya bahagia mendapat masukan tambahan dari saudaraku Kemal Fasha ya. Sebenarnya ada satu yang kita apresiasi kepada sifat-sifat kepemimpinan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu seperti MH katakan tadi ya, tidak pernah menaruh dendam kepada kawasan-kawasan yang tingkat keterpilihannya itu rendah, termasuk seperti Aceh. Beliau berulang kali datang ke Aceh, mungkin melebihi dari presiden-presiden sebelumnya. Itu pertanda kecintaannya kepada daerah ini. Jadi saya juga mengapresiasi janji Pak Jokowi, mungkin semua kita mencatat 26 Maret tahun 2019, saat kampanye pertama beliau di depan Lido Geraha, secara terang benderang mengatakan beliau akan memperjuangkan supaya dana otsus itu bisa diperpanjang. Jadi saya pikir itu adalah salah satu legacy beliau untuk Aceh, di mana beliau mengatakan selain Solo sebagai kampung halaman pertama, Aceh adalah kampung halaman beliau yang kedua. Tapi di Aceh itu biasa ya, orang-orang yang mungkin tidak diberi apresiasi kemudian akan diagung-agungkan. Mungkin hal yang sama saya kira akan dialami oleh Pak Jokowi. Kemudian saya menghargai semua pandangan-pandangan yang disampaikan tadi, baik oleh satu senior Bapak Zaini Abdullah, yang kedua oleh Muazzinah yang mengatakan tidak perlu perubahan ini, tetapi beda dengan Pak Zaini, Adinda Muazzinah ini di dalam paparannya kemudian malah memperlihatkan kelemahan-kelemahan daripada undang-undang pemerintahan Aceh itu sendiri. Jadi kelihatannya kita memang ada kadang-kadang cara berpikir kita itu kontradiksi interminis ya. Ada yang cara menyampaikannya tidak seirama dengan apa yang kita pikirkan. Tapi sekali lagi ini merupakan pekerjaan yang sangat menantang. Tidak boleh kita katakan berat. Yang lebih berat sudah kita lalui sejak zaman pra kemerdekaan, di awal kemerdekaan sampai kemudian selesai pada MOU Helsinki, itu sangat berat. Sudah kita lalui. Mari sekarang kita bekerja sama dengan semua pihak. Tinggalkan ego sektoral, ego kekuasaan, ego primordial untuk saling merangkul agar semua dilibatkan. Misalnya sebagai contoh dikemukakan oleh salah seorang pembicara tadi ya. Pada saat kita mengalami kondisi yang paling buruk, sekarang harus kita perbaiki pendapat-pendapat masyarakat pedalaman ya, dari Gayo, dari Alas, dari Kota Cane, dari Simelu, itu harus dihimpun dengan cermat begitu. Mereka kemudian mendapat perlakuan yang sama dan seimbang lah untuk membangun Aceh secara bersama-sama di masa yang akan datang. Cara-cara yang demikian ini apabila dalam proses penyempurnaan Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini dilakukan dengan baik dan kemudian diimplementasikan, apalagi teman-teman kita dari partai lokal sudah punya pengalaman pemilu yang ketiga kali kemarin, ini akan membawa implikasi yang sangat positif. Dan saya merasakan kalangan tertentu ya di Jakarta yang tadinya punya pandangan yang sedikit mencurigakan tentang langkah bidak yang dimainkan oleh Aceh, itu sekarang mulai menyadari bahwa tidak ada hal-hal yang perlu dicurigakan pada langkah-langkah bidak Aceh di masa yang akan datang. Jadi saya kira prinsip kita apabila kita dihargai dengan cara yang terhormat begitu, Aceh akan membalas dengan cara yang lebih terhormat. Jadi seperti MH katakan tadi, sudah sama-sama diketahui Aceh sebagai daerah modal, kini tampil sebagai daerah model dan akan mempertahankan modal dan model ini ke depan dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan sebuah ciri, yaitu ciri kekhususan dan ciri keistimewaan. Mudah-mudahan bisa demikian terus-menerus. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Farhan atas penjelasan tersebut. Mungkin saya bisa tambahkan bahwa jalan tol pada tol Sumatera pada mulai itu dimulai dari Medan, tapi kemudian
Abu Doktor mendapat berita tersebut, Abu Doktor keberatan harus mulai dari Aceh karena Indonesia mulai dari Aceh. Kemudian jalan tol dimulailah dari Belang Bintang. Mungkin tahun depan Belang Bintang sampai sudah bisa ketemu spesifik. Satu. Yang kedua, saya dapat informasi juga kalau rapat terbatas tiap hari Senin di istana. Kalau menteri lain melapor ABC ini Jokowi santai aja. Kadang dia pegang kepala begini atau pena dimainkan berarti dia udah bosan. Namun ketika Pak Menteri ada melapor, Pak ini laporan tentang Aceh, Jokowi langsung siap, dia langsung sudah mencatat. Artinya Jokowi itu masih concern ke Aceh dan Jokowi itu hanya merantau ke Aceh setelah tamat kuliah dan dia telah minum air lu tawar. Dia sudah minum air pesangan dan sudah merasakan martabak Aceh. Jadi dia hubungan emosional di Aceh ada dan itu peluang kita untuk menggunakan beliau untuk bisa ada masalah Aceh bisa dilaporkan ke RI 1 sebelum memasuki Pilpres pada hari Valentine 14 Februari 2024. Itu saya melihat Pak Prof Baktiar, Prof Baktiar yang menunjukkan tangan. Silakan Prof. Prof Baktiar Ali, silakan Prof. Masih termute Prof. Mute-nya dulu di unmute. Tunggu Prof. Halo, tunggu. halo. Ya. Prof Baktiar itu di unmute dulu. Ya udah kami itu ada Bang Pak Mualim tuh dari tadi tuh Mualim Ayub. Ya. Enggak, bentar. Silakan Prof menyampaikan pesannya. 3 menit, Prof. Dari sana, dari Bapak. Prof, silakan Prof. 3 menit. Munawar Liza ya, jangan lupa ya. Bapak Masih ter-unmute itu Prof Baktiar. Tolong mungkin panitia membuka. Kayaknya di tempatnya Prof, di rumahnya Prof. Di sini udah dibuka. Bang, Meyupnya Pak. Suaranya belum. Prof, suaranya belum kedengaran. Atau Munawar Liza dulu, Munawar Liza Zainal. Oke, silakan Pak Wali Kota, Pak Maulida. Ya, sekarang mungkin suaranya sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Baktiar sudah kelihatan. Ya, jadi intinya saya pikir ini tinggal dirangkumkan aja dari pembicaraan tadi. Tapi yang saya suka suasana batin kita ini sudah sepakat bahwa apakah itu disempurnakan, apakah itu dipretelin sana sini, ditambah dan sebagainya. Tapi spiritnya kita harus duduk bersama. Dan bola ini harus kita lakukan pada malam ini untuk pembagian tugas yang jelas. Mana porsi daripada DPRA, mana porsi dari Korbes, itu semuanya sudah harus diatur. Dan itu nanti cukup pekerjaan steering committee aja. Yang kita harapkan bagaimana pertemuan akan datang bisa lebih fokus lagi, lebih sistematis lagi. Dan kita sangat sadar bahwa rakyat yang ruyang rayo dan pemerintah yang fangfo ini sudah harus tidak boleh demikian. Karena itu merugikan kita semua. Dan oleh karena itu saya melihat tingkat komunikasi politik kita harus kita baikkan, yaitu secara internal. Saya melihat bahwa kita masih memberikan suatu apresiasi kepada yang lain. Itu teriak dulu ya. Ya, saya pikir begitu dan saya cukupkan sampai di sini. Saling mendoakan semoga kita tetap sehat dan Aceh tetap berjaya dan adil sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas sarannya. Intinya kita harus duduk bersama lagi menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya kepada Pak Wali Kota Pak Munawar Liza. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya cuma menambahkan sedikit saja bahwa ketika kita berbicara Aceh, kita kan banyak tadi puji-pujian kepada pemerintah termasuk Pak Jokowi bahwa beliau perhatian kepada Aceh. Jadi menurut saya kalau perhatian kepada Aceh itu harus luar biasa. Karena ketika Aceh itu daerah yang luar biasa, jadi diperhatikannya harus luar biasa dong. Yang sekarang itu ya biasa-biasa saja menurut saya kan. Jadi yang luar biasanya itu misalnya Pak Jokowi dalam kabinet membentuk sebuah kementerian baru namanya Kementerian Khusus untuk Aceh misalnya. Jadi di kementerian itu menjadi jembatan orang Aceh untuk berkomunikasi dengan Jakarta. Karena selama ini komunikasi kita dengan Jakarta ini kan lewat partai-partai politik, lewat tokoh-tokoh itu kan naik turun itunya ritmenya. Jadi kadang-kadang
enggak tersalurkan aspirasi masyarakat Aceh. Jadi seperti di beberapa negara maju saya lihat ada kementerian-kementerian khusus dibentuk untuk mengurus wilayah-wilayah khusus. Jadi misalnya kementerian khusus untuk Aceh misalnya. Jadi yang selama ini Jakarta itu sebagai belantara kita mengurus urusan Aceh itu bisa terkhusus kepada satu kementerian. Jadi itu mungkin salah satu masukan yang bisa kita pikirkan untuk kita masukkan ke dalam undang-undang revisi UPA. Kemudian yang kedua, perlu atau tidak perlu? Ini saya lihat banyak peserta ini kan mantan pejabat, orang-orang tua kan. Kita ini sebenarnya harus progresif. Yang namanya undang-undang itu kan dinamis dia. Udah 15 tahun masa nggak dirubah? Ini kan lucu juga kalau kita nggak rubah gitu atau nggak revisi ke arah yang lebih baik. Jadi saya kira ini tantangan bukan hanya kepada kita yang tua-tua, juga kepada anak muda. Saya kira anak-anak muda milenial ini mau juga bertarung supaya undang-undang pemerintahan Aceh ke depan ini menjadi lebih sempurna dan menjadi lebih dekat kepada MOU Helsinki. Mungkin itu saja sedikit masukan. Mohon maaf agak terlambat tadi masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di usulan dari Bang Nawar itu ada kementerian, mungkin bisa katakan seperti Des Papua di Istana Negara. Mungkin perlu juga ada bukan Des, tapi kementerian khusus untuk Aceh. Kementerian khusus mungkin untuk daerah khusus, jadi ada 4 atau 5 daerah khusus yang di Indonesia, Papua, Jogja, Jakarta. Mungkin dia bisa merangkul di bidang mengurus hal daerah khusus, menteri khusus untuk daerah khusus. Ini usulan patut dicatat. Paling rendah itu bisa ada Des Aceh lagi mungkin dibentuk di Istana Negara dan lain. Yang lain silakan untuk ini pendapat maksimal 5. Ya. Halo? Luntuan. Pak Mualim itu, Pak Mualim Sulit. Taufik Wadi sudah masuk. Pak Mualim. Nasdem. Pak Taufik Wadi. Pak Mualim itu dari tadi. Siapa? Boleh masukkan dikit. Moderator bisa melihat yang menunjuk tangan ya. Oke. Ya, silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ingin tahu terlebih dahulu sebenarnya ini bahkan walaupun ini inisiatif DPR dan pemerintah, saya pikir ini pasti ada aktor di belakangnya. Sebenarnya inisiatif siapa sebenarnya perubahan undang-undang sampai masuk ke prolegnas dan bahkan udah ada naskah ini sampai prolegnas ini ya. Saya pikir ini inisiatif utama ini apakah dari pemerintahan Aceh atau pemerintahan pusat? Pemerintahan ini berarti Departemen Dalam Negeri, meskipun diambil alih inisiatif menjadi inisiatif DPR. Karena saya pernah pengalaman membahas undang-undang, kita bahas semuanya, kita bikin naskah akademis, kemudian kita susun DIM bahkan segala macam, tapi terakhirnya diambil oleh inisiatif DPR. Mengapa? Nah, ini kadang-kadang DPR ini jarang membuat inisiatif untuk perubahan sebuah undang-undang, tapi muncul dari pemerintah, tapi diambil alih oleh inisiatif DPR. Apakah perlu perubahan undang-undang pemerintahan Aceh? Mau tidak mau, walaupun saya jawab tidak perlu, tapi ini kan sudah masuk prolegnas, wajib kita awal. Artinya apa? Saya sepakat diusulkan oleh Pak Mustafa Ubakar tadi buat khusus pengawalan yang dekat. Kekhawatiran saya adalah perubahan undang-undang ini kita tidak diikut sertakan, tiba-tiba itu pasal-pasal yang krusial yang perlu kita harapkan justru hilang, bahkan dilemahkan. Ini yang khawatir saya. Maka untuk itu perlu ada pengawasan ketat. Kebetulan di sini juga ada Pak Dasir Jamil, ada Pak Muslim, ya, yang kita ikut sertakan untuk pengawasan ketat supaya keinginan masyarakat Aceh terhadap undang-undang ini betul-betul terpenuhi. Begitu saya rasa. Yang ingin saya tahu sekali lagi adalah mengenai implementasi dari undang-undang ini memang sangat lemah. Lemah itu apakah dari sisi pemerintah daerah atau juga pengawasan
pengawasan di PRA, sehingga banyak pasal-pasal yang telah di beberapa pasal yang ini belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ini mungkin perlu kita dorong bersama supaya beberapa pasal yang telah disetujui dalam undang-undang ini tapi tidak dilaksanakan oleh Pemda. Itu saja barangkali ya. Terima kasih Pak Murizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Malik. Saya minta Ibu Ina untuk bisa memberi penjelasan tadi, karena tadi terkesan beliau menolak penyempurnaan perubahan undang UPA. Namun beliau ada memberi catatan kalau tidak tanpa dikawal, jadi itu nanti bisa di pelemahan UPA, bukan lagi penyempurnaan, tapi bisa dilemahkan. Kepada Ibu dosen, Ibu silakan. Ya, terima kasih Bang Murizal. Ini yang perlu saya klarifikasi tadi, termasuk ke Ayahanda Farhan Hamid, bahwa saya bukan tidak setuju untuk direvisi. Saya maksudnya tidak setuju direvisi kalau tanpa pengawalan yang ketat. Ini terbukti tadi Pak Mualim menjelaskan bahwa kita kecolongan gitu. Ini kalau misalnya memang tidak ada pengawalan yang ketat. Tapi apakah ini bisa dijamin? Kalau bisa dijamin dengan forum yang sangat baik ini, ayo go ahead, kita jalan gitu bersama-sama. Tapi perlu ditekankan sekali bahwa seluruh masyarakat Aceh itu yang perlu ditekankan. Jadi bukan hanya kepentingan-kepentingan elitis atau kepentingan politikus bahwa pasal-pasal mana yang memang harus direvisi. Tapi paling penting adalah pengawalan ketat. Kenapa saya ulang pengawalan ketat? Ini terbukti bahwa sudah ada teman-teman abang-abang saya atau senior-senior yang di Forbes atau DPR RI atau di eksekutif di kementerian atau di sekjen, ini aja kita bisa kecolongan gitu. Makanya ini kita nggak tahu siapa aktor dan sebagainya di belakang, kita nggak cari itu. Tapi kalau saya pribadi, saya berharap undang-undang PA ini adalah undang-undang memang milik masyarakat Aceh, sehingga ketika ada revisi ini bukan hanya dalam konteks kewenangan-kewenangan yang sangat politis saja yang dilihat, karena saya udah jelaskan tadi, banyak sekali ketika kita tanya beberapa kaum milenial dan lain-lain, mereka nggak tahu UU PA ini, nggak tahu malah sama sekali sejarah konflik itu sendiri. Itu di kelas saya aja biasa saya tanya itu nggak berapa banyak yang tahu. Makanya apalagi ketika mau bicara siapa yang akan misalnya sanggup baca ini dengan yang 273 pasal dengan 40 bab yang harus dilihat satu persatu. Kalau tadi saya sudah munculkan ada beberapa pasal yang memang kita mengalami kelemahan, dan kelemahan itu sendiri kita nggak boleh keliru orang lain gitu. Kita self correction kalau Pak Abdullah Putih bilang itu menjadi penting. Kita selalu keliru melihat pemerintah pusat, selalu keliru untuk melihat isi-isi undang-undang ini tidak sempurna, tapi kita tidak pernah koreksi dalam proses penyelenggaraan ini yang penting. Kemudian mungkin menarik juga tadi ketika Bang Munawar bilang ada kementerian khusus. Kalau saya mikir sebenarnya udah banyak hal yang khusus diberikan ke kita, tapi proses kita menjalankan saja gitu. Mungkin ini yang membuat orang-orang di pusat atau orang melihat ini Aceh ini minta melulu udah dikasih tapi nggak dikelola dengan baik gitu mungkin, Bang Murizal. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dos yang sudah memberi penjelasan sehingga tidak jadi kesalahpahaman. Bahwa yang dibutuhkan adalah perlu penyempurnaan dan perlu pengawasan supaya itu tidak terjadi pelemahan UU PA. Jadi bukan lagi penyempurnaan, tapi mungkin justru akan undang PA itu dilemahkan sehingga sama seperti daerah lain lagi. Saya kira sudah waktunya, sudah 21.25. Saya akan mengakhiri. Terakhir Pak, izin. Gimana? Dari mana nih? Terakhir izin dari saya Pak. Dari mana? Halo? Saya dari milenial Pak. Ini saya dapat linknya dari grup grup APC ini, dari silakan milenial berbicara, waktunya 3 menit, nggak boleh lebih. Ya, terakhir saya berbicara di sini Pak. Jadi Aceh ini istimewa dan luar biasa, dan itu tidak bisa disenyapkan oleh siapapun keistimewaan kita. Kalau disenyapkan siapapun itu, artinya kita nggak punya taring. UUPA itu sebagai taring kita dan sebagai power kita. Jika sesuatu itu lemah dan kurang, berarti harus disempurnakan.
Dan ini merupakan momentum untuk kita untuk memperbaiki. Terutama ini kita pikirkan adalah generasi ke depan. Kalau generasi sekarang ini banyak pengangguran, nggak jelas, udah tamat S1, belum ada kegiatan, belum tahu apa ini, itu sangat kita sayangkan. Karena pemuda itu adalah super power, kekuatan kita, bangsa Aceh ini. Jadi saya pengen melalui momentum ini kepada kita semua bahwa UPA itu disempurnakan, yang kita titik beratkan salah satunya ialah pendidikan. Di mana nanti kekhususan pendidikan di Aceh ini nampak dari luar. Oh, ini orang Aceh, ada kekhususannya, ada nilai plus dan pembeda. Kalau kita sama aja dengan daerah yang lainnya dan malah kan kalah dengan Papua, itu tandanya kita gak punya power. Di mana kekhususannya? Lama-kelamaan takut kita Aceh ini tidak dikenang orang lagi. Berapa kali perubahan nama? Itu artinya kita lemah. Kemana keistimewaannya? Maka di sini mari kita kembalikan marwah Aceh ini. Kalau gak kita kembalikan saat ini, maka kita semakin hari terseret, bahkan nanti terinjak. Demikian. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Ya, terima kasih dari generasi milenial sudah menyampaikan pemikirannya dan undang-undangnya. Jadi karena masa Aceh ke tahun 2030 nanti ada di tangannya generasi milenial. Yang perlu kita catat bahwa Aceh itu dibangun dengan darah dan air mata. Kapan Darussalam itu dibangun? Indonesia, Araniri, dan 2 kampus lagi setelah selesainya Perang Darul Islam. Kemudian Aceh jadi nama daerah dari residen jadi provinsi, kemudian daerah istimewa Aceh. Kemudian DOM, begitu daerah DOM Aceh dicabut, Aceh bisa berangkat jamaah haji dari Banda Aceh. Dulu puluhan tahun orang Aceh naik haji dari Medan, pada namanya Serambi Mekah, tapi naik haji dari Medan. Berapa jutaan uang Aceh beredar di Medan, jadi Medan ambil untung lagi dia. Kemudian setelah DOM dicabut, Habibie memberi kesempatan pada Aceh untuk bisa naik haji dari Banda Aceh sendiri. Ternyata kloternya sangat banyak, artinya sampai sekitar 4.000 sampai 5.000 jumlah jemaah haji dari Aceh. Kemudian Aceh berubah nama lagi, di daerah istimewa Aceh menjadi Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian berubah nama lagi jadi pemerintah Aceh. Jadi nomenklatur di Aceh itu pemerintah Aceh. Sedangkan nomenklatur di Menteri Dalam Negeri tetap Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Jadi Aceh ini berganti nama, berganti semuanya, nasibnya tetap belum berubah. Apalagi harus kita ubah. Biasanya kalau anak sering sakit-sakitan, maka namanya diubah. Dengan harapan dia tidak sakit-sakitan lagi. Kesimpulan pada malam ini, saya mengulangi apa kata Prof. Bakhtiar Ali, bahwa kita sudah sehati, sudah seirama untuk mengubah nasib kita, antara mulai dengan undang-undang PA, tidak ada mindset pemikiran kita dulu. Jadi jangan Aceh menganggap negatif ke pusat, pusat menganggap negatif ke Aceh. Itu agak susah, tidak jadi saling kepercayaan. Jadi kita harus mulai dulu pusat berbaik ke Aceh, dan dari pusat juga sebaliknya demikian. Jadi kita harus berpikir positif, ini akan lebih bagus. Dan tim kecil mungkin akan dibentuk untuk mempercepat, sehingga yang penting sekarang ada waktunya, limitnya, kapan dimulai dan kapan selesai. Jadi jadinya seperti lagi rapat kerajaan tikus, yang pada ujungnya mereka setelah capek berbusa-busa bicara, ternyata ujungnya tetap tidak berjalan efektif. Saya udah waktunya tutup, saya lebih kurang, saya minta maaf seperti kata Indatu kita, Pak Ramlu Nyana Merah. Demikian juga dengan kami dari Taman Iskandarun Buddha. Pasti ada kesalahan dan kekurangan yang di luar kendali kami. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda yang telah mendukung acara sesi kedua ini yang diinisiasi oleh Taman Iskandarun. Yang boleh tanya Pak? Kami. Oke. Kaduknya keluar ada yang. Oh, saya yang baru gabung Pak dari Amsterdam. Amsterdam. Ya. Terima Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarul, Pak Murizal yang sudah memandu acara ini dengan baik selama 1 hari, juga Dr. Umaymah Wahid dari siang sampai malam hari ini.
Dan kami sangat ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta, khususnya para narasumber kita. Banyak sekali narasumber dan juga para peserta yang telah menyampaikan pandangan-pandangan yang luar biasa, yang tadi juga sudah mengusulkan beberapa hal yang tentu ini akan menjadi pikiran catatan kita bersama. Dan kami belum merumuskan secara keseluruhan, nanti kami akan rumuskan, tetapi ada aspek-aspek yang patut kita catat bahwa kita pada dasarnya bersepakat untuk sesungguhnya tidak ingin merubah Undang-Undang Nomor 11, tapi kalaupun akan dilakukan perubahan tentu dengan pengawalan yang sangat baik setelah melakukan berbagai aspek. Dan untuk kepentingan ini kelihatannya banyak pihak mengusulkan untuk kita membentuk sebuah tim ya, yang akan melakukan pengawalan dan sebagainya termasuk kajian. Dan tentu kami dalam konteks ini sebagai organisasi sosial tentu akan berkoordinasi dengan baik pemerintah Aceh, ya, DPRA, para gubernur, dan juga tentu dengan Forbes yang ada di Jakarta dan juga tokoh-tokoh Aceh lain untuk kita tindak lanjuti hasil pertemuan ini agar tidak berhenti pada wacana-wacana yang telah disampaikan. Mudah-mudahan nanti tentu dari komunikasi yang akan kita bangun itu akan melahirkan sebuah sinergi yang akan bermanfaat untuk kepentingan khususnya kepentingan Aceh dan umumnya adalah untuk kepentingan Indonesia. Sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, termasuk Abu Dr. Zaini yang sampai saat ini juga masih bergabung, ya, dan berbagai pihak. Sekali lagi kepada teman-teman sekalian yang ada di Sekretariat Taman Iskandar Muda di Wisma Tim, Jakarta, yang sudah beberapa hari ini menyiapkan acara ini dengan baik. Mudah-mudahan ini tentu ada manfaat dan menjadi amal ibadah kita semua. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Terima kasih juga kepada Serambi Indonesia yang membantu mengkomunikasikan dan mempublikasikan kegiatan ini melalui link Facebook dari Serambi dan berbagai pihak, khususnya dari berbagai media yang hari ini juga menyiar luaskan kegiatan ini untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri dan kami tutup acara ini. Jika masih ada yang ingin bincang-bincang, kami berikan kesempatan sekitar 15 atau 20 menit maksimum sampai jam 10 kita akan close, ya, jam 10 kita akan tutup Zoom pada malam hari. Terima kasih. Dan kurang maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kepada peserta FGD di seluruh dunia yang telah acara ini secara serius dari siang hingga malam hari. Dengan ditutupnya acara tadi secara resmi oleh Ketua Umum BPIM, maka saya secara izin selaku memandu acara pada malam ini mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Iwan, Belanda, Bu Abah. Untuk Pak Sarul nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah berumpuk ya? Ya. Ada. Saya berumpuk ya. Yang undang lanjut. Tampaknya undang pakai saya merah undang. Pak Surya. Matangna Pak Surya ini. Pak Surya ketemu kanan. 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 Atau Farhan nih. Mungkin kalau kita boleh dapat draftnya
draft perubahan itu biasanya sudah ada nih kalau udah masuk prolegnas draft pertama. Ini perlu mungkin ada yang tadi udah di rumah aja di apa namanya recordingnya diambil. Nah, ini apa ya? Halo. Saya terkesan dengan beberapa kecurigaan bahwa ini ada aktor di belakang, ada apa? Dikasih dengan saya aja. Saya ingin katakan dalam episode sebelumnya itu yang diselenggarakan oleh mahasiswa Aceh tentang masalah seks di dunia, lupa saya istilahnya. Mereka itu dari beberapa negara. Waktu itu Pak Nasir Jamil menerangkan bahwa inisiatif itu dimunculkan oleh Badan Keahlian DPR RI. Kenapa itu dimunculkan? Karena adanya beberapa putusan MK. Jadi itu munculnya. Saya tidak mencurigai ada tokoh-tokoh yang bermain. Karena apa? Tidak akan ada keputusan apapun dari DPR yang menyangkut Aceh tanpa konsultasi dengan DPRA. Ya. Tidak mungkin begitu ya. Tidak mungkin. Jadi saya tulus ikhlas mengatakan ini hanya inisiatif para ahli karena UU-PA itu sudah di judicial review oleh beberapa orang, termasuk oleh Bapak Abdullah Putih. Jadi arah mereka ke sana. Jadi ini saya di waktu siang tadi saya katakan ini pemantik begitu ya. Kita selalu saya mengatakan bahwa selalu ada hikmah dari sebuah peristiwa. Pemantik ini kemudian membangunkan orang-orang untuk mendiskusikan. Diskusi pertama itu adik-adik mahasiswa. Saya juga agak terkejut karena pada waktu itu mungkin baru 1 bulan saya musibah, sehingga tingkat refreshing saya itu sangat rendah ya. Mungkin kualitas pembicaraan saya waktu itu tidak begitu baik, tetapi ada ide yang saya kemukakan kemudian menjadi pembicaraan di kalangan tertentu, yaitu ide untuk agar partai politik lokal itu diberi basis yang sedikit permanen lah untuk bisa berkembang di Aceh di masa yang akan datang. Kenapa begitu? Karena tidak tertutup kemungkinan dengan sistem partai politik nasional di Indonesia saat ini, itu mereka bisa mengintervensi suara, intervensi dengan cara-cara tertentu sehingga posisi partai politik lokal makin hari kemudian makin kuantitasnya makin rendah, baik di DPRK maupun DPRA. Itu akan mempengaruhi kebijakan pembentukan kanun-kanun yang mungkin tidak sesuai dengan sistem kekhususan kita. Dan itu akan membawa masalah, ya. Masalah yang paling besar adalah masalah tersumbatnya aspirasi yang terlahir melalui MOU Helsinki dan kemungkinan juga aspirasi sejarah bagi Aceh di masa lalu. Kalau itu terjadi, ramalan saya dan saya berharap itu tidak akan terjadi, itu kemungkinan akan terjadi konflik lanjutan di Aceh dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Jadi ini adalah kontribusi kita bersama untuk meyakinkan ke dalam Aceh, ke dalam masyarakat Aceh, bahwa posisi yang kita terima sekarang setelah Aceh, karena memang takdir Allah bergabung dengan Indonesia, itu harus punya kekhususan dan keistimewaan yang seperti sudah diperjuangkan. Sementara di Jakarta juga kita yakinkan, dengan cara yang seperti ini, Anda tidak perlu meragukan tentang bagaimana bidak, saya katakan tadi bidak, bagaimana langkah catur Aceh ke depan. Karena secara internasional, posisi Aceh dengan syariat Islamnya itu tidak mendapat respon yang signifikan dari negara-negara lain untuk Aceh dipisah dari Indonesia. Jadi kondisi ini sudah dipahami oleh banyak elit di Jakarta. Makanya saya katakan yang kita perlukan sekarang adalah komunikasi. Jadi ada komunikasi nasional, ada komunikasi internal, dan mungkin sesekali perlu komunikasi internasional. Saya kadang-kadang agak susah ya, karena saya tidak di pemerintahan, terutama yang menyangkut pemerintahan Aceh. Orang mengatakan bahwa di Undang-Undang PA itu ada pasal yang mengatakan Aceh boleh melakukan perdagangan internasional. Tapi kenapa tidak wujud? Itu tanya saja sama Pak Zaini Abdullah, kenapa tidak wujud? Menurut yang saya lihat, upaya-upaya melakukan perdagangan internasional itu dilakukan. Saya pernah ke Langsa, ada Mu'alim pada waktu itu, ada teman-teman yang lain, wali kotanya menginisiasi ekspor
dari Kuala Langsa ke Pulau Pinang. Mungkin angkutan lautnya berjalan mungkin hanya 1-2 kali. Kemudian tidak ada komoditas. Tidak ada komoditas yang bisa dibawa. Bisa saja ada kendala ya, misalnya kendala dari pihak imigrasi. Mereka tidak full misalnya bekerja di Langsa. Mungkin juga dari pihak bea cukai yang harus memeriksakan barang tidak full bekerja di Langsa. Itu perlu kita fasilitasi dan perlu komunikasi dengan pimpinan mereka pada tingkat wilayah atau pada tingkat pusat. Jadi hal-hal yang seperti itu memang memerlukan kerjasama yang kuat gitu ya. Sebelum sesuatu itu dijalankan diperlukan kerjasama dan komunikasi. Ya, lapor Pak Dirjen. Iya betul Pak. Kira-kira monitor. Mungkin jadi banyak hal lah gitu ya. Mungkin nggak Pak. Mungkin kegagalannya implementasi pemerintah daerah kita sehingga timbullah inisiatif perubahan ini. Saya tidak mencurigai ke sana ya, karena dari paparan draft yang pernah disampaikan oleh tenaga ahli pada waktu itu mereka lebih fokus kepada hal-hal yang sudah pernah di JR saja, di judicial review. Yang lain-lain mereka mungkin belum menggarap, tapi memang akan ada datang sebagai bagian daripada penelitian lah ya, penelitian daripada badan keahlian itu, mereka ingin mencari masukan, mereka pasti akan datang ke Aceh, datang ke beberapa daerah. Jadi makanya saya ingin katakan, mari kita tinggalkan atau kita biarkan saja Jakarta itu cara seperti itu saya sebut tadi Jakarta inisiatif ya. Jadi inisiatif Jakarta. Saya minta supaya dilakukan inisiatif Aceh. Mungkin nanti ini Pak Safrizal fotonya gambarnya besar sekali di depan saya ini. Mungkin beliau bisa memberi masukan yang banyak kalau tim inisiatif Aceh itu bisa bekerja lebih komprehensif. Iya. Jadi sekali lagi saya adalah orang yang tidak tergolong kepada kelompok curigation ya. Saya tidak akan curiga apa-apa. Saya mau kita bekerja dengan cara yang tulus, ikhlas, jujur. Dan kita lihat kepentingan Aceh. Bagi saya ya, kepentingan Aceh itu terpenuhi, itu berarti kepentingan Indonesia itu terpenuhi. Indonesia itu cuma satu, tidak ada wilayah yang mengalami proses disintegrasi. Cuma itu aja kepentingan Indonesia sejak dulu ya. Saya sempat dengan pemerintahan Gus Dur ya. Waktu itu ada Pak Baharudin Lopa yang menerjemahkan pikiran-pikiran Gus Dur tentang Aceh. Kemudian sempat juga bertemu Pak Habibie sebelumnya begitu. Sempat dengan Ibu Mega. Jadi semuanya kepentingannya itu satu saja, bahwa tidak ada wilayah Indonesia yang kemudian mengalami disintegrasi mengikuti apa yang terjadi di Soviet, di Polandia begitu. Tetapi bagi Aceh ini juga sebuah peluang penting karena perjuangan yang begitu panjang ya, upaya-upaya mencari kesejahteraan dengan cara-cara yang sangat banyak membawa pengorbanan. Jadi harus diimbangi dengan sebuah peraturan yang spesifik dan itu sudah diberikan, tinggal kita sempurnakan. Ini pandangan pribadi saya, mungkin agak berbeda dengan beberapa teman. Ya. Terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi Bang Farhan, jadi kan mulai di-trigger oleh kajian badan keahlian. Badan keahlian itu cuma 2 pasal aja. Kan ini Safrizal lebih jelas. Oke. Pasal 67. Ya. Itu soal syarat calon independen. Kan karena ada putusan MK akhirnya diperbaiki atau tetap ada calon. Kemudian pasal 256 itu JR juga yang dulu di UPA N Malih 1 kali untuk calon independen. Iya. Karena keputusan MK maka pasal 256 jadi tidak berlaku. Ya. Nah, jadi bukan N Malih 1 kali, tapi berkali-kali diikuti oleh seluruh Indonesia, kan begitu? Iya. Nah, idenya pilkada independen dari Aceh. Nah, karena ternyata perkembangan situasi undang-undang nasional ternyata memakai selamanya, maka pasal 256 draft ini yang dibuat oleh Badan Keahlian DPR. Ini pintu masuk, tapi pintu masuk ini dua risiko ini, kan? Padahal tanpa dirubah undang-undang aja, kalau untuk putusan MK sudah selesai. Jalan juga karena kan dia mengalihkan divert ya ke undang-undang pemilu. Ya. Kira-kira begitu. Tapi saya kira tidak apa-apa lah supaya sebagai
memahami UPA, kan memahami UPA itu pertama memahami filosofi. Ya, Kedua, memahami konstruksi. Ya. Ketiga, memahami interrelasi, karena di samping ada konstruksi, antar pasal juga ada korelasi, ada interrelasi. Yang kalau nggak diskusi satu menyambung kemana, kemudian pasal ini dengan undang-undang generik seperti apa, di kita maknanya seperti apa, baru yang terakhir implementasi. Ini sampai sampo, gara-gara implementasi, salah regulasi yang musibah adanya. Ya. Oleh karenanya betul-betul diuji nanti. Misalnya di sektor perikanan, ya, kita uji nanti mengapa sektor perikanan kita selevel ini kemajuannya. Ada hambatan regulasi? Kalau ada, apakah ada dalam UPA? Ya. Kalau nggak ada, kita cek di undang-undang reguler. Kalau misalnya di undang-undang UPA nggak ada hambatan, oh berarti reguler. Kalau dalam UPA nggak ada hambatan, reguler nggak ada hambatan, oh mungkin teknisnya, perpres atau permen, atau mungkin kanunnya. Nah, jadi kompre. Jadi satu pasal saja yang Bang Farhan buat dulu, itu bisa 25 sampai 30 halaman kajiannya. Satu pasal. Ya. Atau yang salah kepala dinasnya ya. Jadi enggak apa-apa, nanti saya kira nanti tim yang dibuat oleh Pak Surya Dharma, ketua tim, dibagi saja berdasarkan. Kalau saya sering bagi dulu politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya. Bagi aja. Gitu. Nah, ini luar biasa menurut saya pekerjaannya karena harus berhasil memetakan faktor regulasi constraint terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh. Kalau misalnya fine regulasinya ternyata bukan diregulasi constraint untuk kemajuan ekonomi, ya kalau gitu faktor apa yang lain? Kalau Bang Nasir jelas-jelas tadi saya dengar ini faktornya aktor ini, faktor implementasi ini. Ya, kira-kira begitu. Tapi kalau nggak dibahas satu persatu dan orangnya nggak yang awal nggak boleh ganti-ganti karena kalau ganti-ganti nanti debatnya kusir. Ya. Begitu Pak. Masukan di luar webinar. Artinya tidak direkam, ini bagus. Kalau dalam webinar soalnya waktunya terbatas Pak. Ya, belum sempat ngomong sudah di ini ya karena banyak. Jadi nanti dibagi aja diskusinya pasal. Kalau bab, kalau paragraf ada di UPA ini lengkap sekali, ada bab, ada paragraf, ada pasal, ada ayat. Ada ayat-ayatnya sempurna. Iya. Ada lebih banyak Mendagri lagi ya Pak ya. Ada Mendagri itu ada yang 1.000 halaman begitu. Ada substansi yang nggak ada di undang-undang lain masalahnya. Jadi orang lain, undang-undang yang Pemda yang lain, sekarang hari ini sedang bikin undang-undang Pemda nih. Ada 6 daerah di Indonesia sedang membuat undang-undang Pemda. Saya yakin mereka dan percaya mereka baca Undang-Undang 11. Jadi terinspirasi. Itu tadi ada apa namanya aksioma biasa ya, rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Ini tadi diceritakan tentang Papua begitu. Tentang Papua malah cemburu dengan undang-undang Aceh begitu. Sementara kita memikirkan seakan-akan Papua jauh lebih baik. Sebenarnya yang terjadi adalah baik menurut daerahnya masing-masing. Baiknya untuk Papua belum tentu baik untuk Aceh, baik untuk Aceh belum tentu baik untuk Papua. Jadi kekhasan itu mesti kita kita hormati begitu ya. Yang paling penting khususnya jangan sampai dihapus pasalnya. Nggak mungkin karena itu tidak akan dipertimbangkan oleh DPRA kan. Ingat banyak mengenai pasal tembakau dulu itu. Kita tahu dalam di DPR begini, tapi ketika jadi undang-undang hilang. Assalamualaikum Pak Farhan. Itu Pak Farhan itu terkait dengan Gampong, kita masih menggunakan Kanun nomor 5 2003 itu. Dan sampai sekarang belum ada perubahan dan itu juga harus dilihat kembali. Ya itu teman-teman
teman-teman kanun nomor DPRA dan 5, iya, dan pemerintah provinsi itu harus menyesuaikan gitu ya. benar, karena kemudian yang terjadi adalah lebih banyak rujukannya ke Undang-Undang 6 gitu kan. Ya, tapi mungkin Adinda harus melihat statistik ya. Ya nanti mungkin Pak Safrizal bisa mengkonfirmasi. Seingat saya Aceh itu desanya dalam arti kampung dalam versi kita itu terbanyak kedua sesudah Jawa Barat ya. Sesudah Jawa Barat. Kalau saya tidak salah ya, 6.000 lebih ya. Sehingga kalau akumulasi dana desanya itu Aceh itu luar biasa. Dana desanya. Jadi begitu undang-undang tentang desa dibentuk dan kita menyatakan kampung adalah desa, maka penerimaan dana desa di Aceh itu luar biasa. Malah ada desa yang tidak ada penduduk begitu ya. Jadi karena ada uangnya. Tidak ada penduduk. Saya tanya. Tapi tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan Pak justru terjadi di kampung. Ini yang terjadi masalahnya. Saya terus terang sampai sekarang tidak meyakini betul bahwa statistik tentang kemiskinan itu adalah real yang sebenarnya, karena orang Aceh itu biasanya menyimpan emas di bawah bantal dan itu dia makan ikan asin aja, tidak peduli dengan lantai tanah rumahnya. Jadi itu belum tentu ya. Jadi mungkin kriteria miskin untuk kerja statistik di Aceh perlu ada dialog yang mendalam di antara teman-teman akademisi dengan melihat kondisi real di tengah masyarakat. Nanti baru mendiskusikannya dengan pihak BPS. Ya, itu penting. Nah, jadi tidak mencurigai BPS melakukan kesalahan, bukan. Tetapi mungkin perlu sebuah pendekatan sosiologis, etnografik ya, tentang cara hidup masing-masing masyarakat itu. Ada orang miskin yang pernah kan saya merasakan orang yang sangat miskin tetapi menabung terus-menerus untuk bisa menyembelih kurban begitu. Ya, ada orang miskin yang menabung terus-menerus untuk bisa umrah. Jadi ini tidak masuk dalam kriteria yang dikerjakan oleh teman-teman BPS. Jadi perlu ada semacam argumentasi baru tentang tata cara ataupun mengidentifikasi tentang angka kemiskinan. Tapi kita tidak boleh ini menjadi apologis ya. Apologis dari sebuah keadaan seakan-akan kita membela diri. Saya juga tidak sependapat itu. Tapi teman-teman akademisi perlu mendalami ini. Nah, pengertian miskin. Harus ada riset khusus itu apakah benar demikian begitu ya. Ada karena kejadian lain. Kadang-kadang emasnya banyak, lembunya banyak, kambingnya banyak, tapi klaim kemiskinannya itu tinggi begitu. Saya pernah ke sebuah kampung, kita ngobrol-ngobrol santai biasa, tidak mereka kenal saya tapi tidak terlalu orang Aceh kan biasa, tidak ada beda kita kalau bertemu apakah dia pejabat, bukan pejabat, tidak ada urusan kena hidupku bukan dengan dia kan begitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol, Pak Tengku kesi, pagi ban raskin tino, oh beres kamu Pak. Padum dro masyarakat raskin tino, oh kamu mandum Pak, apa kamu nan? Kamu pegang rapat di Menasah, mandum urung kun, gedanya saban mandum urung Aceh, urung Indonesia. Nah, saya merumput tiro, merumput mandum itu. Nah, kalau yang seperti itu menjadi kriteria, ini susah. Ya, susah. Ya, kira-kira seperti itu. Oke lah, baiklah, ini sudah hampir jam 10. Ya, sekali lagi. Narakan dari Belanda, Bang. Assalamualaikum. Ini Bang Sarul, soalnya jarang-jarang kita bisa bertemu dengan Pak dari Belanda, dengan Pak Safrizal begitu. Dari Belanda, Bang Iwan. Silakan Bang Iwan. Iwan, apa Pak Iwan? Assalamualaikum Tengku, bapak-bapak, ibu-ibu. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka masker, yang KBRI saya. KBRI ini ikut peraturan Pak, mengikuti peraturan. Maaf baru bisa gabung karena baru pulang kerja. Oke. Ya, menarik. Ada beberapa masukan, saya senang. Tapi boleh saran kalau boleh. Karena melihat Aceh, saya tinggalkan Aceh pada saat itu ada program segitiga antara Aceh, Langkawi, dan Medan. Itu sampai sekarang saya lihat programnya bagaimana itu Pak? Iya, segitiga itu. Program EMTGT itu. Iya, itu 25 tahun yang lalu sebelum GAM, itu masih ada programnya. Waktu itu saya di Sabah. Begitu itu.
Ya, sampai sekarang kalau bagaimana kesudahannya program itu, Pak? Itu satu saya tanya. Kedua, gimana Aceh Universitas Takwala tahun baru dibuka itu menjadi favorit untuk ekonomi di Indonesia. Kenapa saat ini menjadi terbelakang dan tidak, ya maaf, jauh ketinggalan dari universitas di Jawa. Adakah langkah-langkah ke depannya untuk memajukan nama Universitas Takwala yang dulu kita banggakan menjadi salah satu favorit universitas di Indonesia? Apa langkah-langkah untuk program-program itu, Pak? Yang ketiga, kemarin saya mencoba dengan pengusaha kopi di Takengon untuk memari kemari, ternyata agak sulit untuk mengekspor atau mengekspor kopi ke luar. Dengan alasan mereka harus minta izin ke Jakarta dan Medan. Alangkah sayangnya, petani-petani kopi kita di Aceh tidak dijadikan satu komunitas koperasi seperti yang terjadi di Helsinki. Maaf, secara kopi saya tidak benar, karena banyak orang-orang pintar kita keluar, tapi cara bekerja koperasinya tidak dijalankan. Alangkah sayangnya, Pak, begitu banyak yang tersia terbuang antara satu provinsi di Aceh dengan provinsi yang lain. Karena menggunakan itu tadi, karena kemarin mereka minta, ternyata harus ke Jakarta dulu, melalui Jakarta ekspor kopinya. Adakah langkah-langkah ke depannya untuk Pemda Aceh membuat satu komunitas kopi Aceh itu terkenal di seluruh dunia? Alangkah sayangnya, Pak. Terima kasih, tolong sarannya, terima kasih dari saya, dari Den Haag. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mas Iwan. Saya seperti Anda juga adalah anggota masyarakat biasa. Mungkin yang akan saya sampaikan itu hanya informasi, tapi bukan jawaban ya. Kalau jawaban itu ada orang yang berhak menjawab. Misalnya yang pertama tentang kopi Gayo ya. Kita mesti mempopulerkan kopi Gayo Aceh gitu ya. Benar, Pak. Gayo itu harus menjadi ikon gitu. Itu dalam pandangan saya. Waktu saya dulu menjadi pimpinan MPR RI, itu setiap tahun saya melakukan festival kopi Gayo di Senayan. Lalu ada juga namanya itu kesenian Didong. Itu 2 hari, 3 hari lah, 2 malam, 3 hari event itu, dan itu menarik perhatian dari tahun ke tahun, itu menarik perhatian. Itu bagus ya. Tetapi ada yang lebih dahsyat, itu pasca tsunami setelah datangnya orang-orang asing banyak ke Aceh, terjadi perubahan yang sangat besar di bidang perkopian. Nah, saya tidak tahu istilahnya ya, perkopian di Aceh. Luar biasa. Jadi kalau dulu mungkin kita ke kedai kopi hanya minum kopi saring, sekarang hampir tiap kedai kopi di Banda Aceh, Sigli, Birun, Lusmami itu sudah ada mesin yang dibuat oleh orang Itali, orang Jerman, ya macam-macam. Jadi baru sekarang kita mengenal ada mesin roasting yang harganya ratusan juta. Dulu itu kita tidak punya. Saya tahu ini karena saya sering juga jalan-jalan ke daerah-daerah. Tentang ekspor ya, sekarang banyak sekali pengusaha yang melakukan ekspor kopi dari Aceh. Konon kabarnya kafe-kafe terkenal seperti Starbucks itu mengikat kontrak dengan beberapa petani kopi di Aceh Tengah. Itu bertahun-tahun. Sekarang malah kita kesulitan mencari kopi untuk diekspor oleh pengusaha yang baru. Karena mereka sudah mengikat. Saya punya teman satu di Bedan Meriah, saya panggil dia Buyung, tapi nama dia bukan Buyung. Dia itu punya jaringan ya, jari-jari 99 orang petani kopi. Yang setiap panennya itu bisa sampai 30-40 ton. Dan dia sudah punya broker penampung. Penampung itulah yang kemudian akan mengekspor. Dulu dia disimpan uang sama dia itu bermiliar-miliar. Sekarang dia udah punya modal sendiri sehingga punya hak negosiasi untuk menentukan harga antara dia sebagai orang tengah dengan si penampung itu. Jadi ini pemain kopi di Aceh sudah sangat sophisticated ya. Jadi kalau hanya sekedar menelpon seorang atau beberapa orang petani kopi untuk membuka jalur ekspor, pasti itu akan mengalami kesulitan. Hambatannya bukan di perizinan, tetapi di
di jaringan ini ya, di jaringan, karena itu kalau kita gunakan istilah tidak baik, ada mafia-mafia yang sudah memblok untuk bisa ekspor orang yang lain. Karena dia sudah punya sendiri, sudah punya penerima di luar negeri. Alangkah indahnya, ya, saya potong, alangkah indahnya bekerjasama dengan Pemda Aceh menjadikan koperasi Aceh. Ya mungkin Jadi, itu mungkin lebih baik. Ya. Kita harap itu lebih baik karena menurut saya jika menggunakan nama Pemda Aceh, mungkin pusat akan sedikit getar untuk melakukan hal itu. Mungkin itu bagus ya. Kemudian yang kedua tentang MTGT ya. Memang apa ini udah mau selesai seharusnya. Terima kasih Bang Baran, Bang Iwan. Terima kasih Pak. Belanda bagaimana pembentukan diaspora Aceh Belanda? Apakah sukses? Ya, saya selama ini mudah-mudahan bisa saya buat cari Pak. Mudah-mudahan nanti saya cari. Coba dalam waktu dekat ini kita akan meng-SK-kan kalau memang sudah ada beberapa anggota yang bisa dibentuk chapter Sago Belanda. Atau gabung ke Swiss saja dengan Pak di Swiss. Itu lebih bagus sebenarnya lebih bagus ke Swiss Pak, karena di Belanda sedikit orangnya. Ya. Dengan sedikit orangnya, ada beberapa orang. Nanti saya coba. Oke, terima kasih ya semuanya. Ya Pak, sama-sama. Kita pamit. Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Iwan, mungkin Anda tahu ya, Syekh Kuala sekarang masuk 3.000 universitas terbaik di dunia. Ya nanti coba buka Google ya. Nanti saya coba cari Google. Tahun 2001, Syekh Kuala itu 1 dari 3.000 universitas terbaik di dunia. Nah, jadi tidak perlu risau lah dengan Syekh Kuala, cukup bagus. Ya, karena dulu saya masih ingat saya dulu begitu Kuala bagus, tapi ya terakhir saya nggak ada dengar suara lagi. Iya. Jangan lupa, Pak. Jadi yakin Aceh dari hari ke hari itu arahnya menjadi lebih baik, walaupun kita tidak bisa mengingkari ada hal-hal yang belum secepat yang kita pikirkan. Iya. Ya. Oke. Selamat berjuang di Belanda. Oke, Pak Farhan Salam semuanya. Luar biasa. Semuanya terima kasih banyak. Sampai ketemu. Saya ikuti luar biasa ini. Makasih Cu Asma. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan kita cari kesempatan untuk bicara lebih banyak lagi ya Pak Mualim semuanya. Terima kasih Pak. Bagus ini. Pak Safrizal juga terima kasih ini. Pak Safrizal ternyata juga masih semangat menunggu ya. Saya kira banyak sekali tadi Pak Muslim juga, ya, Nyak Umay dan lain-lain. Pak Iwan ini dari Belanda. Di Belanda masih sore sih nggak apa-apa ya. Kita udah tengah malam nih. Amerika udah tidur. Sekali lagi terima kasih. Ini kami akan akhiri ya acara ini dan kami akan tutup. Terima kasih Pak Bia. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Terima kasih banyak. Makasih. Ya. Tutup Pak. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.